Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak dan Ibu sekalian. Selamat malam, bagaimana kabarnya? Terima kasih untuk semangatnya. Izinkan pertama-tama mengucapkan selamat malam dan selamat datang kepada anggota KPU RI, kepada Bapak Agus Melas dan Ibu Betty Epsilon Idrus. Selamat datang. Yang kami hormati, Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta, Bapak Wahyu Dinata. Yang kami hormati, Ibu Astri Megatari, anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta, Bapak Dodi Wijaya, Bapak Fahmi Zikrillah, Bapak Irwan Supriyadi Rambe, Ibu Nelvia Agustina, Bapak Muhammad Tarmizi, dan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta, Bapak Dirja Abdul Qadir. Juga pimpinan partai politik dan yang mewakili, seluruh tamu undangan dan rekan-rekan media yang bersukacita meliput acara malam hari ini. Dan tentunya menjadi kebanggaan bagi kami, khususnya kami berdua malam hari ini, Marvin dan juga Patricia, bisa berperan serta dalam pemilihan kepala daerah 2024, khususnya agenda debat antar kandidat pemimpin daerah. Karena esensi debat Bapak Ibu adalah menghadirkan ide dan juga gagasan yang tidak saja memperkaya khazanah demokrasi kita, namun juga menjadi penentu bagi rakyat khususnya warga Jakarta, dalam menentukan pemimpin yang akan menahkodai daerahnya ke depan. Betul, tentunya kita berharap ya Patricia dan juga Bapak Ibu sekalian bahwa gagasan-gagasan yang nantinya dimunculkan dalam debat calon gubernur dan calon wakil gubernur kali ini menjadi pondasi dan solusi dalam membangun negeri. Dan malam ini kita akan menyaksikan bersama bagaimana ketiga kandidat pasangan calon akan saling bertanya dan juga beradu argumentasi ya dalam tema penguatan sumber daya manusia dan transformasi Jakarta menjadi kota global. Bersama dengan kami berdua, saya Marvin Sulistyo dan saya Patricia Mapalik. Inilah debat pertama calon gubernur dan calon wakil gubernur DKI Jakarta pemilihan tahun 2024. Baik, Bapak, Ibu, hadirin dan juga pemirsa. Kita akan mengundang pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur DKI Jakarta pemilihan tahun 2024. Dan inilah pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur nomor urut 1. Bapak Haji Muhammad Ridwan Kamil dan Bapak Haji Suswono. Baik, Bapak-Bapak dimohon untuk menempati tempat yang sudah disiapkan. Baik, mohon izin Bapak untuk menempati tempat duduk yang sudah dipersiapkan di belakang. Kami persilahkan untuk duduk. Para hadirin mohon tenang, kita lanjutkan acara kita. Selanjutnya, inilah pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur DKI Jakarta nomor urut 2. Bapak Komjen Pol Purnawirawan Dharma Pongrekun SIK MMM Hum dan Bapak Dr. Insinyur Erkun Wardana Abioto MT. Kami persilakan Bapak untuk duduk di tempat yang sudah kami persiapkan. Baik. Bapak Mohon Ibu tenang. mohon tenang. Terima kasih. Dan Bapak Ibu hadirin yang terhormat, dan inilah pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur DKI Jakarta nomor urut 3.
Bapak Dr. Insinyur Pramono Anung Wibowo MM dan Bapak Haji Rano Karno SIP Sidol. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan acara kita pada malam hari ini. Dimohon untuk tenang. Terima kasih untuk semangatnya Bapak Ibu sekalian. Kita lanjutkan acara kita. Baik, mohon tenang Bapak Ibu. Mohon tenang, kita lanjutkan acara kita pada malam hari ini. Terima kasih. Dan untuk mengawali acara bersama-sama kepada seluruh hadirin, untuk kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Dilanjutkan jingle Pilkada tahun 2024. Bapak Ibu yang kami hormati, dimohon berdiri. Pilkada telah tiba, masa di mana setiap suara bermakna. Kita memilih gubernur dan wakilnya yang akan pimpin Jakarta, rumah kita tercinta. 27 November 2024 ini hari yang penting, jangan sampai terlewat. Datang ke TPS, sumbangkan suaramu, peduli Jakarta kita milik aku dan kamu. Yo, pilkada berkualitas, kita dukung bersama. Selalu berintegritas, yuk lakukan semua. Jangan bersama kita jaga suara kita, masa depan Jakarta. Kita memilih gubernur dan wakilnya yang akan pimpin Jakarta, rumah kita tercinta. 27 November 2024 ini hari yang penting, jangan sampai terlewat. Datang ke TPS, sumbangkan suaramu, peduli Jakarta kita milik aku dan kamu. Yo, pilkada berkualitas, kita dukung bersama. Selalu berintegritas, yuk lakukan semua. Jangan bersama kita jaga suara kita, masa depan Jakarta. Suara kita, masa depan Jakarta. Hadirin disilakan duduk kembali. Hadirin dimohon tenang. Bapak Ibu dimohon untuk tenang. Terima kasih. Baik,
Bapak Ibu hadirin yang terhormat, kami mohon untuk tenang. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu hadirin, untuk membuka rangkaian debat pertama 2024, kita akan simak sambutan Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta yang dilanjutkan dengan doa. Kepada Bapak Wahyu Dinata, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati dan saya banggakan pimpinan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Bapak Agus Melas dan Bapak Ibu Betty Epsilon Idrus. Yang saya hormati anggota Bawaslu Republik Indonesia, Bapak Fuadi. Yang saya hormati anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia, Pak Tio, Muhammad Tio Aliansah. Yang saya hormati anggota KPU Provinsi DKI Jakarta yang hadir pada saat ini. Yang saya hormati Sekretaris KPU Provinsi DKI Jakarta beserta jajaran Sekretariat KPU Provinsi DKI Jakarta. Yang saya hormati pasangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut 1, Bapak HM Ridwan Kamil dan Bapak Haji Suswono. Yang kami hormati pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta nomor urut 2, Bapak Komjen Pol Purnawirawan Dharma Pongrikun SIK MM dan Bapak Dr. Insinyur Kun Wardana Abioto MT. Yang saya hormati pasangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut 3, Bapak Dr. Insinyur Pramono Anung Wibowo MM dan Bapak Haji Rano Kano SIP atau Sidul. Yang kami hormati pejabat Gubernur DKI Jakarta beserta pimpinan SKPD Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Yang saya hormati Bawaslu Provinsi DKI Jakarta. Yang saya hormati pimpinan partai politik pengusul pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Provinsi DKI Jakarta. Yang saya hormati pimpinan media, massa dan media elektronik yang hadir pada hari ini. Yang saya hormati para panelis dan moderator yang hadir hari ini. Dan tentu saja Bapak Ibu sekalian pemirsa yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas limpahan rahmat dan nikmatnya kepada kita sekalian, sehingga pada hari ini, Minggu 6 Oktober, dapat berkumpul dan bersilaturahmi kepemiluan dalam debat perdana pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta tahun 2024. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, debat perdana ini menjadi momentum yang luar biasa di mana pasangan calon berdebat terkait isu krusial transisi Jakarta dari daerah khusus ibu kota menjadi kota global. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa demokrasi yang berkualitas berkorelasi positif terhadap dua hal. Pertama, adanya penghargaan terhadap HAM, dan kedua, peningkatan kesejahteraan rakyat. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, tentu saja visi dan misi dan program kerja yang akan disampaikan oleh masing-masing pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta, tujuannya adalah untuk memberikan pertimbangan kepada pemilih agar pemilih bisa menjatuhkan pilihannya di tempat pemungutan suara pada tanggal 27 November yang akan datang. Kami mengucapkan terima kasih kepada para panelis yang telah membantu
KPU Provinsi DKI Jakarta untuk menyusun pertanyaan yang dijadikan bahan debat pada malam hari ini. Kami mengucapkan terima kasih juga kepada televisi penyelenggara yang telah menyiarkan penyiaran perdana pasangan calon gubernur dan wakil gubernur pada malam ini. Kami juga tentu saja tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Forkopimda Provinsi DKI Jakarta, pemantau pemilu dan pemilihan, organisasi sosial kemasyarakatan, dan para pemangku kepentingan yang selama ini bersinergi dan berkolaborasi dan bahu-membahu mensukseskan pelaksanaan pemilu presiden dan wakil presiden serta legislatif yang lalu dan Pilgub DKI Jakarta tahun 2024 sampai saat ini. Terakhir, mari kita sejenak menundukkan kepala dan berdoa dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa. Semoga apa yang kita kerjakan mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Berdoa sesuai agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sekiranya ada kekurangan dalam penyelenggaraan debat, kami mohon maaf. Terima kasih atas dukungan semua pihak. Dengan tidak mengurangi rasa hormat, izinkan saya menutup sambutan ini dengan pantun. Mohon cakapnya. Debat perdana dilaksanakan di Kemayoran. Di Kemayoran ada ketan susu yang selalu jadi antrian. Mari semua kita saksikan debat ini dengan rasa persatuan, karena Jakarta kota global dengan penuh kedamaian. Demikian yang bisa saya sampaikan. Nasrum minallahi wa fatun qarib wa basyiril mukminin wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hadirin dan pemirsa, acara akan kita lanjutkan. Hadirin sekalian, debat pertama calon gubernur dan calon wakil gubernur DKI Jakarta pemilihan tahun 2024 segera dimulai dan dipandu oleh moderator. Dan inilah moderator debat pertama calon gubernur dan calon wakil gubernur, Aryo Ardi dan Anisha Dasuki. Terima kasih Marvin dan Patricia. Selamat malam para hadirin. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa di rumah dan selamat malam para paslon. Selamat malam. Baik, langsung saja kita mulai debat perdana. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, pada debat pertama ini dengan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta pemilihan tahun 2024 terdapat 7 panelis. Kami mohon berkenan panelis berdiri saat kami sebut namanya. Baik, kami mulai panelis pertama Profesor Dr. R. Siti Zuhro, MA, pakar bidang politik dan pemerintahan, sekaligus menjabat sebagai ketua panelis debat pertama malam hari ini. Dr. Gun-Gun Herianto, MSI, pakar komunikasi politik dan Dekan FD IKOM UIN Jakarta. Dr. Didi Suharyanto, SHMH, ahli hukum tata negara dan hukum administrasi negara. Dr. Ahsanul Minan MH, ahli hukum, Dr. Ahsanul Minan MH, ahli hukum tata negara. Panelis selanjutnya, Profesor Dr. Nurliah Nurdin Essos, MA, Guru Besar Bidang Ilmu Politik. Becky Mardani, praktisi budaya.
Dan panelis terakhir malam hari ini bersama kita adalah Andita Firseli Utami MPP, akademisi muda, pakar kebijakan politik. Selanjutnya penyerahan secara simbolis pertanyaan hasil rumusan para panelis oleh Ketua Panelis Debat pertama kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta. Untuk itu kami silakan Bapak Wahyu Dinata dan Ketua Panelis Debat pertama Profesor Dr. R. Siti Zuhro MA untuk menuju ke panggung. Terima kasih Bapak Wahyu Dinata dan Prof. Dr. Siti Zuhro MA. Dan sebelum memulai debat terdapat sejumlah tata tertib yang harus ditaati oleh yang hadir di ruangan maupun di luar ruangan. Dan juga harus ditaati oleh para calon gubernur dan calon wakil gubernur DKI Jakarta yang akan berdebat malam ini. Kita simak tata tertib berikut ini. Ketentuan debat, tata tertib debat. Pakaian yang digunakan adalah bebas, sopan, dan rapi. Setiap tamu undangan harus menjaga ketertiban, keamanan, serta kebersihan dan tidak membawa barang-barang yang dilarang, serta dapat membahayakan orang lain di lokasi debat. Yang dapat memasuki area debat hanya nama-nama yang sudah terdaftar dan memiliki undangan debat. Untuk pengantar atau pendamping tamu VIP, hanya diperbolehkan mengantar ke area debat. Tim kampanye pasangan calon menempatkan petugas yang dapat menjaga ketertiban dan keamanan selama debat berlangsung. Dalam debat, pendukung tidak diperkenankan membawa bahan kampanye dan alat peraga kampanye, kecuali atribut yang melekat di badan. Selama acara debat berlangsung, tamu undangan wajib menjaga ketertiban dan tidak meneriakan yel-yel atau slogan dan melakukan intimidasi dalam bentuk ucapan maupun tindakan kepada pendukung pasangan calon, moderator, dan panelis. Selama debat berlangsung, handphone atau alat komunikasi dalam kondisi hening dan dilarang mengaktifkan flashlight. Dan selanjutnya kami akan memperkenalkan kembali para calon gubernur dan calon wakil gubernur DKI Jakarta 2024. Calon gubernur dan calon wakil gubernur nomor urut 1. Bapak Haji Muhammad Ridwan Kamil dan Bapak Haji Suswono. Kami persilakan maju ke depan, Pak. Baik, tenang dulu. Kita akan lanjutkan acaranya. Calon gubernur dan calon wakil gubernur nomor urut 2. Bapak Komjen Pol Purnawirawan Dharma Pongrekun SIK MM Mhum dan Bapak Dr. Insinyur R. Kunwardana Abioto MT. Kami persilakan maju ke depan. Hadirin, tertib dulu dan berikutnya saya akan memperkenalkan calon gubernur dan calon wakil gubernur nomor urut 3. Bapak Dr. Insinyur Pramono Anung Wibowo MM dan Bapak Haji Rano Kano SIP atau Sidul. Baik, tenang dulu. Kita mau mulai, tenang dulu. Terima kasih. Dan langsung saja, luar biasa semangatnya baru di segmen awal dan langsung saja kita mulai acara debat
calon gubernur dan calon wakil gubernur DKI Jakarta pemilihan tahun 2024. Dan pada sesi pertama kita akan mendengarkan visi, misi, dan program kerja masing-masing pasangan calon. Dan perlu kami informasikan juga kepada para hadirin dan pemirsa sekaligus kepada para paslon yang hadir malam hari ini, dalam penyampaian para pasangan calon dapat memakai pemaparan dalam bentuk gambar dan materi presentasi. Dan kesempatan pertama akan diberikan kepada paslon nomor urut 1. Untuk itu kami persilakan pasangan calon nomor urut 1, Bapak Haji Muhammad Ridwan Kamil dan Bapak Haji Suswono untuk menyampaikan visi, misi, dan program kerja. Kedua pasangan calon yang lain boleh mungkin duduk di tempatnya masing-masing, nanti akan kami panggilkan. Pak Ridwan Kamil dan Bapak Suswono, waktu Anda 4 menit, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Daun salam, daun talas, ada kentang, ada nanas. Para warga yang jawab salam dengan keras, saya doakan hutangnya lunas. Amin. Bapak Ibu semua, warga Jakarta yang kami cintai, pasangan kami pasangan nomor 1, Ridho, singkatan dari Ridwan Suswono. Kami memang dipisahkan oleh layar kepada warga Jakarta yang sedang menonton di rumah, teriring salam dan doa kepada Anda semuanya. Jakarta itu di masa depan kita ibaratkan sebagai lukisan, di mana kami calon pemimpin dan Anda warga di Jakarta bisa turut serta untuk menggambar, melukis dan mewarnainya. Kami disatukan oleh satu cita-cita, membawa Jakarta baru pasca tidak lagi ibu kota dan Jakarta maju. Nama saya Muhammad Ridwan Kamil, background pendidikan saya arsitek, 7 tahun saya diaspora di luar negeri, mendesain dan menata kota dunia, kemudian dipanggil pulang oleh ibunda, sempat menjadi penasehat gubernur 7 tahun, Pak Sutioso dan Pak Foke, kemudian menjadi wali kota Bandung, gubernur Jawa Barat, kurator IKN, dan sekarang sebagai calon gubernur. Di samping saya, orang tua yang kami cintai, namanya Pak Insinyur Suswono, seorang pendidik, seorang pengayom, dan seorang pintar dan cerdas oleh Pak SBY dijadikan Menteri Pertanian. Kami dibekali oleh orang tua kami, khususnya ibunda kami, 5 prinsip kepemimpinan. Kekuasaan itu hanyalah sementara, sehingga harus rajin kami sebagai pemimpin. Kekuasaan itu adalah ibadah, tidak untuk cari nafkah, cari popularitas. Kekuasaan itu harus ada manfaat, anfa'uhum linnas. Kekuasaan itu harus adil kepada semua golongan, dan kekuasaan itu harus mendahulukan kaum du'afa. Ridhollahi fi ridho waliden. Itulah kenapa, karena ridho orang tua sudah turun, pasangan kami namanya Ridho. Malam ini kita akan berdebat tentang 6 urusan, tentang sumber daya manusia yang harus siap menghadapi persaingan global menuju Indonesia Emas 2045. Tentang generasi Z, saya punya anak Gen Z juga. Insya Allah anak-anak Gen Z yang lagi nonton, kami sebagai orang tua akan membersamai Anda dalam kesulitan-kesulitan dan harapannya tentang pekerjaan, tentang ekspresi budaya. Malam ini juga kita akan berdebat tentang perlindungan kepada perempuan, anak, disabilitas, yang tentu dengan semangat harus melindungi. Kemudian juga kita akan berdebat tentang transportasi publik yang harus menyeluruh, harus menjangkau, sehingga rasa aman, nyaman saat berkendara sebelum pulang ke rumah, itulah yang akan kami harapkan. Kita juga ada perlindungan kelestarian budaya. Jakarta memang simpul dari segala budaya, tapi budaya Betawi sebagai kearifan lokal tentu akan kita dahulukan dengan gerakan membangun budaya Betawi. Kemudian ada tata kelola pemerintahan yang sifatnya harus responsif, yang sifatnya harus adaptif, bukan soal pelayanan semata secara teknis, tapi kami ingin membangun rasa percaya dari rakyat Jakarta kepada pemerintahan barunya. Bapak Ibu yang saya hormati, itulah kurang lebih dari visi misi kami. Akan ditutup oleh pantun dari orang tua kami, Bapak Suswono. Silakan, masih ada 10 detik Pak. Jayakarta membuka jalan, sebelum Batavia ada Jakarta, Jayakarta.
Dengan bismillah. Waktu habis, Aduh. Pak Suswono. Waktu Mohon habis. maaf Pak Ridwan Suswono, Kamil, waktu mohon habis. maaf. Terima kasih. Kita berikan aplaus terlebih dahulu untuk pasangan calon nomor urut 1. Mohon maaf lahir dan batin, nggak masalah. Hatur nuhun. Baik, terima Terima kasih kasih Bapak. Pak Ridwan Kamil dan Pak Suswono. Dan berikutnya kami persilakan pasangan calon nomor urut 2, Bapak Dharma Pongrekun dan Bapak Kunwardana untuk menyampaikan visi, misi, dan program kerja. Waktu Anda 4 menit dimulai saat berbicara. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan, salam Pancasila. Kami akan menyampaikan visi misi kami, tapi yang pertama-tama saya ucapkan selamat malam kepada seluruh warga Jakarta yang saya cintai. Visi kami adalah menjadikan Jakarta pusat perekonomian nasional dan global yang aman dengan melalui reformasi jati diri untuk mewujudkan rakyat yang beradab, harmoni, mandiri, makmur, dan bahagia. Misi kami ada 7. Yang pertama adalah bagaimana transformasi Jakarta untuk melindungi keselamatan jiwa masyarakat. Yang kedua, yaitu bagaimana Jakarta reformasi regulasi dan tata kelola Jakarta untuk dengan mengutamakan pemeliharaan kesehatan melalui preventive medicine yang aman dan beradab. Yang ketiga, inovasi perbaikan desain tata kota untuk mengatasi kemacetan melalui pengarus utamaan penelitian dan pemberdayaan, pengembangan. Yang keempat, mewujudkan akselerasi Jakarta sebagai pusat Mohon tenang. Pusat perekonomian nasional yang terintegrasi secara nasional, regional, global dalam simpul pariwisata, ekonomi kreatif, dan budaya melalui penguatan UMKM dan pemberdayaan masyarakat. Yang kelima, mewujudkan akselerasi ketahanan dan keberlangsungan lingkungan Jakarta sebagai pusat transit regional dan global, dan juga di sini untuk dapat menanggulangi banjir dengan manajemen air hujan dan juga manajemen sungai dan mengoptimalkan waduk, kanal, pompa, serta taman dan hutan kota. Yang keenam, mewujudkan penguatan konektivitas informasi melalui transformasi Jakarta sebagai pusat keunggulan sumber daya manusia yang fokus pada adab, kesetaraan sosial, profesional yang terampil, praktis, dan kreatif. Dan yang terakhir adalah mewujudkan reformasi teknologi yang tepat guna dan hemat untuk mendukung strategi Samudra Biru dan strategi bioekonomi sebagai kontributor utama perekonomian Indonesia. Dan yang terakhir, program unggulan kami adalah Jakartaku Aman karena indah adab rakyatnya. Kemudian tema bahasan hari ini adalah penguatan sumber daya manusia dan transformasi Jakarta sebagai kota global berkeadilan. Tanpa adab, maka keadilan itu tidak ada. Oleh sebab itu, nomor 2, kemanusiaan yang adil dan beradab. Oleh sebab itu, untuk mewujudkan keadilan sosial, kita perlu menanamkan adab sebagai pondasi untuk menuju kepada kota global yang sejati. Kami tutup dengan pantun. Aku warga Jakarta, aku pemilih, transportasi umumnya tetapi terintegrasi. Suaramu impian kita semua kan? Gue juga pemilih, karena gue berhak untuk nikmatin ruang terbuka kayak gini. Gue juga pemilih, pengen kan Jakarta lebih digitalisasi, itu Jakarta bisa diakses. Gitu doang. Gue siap milih bang. Kami persilakan pasangan calon nomor urut 3, Bapak Pramono Anung dan Bapak Rano Karno atau Sido. Untuk menyampaikan visi misi dan program kerja, kami persilakan waktu Anda 4 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Gajah Mada, Sumpah Palapa. Apa kabar warga Jakarta? Malam ini kita melaksanakan debat perdana dengan penuh damai. Tempatnya di Kemayoran. Jalan besar yang kita lewati adalah Jalan Benyamin Sueb. Benyamin Sueb adalah salah satu dari banyak seniman besar Betawi yang kebetulan karakternya sangat lekat dengan Bang Dul, anak ideologi Benyamin Sueb. Saya punya impian besar, insya Allah, sebagai penghormatan kepada nama besar Benyamin Sueb, maka saya akan menyelenggarakan Benyamin S Award, yaitu singkatan bersih, nyaman, indah, dan sejahtera. Sebulan lebih kami berkeliling menyapa warga Jakarta, menatap wajah-wajah mereka, bahkan menangis bersama mereka. Kami temui fakta bahwa 354.000 orang masih menganggur di Jakarta. Bahkan di tahun 2024, ini 53.000 orang diterpa badai PHK. Masalah ini harus ditangani serius dengan job fair 3 bulan sekali di kecamatan dan tersedia pelatihan bersertifikat dengan balai latihan kerja yang lebih modern. Agar orang tua bekerja lebih mudah, kami juga akan menyediakan daycare di pusat perkantoran. Kami juga menjamin hak-hak perempuan dipenuhi dalam pekerjaan dan kehidupan sehari-hari. Kami pastikan wajib belajar tuntas 12 tahun tanpa kendala biaya. Kami sediakan beasiswa kuliah, tidak perlu verifikasi tiap tahun, tapi langsung dikontrak selama lulus kuliah. Kami tidak akan melupakan kesejahteraan guru. Honorer yang hari ini menerima gaji hanya 2 juta setiap bulannya. Agar mereka fokus mengajar, tak lagi mencari pekerjaan sampingan, bahkan terjerat pinjol demi bisa bertahan hidup. Kami berkomitmen menyehatkan mental warga Jakarta dengan layanan hotline 24 jam konseling gak pakai libur. Urusan kesehatan harus cepat dan responsif. Untuk itu, kami akan memangkas waktu tunggu layanan BPJS dengan mengintegrasikan data antrian rumah sakit di seluruh Jakarta. Kami akan mendirikan Jakarta Fund, pengelolaan dana investasi untuk pembangunan dan kesejahteraan warga Jakarta. Tarik Bang Dul. Terima kasih Mas Pram. Encang-cingnya Babe dan saudara-saudara sekalian, pokoknya nggak ribet dah. Kami cuma mau bilang perubahan itu bisa kok. Tanpa harus bikin kepala puyeng. Pemerintah itu harusnya kayak teman yang asik. Kalau mau bantuin ya bantuin yang beneran. Kalau ada yang ribet, kita beresin. Nggak perlu bikin aplikasi baru. Tinggal kita lanjutin aja aplikasi Jaki. Jadi lebih canggih dan lebih responsif. Kita bikin layanan untuk warga Jakarta cukup dalam 1 genggaman saja. Kita wujudkan Jakarta yang aman dan nyaman dengan CCTV 24 jam di setiap RT. Untuk ketahanan budaya kami ingin seniman kita fokus berkarya aja. Khusus saudara kita yang di LANS, disabilitas dan lanjut usia. Kita bangun Jakarta yang adil dan peduli dan nggak pilih kasih. Kami pengen warga Jakarta ngerasa gue bangga tinggal di sini. Gue bisa sekolah, gue bisa bekerja dan gue bisa tersenyum bahagia. Mari kita wujudkan Jakarta kota global. Di warung ada kolela, yuk bareng Jakarta. Mohon maaf. Terima kasih. Terima kasih pada paslon nomor urut 3. Dan silahkan untuk memberikan apresiasi yang paling meriah untuk ketiga pasangan calon kita malam hari ini. Ketiga pasangan calon telah menyampaikan visi, misi, dan program kerjanya. Maka dari itu kita harus jeda dulu pemirsa. Pada segmen berikutnya kami akan memperdalam visi, misi, dan program kerja para calon gubernur yang telah disampaikan lagi. Tetaplah bersama kami. Dalam debat pertama calon gubernur dan calon wakil gubernur DKI Jakarta pemilihan tahun 2024.
Bentar lagi kita harus memilih pemimpin buat 5 tahun ke depan. Suaramu yang bisa bikin Jakarta kayak sekarang. Akses transportasi dan pelayanan publik yang baik. Tata kota yang bertaraf internasional dan sumber daya manusia yang bisa diandalkan. Namun, kita sadar masih banyak ruang untuk Jakarta terus bertumbuh. Makanya gunakan hak pilihmu memilih berdasarkan visi misinya. Ayo datang ke TPS tanggal 27 November 2024. Ingat, suara kita masa depan Jakarta. Aku warga Jakarta, aku pemilih transportasi umum yang rapi terintegrasi, impian kita semua kan? Gue juga pemilih, sekarang gue berhak dong nikmatin ruang terbuka kayak gini. Gue juga pemilih, pengen kan Jakarta lebih digitalisasi, pelayanan masyarakat bisa diakses lewat aplikasi buat semua. Gue siap milih di pilkada pertama gue, makanya harus pastiin nama kita terdaftar di DPT. Cek status DPT-mu dan datang ke TPS. Suara kita, masa depan Jakarta. Frekuensi legal, bahkan bisa sampai mengganggu sistem komunikasi penerbangan. Pastikan penggunaan frekuensi telah berizin dan perangkat telekomunikasi bersertifikat. Ketidakpatuhan akan dikenakan sanksi denda dan atau pidana. Indonesia terkoneksi, semakin digital, semakin... Sebenarnya kita ini dalam stadium 4 pengelolaan sampah. Menemukan esensi di balik situasi dan menarik benang merah dari peristiwa. Nelayan segi pencarian turun jauh sebelum adanya pembangunan PLTS. Apakah betul tindak universitas menjadi PTNBH itu bisa meningkatkan kualitas? Berkas Kompas, Selasa pukul 11 malam di Kompas TV. Peristiwa demi peristiwa selalu terjadi dan terus berkembang sepanjang hari. Saat Anda membutuhkan informasi dengan perkembangan berita mutakhir, jadikan kami mata dan telinga Anda untuk berbagai aktualita terkini. Sambut kami sebagai referensi. Ikuti semuanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Saat menangkap, mengumpulkan, dan mengolah peristiwa, secara paksa oleh penyidik, kami kerahkan upaya terbaik. Ketika menyampaikan berita serta informasi, kami tak sekadar menyapa. Ada referensi, aspirasi, juga inspirasi yang menjadi misi. Sapa Indonesia di Kompas TV. Independen, terpercaya. Informasi terkini dari segala lini. Pan Berita Utama akan menyajikan sejumlah informasi menarik yang paling mengundang atensi. Kami kompilasi berita pilihan yang sudah kami siapkan untuk Anda dan jadikan referensi utama untuk Anda. Dan Anda tetap bersama kami. Terima kasih. Sampai jumpa. Berita utama. Ikuti pada jam-jam berikut. Live di Kompas TV. Saat menangkap, mengumpulkan, dan mengolah peristiwa, secara paksa oleh penyidik, kami kerahkan upaya terbaik. Ketika menyampaikan berita serta informasi, kami tak sekadar menyapa. Ada referensi, aspirasi, juga inspirasi yang menjadi misi. Sapa Indonesia di Kompas TV. Independen, terpercaya.
Informasi terkini dari segala lini Pan Berita Utama akan menyajikan sejumlah informasi menarik yang paling mengundang atensi. Kami kompilasi Berita pilihan yang sudah kami siapkan untuk Anda. dan jadikan referensi utama untuk Anda. Dan Anda tetap bersama kami. Terima kasih. Sampai jumpa. Berita utama. Ikuti pada jam-jam berikut. Live. Bukan uangnya. Tolak politik uang. Ayo datang ke TPS 27 November 2024. Suara kita, masa depan Jakarta. Aku warga Jakarta, aku pemilih. Transportasi umum yang rapi terintegrasi, impian kita semua kan? Gue juga pemilih. Sekarang gue berhak dong nikmatin ruang terbuka kayak gini. Gue juga pemilih. Pengen kan Jakarta lebih digitalisasi, pelayanan masyarakat bisa diakses lewat aplikasi buat semua. Gue siap milih di pilkada pertama gue, makanya harus pastiin nama kita terdaftar di DPT. Cek status DPT-mu dan datang ke TPS. Suara kita, masa depan Jakarta. Ya, terima kasih pemirsa. Anda kembali bersama kami menyaksikan di debat perdana calon gubernur dan calon wakil gubernur DKI Jakarta tahun pemilihan 2024. Dan hadirin, pada segmen kedua ini, calon gubernur akan menjawab pertanyaan yang telah dibuat oleh tim panelis. Selain menjawab pertanyaan, masing-masing calon gubernur juga diberikan kesempatan menanggapi jawaban dari calon gubernur lainnya. Dan untuk memastikan debat berlangsung adil, pertanyaan masing-masing subtema akan diundi. Kami persilakan kepada para calon gubernur untuk maju ke depan mejanya masing-masing. Baik, hadirin sekalian, pendalaman visi, misi, dan program kerja akan dimulai dengan calon gubernur nomor urut 1. Baik, untuk itu kami persilakan panelis Profesor Dr. R. Siti Zuhro MA untuk mengambil pertanyaan subtema di dalam fishbowl. Setelah itu diperlihatkan ke kamera hadirin dan juga moderator Ibu subtemanya. Silakan. Silakan, Profesor. Subtema apa yang diambil Profesor Siti Zuhro? Kita lihat bersama-sama. Subtema gender. Oke. Subtema gender. Dan selanjutnya saya akan mengundang panelis Dr. Gun-Gun Herianto MSI untuk mengambil undian daftar pertanyaan dari fishbowl. Kami persilakan. Bisa disebutkan, Profesor Gun-Gun? A. Oke, baik. Gender huruf A. Saya akan mengambil amplopnya. Baik. Ini kita perlihatkan terlebih dahulu, masih dalam posisi tersegel. Masih dalam posisi tersegel, ini memastikan bahwa pertanyaan dijamin kerahasiaan. Silakan Anissa dibaca. Baik, kami ingatkan para calon gubernur untuk mendengarkan pertanyaan dengan seksama karena pertanyaan tidak akan kami ulang. Pertanyaan untuk calon gubernur nomor urut 1, Bapak Ridwan Kamil adalah indeks ketimpangan gender di Jakarta berdasarkan data BPS tahun 2023 sebesar 0,256. Ketimpangan ini sangat dirasakan dari sisi tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan yang hanya 50,12% dibandingkan laki-laki yang mencapai 80,25%. Ketimpangan gender juga memposisikan perempuan sebagai pihak yang dilemahkan, di mana angka pendidikan minimal SMA pada perempuan hanya 65,54% dibandingkan laki-laki yang mencapai 72,71%. Pertanyaan, apa langkah strategis dan konkret Anda untuk meningkatkan partisipasi perempuan di angkatan kerja dan pendidikan? Waktu Anda 2 menit, silakan Bapak. Terima kasih. Kota itu pada umumnya hanya aman buat lelaki dewasa secara teori.
tidak aman buat perempuan, belum aman buat anak-anak, belum nyaman buat lansia, tidak nyaman buat disabilitas. Kuncinya Jakarta di masa depan harus berkeadilan. Tujuan negara hanya dua, adil dan makmur. Maka sebagai gubernur, kalau nanti warga masih merasa tidak adil, silahkan laporkan, diskusikan. Ketimpangan gender ini kuncinya adalah pendidikan. Kita ada program bersama DPRD yang sudah melakukan inisiatif, kita dukung sekolah gratis, tidak hanya di negeri, tapi juga swasta. Swasta yang ditunjuk. Insya Allah partisipasi sekolah, ada 1.100-an yang putus sekolah, itu kita bisa lakukan sebuah dukungan khususnya ke kaum perempuan. Kita ada program namanya Sekolah Perempuan, buat emak-emak, buat ibu-ibu, nanti sekolahnya di Balai RW. Kurikulumnya tentang ekonomi keluarga, keharmonisan keluarga, dan lain sebagainya. Emak-emak yang butuh pekerjaan, kita ada kredit mesra, tanpa bunga berbunga, tanpa agunan. Daftar emak-emaknya cukup ber5. Inilah namanya kredit kelompok, 1, 2, 3, 4, 5. Satu masalah, 4 bertanggung jawab, puluhan ribu sudah pernah saya lakukan. Kombinasi dengan akses kemudahan berusaha, kombinasi dengan sekolah informal emak-emak, dan sekolah gratis untuk perempuan di level formal, 3 itu saya kira akan meningkatkan kualitas indeks sehingga ketimpangan gender bisa kita selesaikan. Saya kira perempuan harus dilindungi, perempuan harus memiliki yang namanya kesetaraan dengan perlindungan oleh Gubernur dan pemimpin Jakarta. Terima kasih. Baik. Terima kasih Bapak Ridwan Kamil. Mohon tenang hadirin. Kesempatan berikutnya saya berikan kepada calon gubernur nomor urut 2 Bapak Dharma Pongrekun untuk menanggapi jawaban calon gubernur nomor urut 1. Waktunya 1 menit, silakan. Baik, makasih. Kesetaraan gender seharusnya terjadi ketika kita bersikap adil. Dan fondasi untuk kesetaraan itu adalah adab. Tanpa adab, maka kebijakan yang diambil tidak akan pernah adil. Oleh sebab itu, Pemprov DKI, khususnya Dinas Tenaga Kerja, harusnya selalu mengumumkan secara transparan peluang-peluang kerja yang ada di Jakarta dan dibagi sesuai dengan persentase yang diharapkan dan diinginkan oleh perundang-undangan. Oleh sebab itu, mari kita kembali menjaga adab supaya kita dapat bersikap adil sehingga kebijakan-kebijakan yang dirasakan tidak malah membuat perasaan rakyat tidak adil. Terima kasih. Baik, terima kasih. Tenang dulu, selanjutnya calon gubernur nomor urut 3 Bapak Pramono Anung untuk menanggapi jawaban calon gubernur nomor urut 1. Waktu Anda 1 menit, silakan. Secara konkret, kami akan mengadakan yang dinamakan job fair yang telah kami sampaikan untuk 3 bulan sekali di kantor kecamatan. Tugas kantor kecamatan adalah juga sekaligus menjadi balai latihan kerja, terutama bagi wanita. PPSU yang sekarang ini syaratnya SLTA akan kita potong menjadi SD. Yang paling penting adalah bisa membaca dan menulis. Karena memang menjadi persoalan bagi wanita, bagi perempuan, mereka rata-rata lulusannya di bawah, yang bekerja untuk level di bawah adalah di bawah SLTA. Untuk itu, tugas negara, tugas Provinsi Jakarta harus hadir memberikan perlindungan kepada mereka supaya mereka bisa kerja dengan keterampilan yang dimiliki dan mereka juga bisa memberikan penghasilan yang cukup minimal setara dengan UMR. Itulah yang akan kami lakukan. Terima kasih. Baik, terima kasih calon gubernur nomor urut 3. Dan kesempatan selanjutnya, mohon tenang, mohon tenang. Saya akan berikan kepada calon gubernur nomor urut 1 Bapak Ridwan Kamil untuk merespon tanggapan dari 2 calon gubernur yang telah dikemukakan. Waktu Anda 1 menit Pak, silakan. Ya, saya kira semua calon gubernur punya niat baik, mungkin gaya, caranya beda-beda, tapi tujuannya sama. Ya. Nah, oleh karena itu, rasa adil harus jadi prinsip dalam kepemimpinan. Ibu saya mengajarkan itu nomor 4. Kemudian perluasan lapangan pekerjaan juga sesuatu yang harus kita hadirkan. Tapi perbedaannya dengan pasangan Ridho,
kita akan melakukan namanya pemberdayaan ibu-ibu yang tinggal di rumah dengan namanya sekolah perempuan. Dulu saya pernah bikin namanya Skoper Cinta, Sekolah Perempuan Raih Impian dan Cita-Cita. Itu lulusannya 75.000 bisa menjadi wirausaha, melek. Bahkan ada kurikulum anti radikalisme ya di sekolah perempuan sehingga mereka naik kelasnya. Termasuk kita ada rencana membuat namanya Sekolah Politik Perempuan agar perempuan bisa berjuang sendiri untuk masa depan keluarga dan gendernya. Baik, terima kasih. Terima kasih. Kita lanjutkan. Oke, boleh tenang dulu biar bisa dilanjutkan. Oke, selanjutnya kita beralih ke pertanyaan kedua untuk calon gubernur nomor urut 2, Bapak Dharma Pongrekun. Kami persilakan panelis Dr. Didik Suharyanto, SHMH, untuk mengambil pertanyaan subtema di dalam fishbowl. Dan setelah diambil diperlihatkan ke kamera hadirin dan juga moderator. Subtema apa yang diambil oleh Dr. Didik Suharyanto? Baik, kita lihat. Kita lihat bersama-sama. Tema apakah? Oke, soal transportasi yang terintegrasi. Baik, selanjutnya kami akan mengundang panelis Dr. Ahsanul Minan MH untuk mengambil undian daftar pertanyaan dari fishbowl yang ada di sebelah kiri saya. Ya, sudah diambil bolanya, silakan dibuka. A. Oke, transportasi dan terintegrasi huruf A. Huruf A. Baik. Kita lihat. Kita lihat, saya perlihatkan terlebih dahulu, masih tersegel amplopnya. Masih tersegel amplopnya. Silakan. Tandanya kerahasiaan dari pertanyaan ini. Oke, kita buka dulu. Baik, kami ingatkan lagi para calon gubernur untuk mendengarkan dengan seksama karena pertanyaan tidak akan diulang. Subtema transportasi terintegrasi. Berdasarkan TomTom Traffic Index tahun 2022, Jakarta menduduki peringkat ke-29 sebagai kota termacet di dunia. Warga Jakarta membutuhkan waktu 53% ekstra lebih lama untuk mencapai tujuan perjalanan mereka selama jam sibuk dibandingkan waktu perjalanan normal. Jumlah kendaraan bermotor tahun 2023 melonjak 24,3% dari 2017 sehingga total kendaraan mencapai 21,9 juta unit berdasarkan data dari Korlantas Polri dan Dinas Perhubungan DKI Jakarta. Aspek transportasi umum dan mobilitas merupakan kelemahan terbesar Jakarta untuk menjadi kota global. Pertanyaan, bagaimana program strategis dalam 5 tahun kepemimpinan Anda untuk mengatasi kemacetan di Jakarta? Waktu menjawab 2 menit dimulai dari Anda berbicara, kami persilahkan. Dengan mengoptimalkan apa yang sudah ada, terutama manajemen. Tidak perlu dulu menambah armada. Manajemen diperbaiki, dioptimalkan, pastikan setiap trek itu jaraknya 10 menit dan harus dipastikan. Kemudian dipastikan keamanan supaya disabilitas, lansia, ibu-ibu hamil maupun anak-anak itu mendapatkan maintenance atau treatment yang khusus. Sehingga demikian juga dengan penggunaan kendaraannya. Kendaraannya harus nyaman, AC-nya dingin, baunya tidak pengap. Dan juga hindari dari hal-hal yang tidak baik. Oleh sebab itu juga perlu ditanamkan budaya budaya antri kepada anak-anak. Masukkan di dalam kurikulum supaya budaya antri ini ada di dalam adab kita. Kemudian baru setelah itu kita evaluasi apakah perlu ditambahkan. Kalau perlu baru kita tambahkan. Jangan kita mengeluarkan anggaran tetapi kita sebenarnya tidak tahu faktor mana yang perlu kita perbaiki. Kemudian kita perlu mengurai kemacetan dengan apa? Dengan membuat suatu compound yang tersentralisasi di mana di situ ada tempat tinggal, ada pasar, ada sekolah sehingga transportasi ini juga bisa terkonsolidasi
dan dibuat minimal 500 meter dari pemukiman sebagai sebagai vendor daripada MRT atau LRT ataupun Transjakarta, yaitu mikrotransportasi yang terhubung satu dengan yang lain. Kemudian juga disiapkan kantong-kantong parkir yang nyaman dan aman supaya banyak orang yang mau naik transportasi umum karena keamanan kendaraan yang tinggal itu terjamin. Waktunya habis. Terima kasih. Waktunya habis. Terima kasih. Dan kami persilakan kepada calon gubernur nomor urut 1 Bapak Ridwan Kamil untuk menanggapinya dalam waktu 1 menit. Kami persilakan Pak Ridwan Kamil. Ya, mengatasi macet ada 2 ideologi. Ideologi memfasilitasi pergerakan MRT, LRT, Transjakarta, busway, bikeway, dan lain sebagainya. Kita mungkin akan coba berinovasi membuat riverway atau perahu melintasi 13 sungai di Jakarta. Kemudian juga perluasan yang namanya flyover masih dibutuhkan secara reality. Ya. Nah, ideologi kedua yang pasangan Ridho akan kembangkan selama 5 tahun adalah mengurangi pergerakan, membangun pusat-pusat pertumbuhan, CBD di Ancol, di PIK, di Meruya, di Kelapa Gading, di TBC Matupang, sehingga orang selatan tinggalnya di selatan, tidak usah ke pusat, kerja di selatan, nge-mall di selatan. Orang di barat, tinggal di barat, kerja di barat, nge-mallnya di barat, tidak harus semua ke pusat. Kemudian kita pergilirkan yang namanya work from home. Senin industri media, Selasa industri hukum, sehingga mengurangi pergerakan, digabung memfasilitasi pergerakan, insya Allah mengurangi kemacetan. Baik, waktunya habis. Terima kasih. Selanjutnya kami persilakan calon gubernur nomor urut 3, Bapak Pramono Anung untuk menanggapi. Bapak, waktu Anda 1 menit, silakan. Transjakarta tidak cukup untuk mengatasi, menyelesaikan persoalan macet di Jakarta. Aglomerasi telah ada, maka yang harus dilakukan adalah Transjabodetabek. Untuk itu, maka harus diatur dari ujungnya. Saya termasuk yang akan membebaskan 15 golongan yang sekarang ini sudah naik busway gratis, maka mereka naik MRT dan LRT juga gratis, baik itu dari Bekasi, dari Tangerang Selatan, dari Bogor, dan dari manapun apabila fasilitas itu ada. Kenapa itu dilakukan? Supaya orang berkurang banyak masuk ke Jakarta bawa kendaraan pribadi. Jadi maka dengan demikian yang paling penting untuk mengatasi kemacetan di Jakarta adalah Transjabodetabek, bahkan kalau perlu sampai dengan Puncak dan Cianjur. Kenapa itu harus dilakukan? Sekali lagi, untuk mengatasi supaya tidak banyak mobil atau kendaraan pribadi yang masuk ke Jakarta. Terima kasih. Baik, terima kasih. Hadirin harap tenang terlebih dahulu. Kami memberikan kesempatan berikutnya kepada calon gubernur nomor urut 2 Bapak Dharma Pongrekun untuk merespon tanggapan kedua calon gubernur nomor urut 1 dan 3. Waktunya 1 menit, kami persilakan. Baik, pendapat dari kedua paslon tidak salah, semua benar. Hanya yang diperlukan adalah prioritas mana yang perlu kita dahulukan. Karena waktu kita hanya 5 tahun, kita tidak bisa berretorika dengan berangan-angan, sementara pada saat kita turun nantinya itu belum terlaksana. Jadi yang pertama kita harus lakukan adalah bagaimana kita mengoptimalkan manajemennya dulu. Jangan sampai aturannya sudah ada, tetapi hanya menjadi aturan dan tidak dikawal bagaimana kelanjutannya. Jangan sampai ada programnya, apalagi kalau tidak dilaksanakan. Jadi semua menjadi percuma ketika hanya menjadi rencana tanpa eksekusi. Kita perlu segera eksekusi, bukan lagi berdiskusi. Terima kasih. Baik, waktunya masih ada Bapak? Masih ada sisa waktu? Sudah cukup? Oke, baik. Terima kasih untuk jawaban dan juga tanggapan dari ketiga pasangan calon gubernur. Dan kita akan melanjutkan berikutnya. Baik, selanjutnya kita akan beralih ke pertanyaan untuk calon gubernur nomor urut 3, Bapak Pramono Anung. Untuk itu kami persilakan panelis Profesor Dr. Nurliah Nurdin, SOS MA, untuk mengambil subtema di dalam fishbowl. Setelah diambil boleh diperlihatkan ke kamera hadirin dan juga moderator. Baik, sudah diambil, dibuka bolanya, dibaca kertasnya, dan diperlihatkan kepada kita semua. Subtema apa yang diambil oleh Profesor Dr. Nurliah Nurdin? Sumber daya manusia. Baik. Selanjutnya saya akan mengundang panelis berikutnya, Becky Mardani, untuk mengambil undian daftar pertanyaan dari fishbowl.
akan diambil huruf apa oleh panelis Becky Mardani malam hari ini? Sudah diambil bolanya? C. Oke. Sumber daya manusia huruf C. C. Baik, ini dia. Kita buka terlebih dahulu. Amplopnya masih disegel? Masih disegel. Ini lengketnya lumayan lengket nih, Miss. Ya, ini tandanya sangat rahasia. Sangat rahasia. Oke, berhasil dibuka. Saya akan baca pertanyaannya subtema sumber daya manusia. Di Jakarta terdapat 267 kelurahan yang bisa dijadikan basis pembangunan masyarakat Jakarta menuju kota global. Namun dalam dinamikanya, kota global kerap kali menempatkan warganya bukan sebagai subjek pembangunan. Pertanyaan, bagaimana Anda menempatkan kelurahan sebagai pusat penguatan sumber daya manusia yang inovatif, mandiri, dan berkarakter dalam pembangunan berkelanjutan dan berkeadilan? Baik, silakan. Waktu Anda 2 menit, Bapak silakan. Kita tahu bersama, Jakarta sekarang menempati nomor 74 dari 156 kota global. Jakarta hanya unggul 2 poin dari Manila dan 4 poin dari Bangkok. Saudara-saudara sekalian, apa yang akan kami lakukan untuk itu? Kita tahu bersama, sebagai kota global, yang pertama yang paling penting adalah aktivitas bisnis atau perekonomian. Yang kedua, sumber daya manusia. Yang ketiga, dukungan politik. Yang keempat adalah keterbukaan informasi. Dan yang tidak kalah penting adalah kesiapan kita untuk menjadi kota global. Untuk itu, sumber daya manusia menjadi sangat penting dalam penilaian untuk indeks kota global. Dalam indeks yang dikeluarkan oleh PIRNI, sumber daya manusia 30% menempati itu. Kelurahan kita ada 267. Apa yang harus dilakukan? Seperti yang saya katakan tadi, maka kita harus yang namanya Kartu Jakarta Pintar, Kartu Jakarta Sehat, dan juga untuk para mahasiswa KJMU, betul-betul negara harus hadir untuk itu. Inilah yang menjadi persoalan, kenapa sumber daya manusia kita seringkali tidak siap. Termasuk yang sudah saya katakan tadi, maka pemerintah berkewajiban untuk menyiapkan job fair selama 3 bulan sekali di kantor kecamatan, bahkan kalau perlu di kantor kelurahan. Inilah yang akan kami lakukan secara detail. Untuk itu, supaya kita bisa menaikkan menjadi kota global, saya bercita-cita, kalau saya dapat amanah ini, saya yakin, hakul yakin, 5 tahun ke depan Jakarta menjadi 50 kota global dunia, dan artinya naik peringkat yang cukup tinggi setara dengan Bangkok pada saat ini. Terima kasih. Baik, terima kasih calon gubernur nomor urut 3. Dan berikutnya saya akan mempersilahkan calon gubernur nomor urut 1 Bapak Ridwan Kamil menanggapi jawaban dari Cagup nomor urut 3. Waktunya 1 menit, kami persilahkan. Bapak Ibu warga Jakarta, kenyataannya tidaklah mungkin urusan Jakarta dibereskan sentralisasi dari balai kota. Konsep Ridho adalah DKI, desentralisasi, kolaborasi, dan inovasi. Kelurahan itu adalah ujung ASN. Di bawah kelurahan ada RW. Itulah kenapa kita akan demokratisasi warga-warga Jakarta yang pintar untuk mendesain sendiri versi globalnya mereka. Dengan cara apa? Diberi anggaran 200 juta per tahun per RW, total 1 miliar selama 5 tahun, insentif RT RW, Dasawisma, PKK, Posyandu semua juga dinaikkan. Kombinasi ini bayangkan ada rapat di 2.700 RW dibimbing oleh Pak Lurah untuk mendesain masa depannya sendiri. Gubernur bisa ngurus yang besar-besar, di level ujung bisa oleh Lurah dan para RW yang diberdayakan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Cagup selanjutnya, calon gubernur nomor urut 2, mohon Bapak tenang. Dharma Mohon Pongrekun. tenang. Oke, tenang dulu boleh? Oke, thank you. Bapak Dharma Pongrekun, kami silakan untuk menanggapi jawaban dari Cagup nomor urut 3. Waktu Anda 1 menit, silakan. Penguatan sumber daya manusia artinya ada masalah dengan sumber daya manusia. Ada masalah dengan manusia. Manusia bukan hanya tubuh tapi jiwa. Sehingga masalah adab itu harus dibenahi dulu. Sehingga kemauan untuk bekerja itu menjadi tinggi.
menjadi tanggung jawab dari keluarga. Dan persoalan yang harus kita identifikasi adalah apa? Kita harus tahu ada masalah apa yang terpenting. Ada masalah persaingan di dalam pekerjaan. Di mana Jakarta, gubernur sebagai ayah daripada warga Jakarta, itu harus mendahulukan yang berKTP Jakarta. Karena ternyata banyak yang masuk ke Jakarta dan itu membuat banyak dari warga Jakarta yang tidak punya kesempatan diterima di suatu pekerjaan. Akibat dari apa? Akibat belum atau kurang dipercayanya. Dengan program jaminan Babe, maka kami sebagai gubernur akan menjadi waktu habis. Kita berikan aplaus yang paling meriah untuk jawaban dan juga tanggapan dari 3 calon gubernur ini. Terakhir masih ada? Masih ada lagi calon gubernur. Oke, ke calon gubernur nomor urut 3, Bapak Pramono Anung untuk merespon tanggapan dari kedua calon gubernur nomor urut 1 dan juga nomor urut 2 tadi. Waktu Bapak 1 menit, silakan. Undang-Undang nomor 2 tahun 2004 sudah mengatur untuk keperluan RT, RW, dan kelurahan itu angkanya tidak boleh lebih dari 5%. Sehingga dengan demikian, apa yang akan kami lakukan untuk kelurahan, kami akan membangun yang disebut dengan balai rakyat. Di sanalah sumber daya manusia ditingkatkan, di sanalah kita berinteraksi, di sanalah kebudayaan dibangun, di sanalah kegotong royongan juga diciptakan. Dan yang paling penting, apa yang menjadi pertanyaan di bawah, bagaimana untuk urusan yang mendasar kalau mereka mau mengawinkan anaknya, mau mekintankan anaknya, ada tempat di mana balai rakyat. Ini bagian dari mendorong agar sumber daya manusia di tingkat paling bawah di kelurahan bisa dihidupkan. Dan saya yakin, seyakin-yakinnya bahwa itu bisa dilakukan dan pasti akan membawa manfaat yang cukup besar bagi masyarakat. Terima kasih. Terima kasih calon gubernur nomor urut 3. Dan kita berikan aplaus yang paling meriah untuk jawaban dan juga tanggapan dari 3 orang calon gubernur di hadapan kita ini. Dan kita akan jeda terlebih dahulu. Nanti kami akan kembali dengan pendalaman visi misi dengan subtema lainnya. Sejumlah gagasan akan disampaikan oleh 3 calon wakil gubernur DKI Jakarta di segmen berikutnya. Tetap bersama kami di debat pertama calon gubernur dan calon wakil gubernur DKI Jakarta pemilihan tahun 2024. Bang, kok sawinya cuma 1 sih? Bu Ria kok sumringah gitu tumben? Iya, bisa rezeki. Syaratnya cuma disuruh pilih salah satu calon besok. Lumayan kan gitu dong dapat duit. Cuma gitu doang. Masa depan Jakarta itu di tangan kita. Nyari pemimpin dari visi misinya, bukan uangnya. Tolak politik uang, ayo datang ke TPS 27 November 2024, suara kita, masa depan Jakarta. Bentar lagi kita harus memilih pemimpin buat 5 tahun ke depan. Suaramu yang bisa bikin Jakarta kayak sekarang. Akses transportasi dan pelayanan publik yang baik. Tata kota yang bertaraf internasional dan sumber daya manusia yang bisa diandalkan. Namun, kita sadar masih banyak ruang untuk Jakarta terus bertumbuh. Makanya gunakan hak pilihmu memilih berdasarkan visi misinya. Ayo datang ke TPS tanggal 27 November 2024. Ingat, suara kita masa depan Jakarta. Sebenarnya kita ini dalam stadium 4 pengelolaan sampah. Menemukan esensi di balik situasi dan menarik benang merah dari peristiwa. Nelayan segi pencarian turun jauh sebelum adanya pembangunan PLTS. Apakah betul universitas menjadi PTNBH itu bisa meningkatkan kualitas? Berkas Kompas, Selasa pukul 11 malam di Kompas TV. Peristiwa demi peristiwa selalu terjadi dan terus berkembang sepanjang hari. Saat Anda membutuhkan informasi dengan perkembangan berita mutakhir, jadikan kami mata dan telinga Anda untuk berbagai aktualita terkini.
Sambut kami sebagai referensi. Ikuti semuanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Saat menangkap, mengumpulkan, dan mengolah peristiwa, secara paksa oleh penyidik. kami kerahkan upaya terbaik. Ketika menyampaikan berita serta informasi, kami tak sekadar menyapa. Ada referensi, aspirasi, juga inspirasi yang menjadi misi. Sapa Indonesia di Kompas TV. Independen, terpercaya. Informasi terkini dari segala lini. Pan Berita Utama akan menyajikan sejumlah informasi menarik yang paling mengundang atensi. Kami kompilasi berita pilihan yang sudah kami siapkan untuk Anda dan jadikan referensi utama untuk Anda. Dan Anda tetap bersama kami. Terima kasih. Sampai jumpa. Berita utama ikuti pada jam-jam berikut. Live di Kompas TV. Peristiwa demi peristiwa selalu terjadi dan terus berkembang sepanjang hari. Saat Anda membutuhkan informasi dengan perkembangan berita mutakhir, Jadikan kami mata dan telinga Anda untuk berbagai aktualita terkini. Sambut kami sebagai referensi. Ikuti semuanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah menjalankan ibadah puasa selama bulan Ramadan, kita sambut hari yang suci dengan penuh kebahagiaan. Mari rayakan kebersamaan di hati. Eratkan silaturahmi di hari yang fitri. Selamat Idul Fitri 1445 Hijriah. Minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raih saat menangkap, mengumpulkan, dan mengolah peristiwa, secara paksa oleh penyidik. kami kerahkan upaya terbaik. Ketika menyampaikan berita serta informasi, kami tak sekadar menyapa. Ada referensi, aspirasi, juga inspirasi yang menjadi misi. Pak, aku pemilih transportasi umum yang rapi terintegrasi, impian kita semua kan? Gue juga pemilih. Sekarang gue berhak dong nikmatin ruang terbuka kayak gini. Gue juga pemilih. Pengen kan Jakarta lebih digitalisasi, pelayanan masyarakat bisa diakses lewat aplikasi buat semua. Gue siap milih di pilkada pertama gue. Makanya harus pastiin nama kita terdaftar di DPT. Cek status DPT-mu dan datang ke TPS. Suara kita, masa depan Jakarta. Bentar lagi kita harus memilih pemimpin buat 5 tahun ke depan. Suaramu yang bisa bikin Jakarta kayak sekarang. Akses transportasi dan pelayanan publik yang baik. Tata kota yang bertaraf internasional dan sumber daya manusia yang bisa diandalkan. Namun, kita sadar masih banyak ruang untuk Jakarta terus bertumbuh. Makanya gunakan hak pilihmu memilih berdasarkan visi misinya. Ayo datang ke TPS tanggal 27 November 2024. Ingat, suara kita, masa depan Jakarta. Terima kasih Anda masih bersama kami di dalam debat pertama calon gubernur dan calon wakil gubernur DKI Jakarta pemilihan tahun 2024. Dan untuk segmen ketiga kami akan kembali dengan pendalaman visi, misi dan program kerja dengan memberikan pertanyaan yang telah dibuat oleh para panelis. Namun sebelum itu kami ingatkan para hadirin baik yang ada di ruangan maupun di luar ruangan untuk tetap mematuhi tata tertib yang berlaku. Dan di segmen ini kami mohon untuk ketiga calon wakil gubernur untuk maju ke depan mejanya masing-masing. Dan di segmen ketiga ini pertanyaan dimulai untuk calon wakil gubernur nomor urut 1 Bapak Suswono. Dan kami akan mengundang panelis
Andita Firseli Utami MPP untuk mengambil undian subtema pertanyaan di dalam fishbowl. Silakan. Oke, dibuka bolanya. Diperlihatkan ke kamera. Temanya adalah tata kelola pemerintahan. Baik. Selanjutnya kami akan mengundang panelis Dr. Gun-Gun Herianto untuk mengambil undian daftar pertanyaan dari fishbowl. Huruf? Diperlihatkan? B. Oke, tata kelola pemerintahan huruf B. Baik, ini dia. Masih tersegel. Silakan Kita Anissa, masih perlihatkan tersegel. ke kamera. Ini menandakan kerahasiaan pertanyaan yang telah disusun oleh para panelis terjaga dengan baik. Baik, kita ingatkan sekali lagi para calon wakil gubernur untuk mendengarkan dengan seksama karena pertanyaan tidak akan kami ulang. Pertanyaan untuk calon wakil gubernur nomor urut 1, Bapak Suswono. Pada tahun 2023, Jakarta beberapa kali mengalami kualitas udara terburuk di dunia dengan rata-rata nilai Air Quality Index 120 hingga 170, termasuk kategori tidak sehat. Untuk menyelesaikannya, Jakarta perlu berkolaborasi dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan industri. Belum lagi penanganan banjir, transportasi terintegrasi, sampah, perumahan, dan ketersediaan air bersih. Pada saat bersamaan, Jakarta sedang bertransformasi menjadi kota global seiring dengan perubahan status menjadi daerah khusus Jakarta. Pertanyaan, bagaimana Anda akan membangun kolaborasi intergovernment dan intra-government dalam kebijakan publik dan pelayanan publik? Silakan dijawab Pak dalam waktu 2 menit. Ya, tentu saja kolaborasi adalah satu keniscayaan yang harus dibangun karena tidak mungkin Jakarta ini tentu dengan berkurangnya lahan dan juga tidak mungkin lagi dengan ke depan akan menjadi kota global, maka industri yang nanti akan ditampilkan adalah industri kreatif. Termasuk dalam rangka mengurangi polusi. Kenapa? Karena memang Jakarta saat ini adalah terpolusi nomor 3 di dunia. Tentu saja ini harus dikelola secara baik dengan apa? Dengan upaya meningkatkan tanaman-tanaman yang baik yang akan bisa menyerap CO2 sehingga akan berkurang. Kami punya target 3 juta pohon yang akan ditanam di Jakarta ini. Yang utama lagi adalah bagaimana sebetulnya tata pengelolaan pemerintahan ini agar rakyat Jakarta merasa benar-benar dilayani dengan baik. Kami sudah berkeliling dan masih banyak keluhan-keluhan yang dilakukan. Oleh karena itu tata pemerintahan yang baik yang akan kita lakukan adalah bagaimana aduan langsung pelayanan. Agar rakyat langsung bisa berkomunikasi langsung dengan hotline kepada kantor gubernur. Inilah yang nanti akan kita lakukan. Jadi pelayanan digital adalah satu keniscayaan yang juga nanti akan kami lakukan sehingga rakyat akan mudah melakukan aduan-aduan. Dan yang penting lagi adalah bagaimana agar dana-dana yang ada di Jakarta ini bisa dikelola dengan baik agar tidak mubadir ataupun tidak sia-sia karena adanya masih ada indikasi korupsi masih tinggi. Oleh karena itu tentu ini yang akan kita lakukan agar semua pendapatan daerah dari Jakarta ini akan bermanfaat sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat Jakarta. Masih ada waktu Pak? Masih ada Pak waktunya? Ya, saya kira cukup. Cukup? Oke, baik. Terima kasih. Selanjutnya, jawaban calon wakil gubernur nomor urut 1 akan ditanggapi oleh calon wakil gubernur nomor urut 2, Bapak Kunwardana. Kami persilahkan untuk menanggapi, waktu Anda 1 menit. Terima kasih. Ada 3 hal yang ingin kami sampaikan. Yang pertama adalah kerjasama antara Pemda DKI dengan pemerintah pusat dan juga bagaimana kerjasama antara Pemda DKI dengan Pemda wilayah-wilayah atau provinsi tetangga. Karena di sini tadi banyak hal-hal yang sangat bersinggungan satu sama lain. Dan yang kedua, kita melihat kita perlu memikirkan bagaimana efisiensi birokrasi. Dan kalau kita lihat
perkembangan zaman yang modern, kita harus bisa memiliki birokrasi yang cepat tanggap dan juga handal untuk bisa membuat Jakarta bisa selalu cepat di dalam melaksanakan program-programnya. Dan yang ketiga adalah transparansi dan partisipasi publik. Ya, dengan internet ke semua warga, maka kita bisa mendapatkan semua aspirasi masyarakat dan kita bisa terima sebagai langkah kita. Makasih. Baik, terima kasih. Dan selanjutnya kita akan mendengarkan jawaban dari calon wakil gubernur nomor urut 3, Bapak Rano Karno atau Sidul, untuk menanggapi jawaban dari calon wakil gubernur nomor urut 1. Kami persilakan Bapak Rano Karno, waktu Anda 1 menit. Terima kasih. 10 tahun saya ada dalam dunia birokrasi di Provinsi Banten, diawali Kabupaten Tangerang dan menjadi gubernur Banten. Jakarta tidak bisa sendiri, dia harus menyelesaikan bersama-sama. Untuk itulah lahir konsep Jabodetabek. Nah, kebetulan saya pernah menjadi ketua koordinator Jabodetabek ini. Jakarta mempunyai populasi sangat unik. Setiap pagi 14 juta, malam 9 juta. Kendaraannya hampir 10 juta. Dikelilingi 3.000 industri. Kabupaten Tangerang, Bekasi, Bogor memiliki industri dengan tingkat populasi yang sangat tinggi. Nah, itulah makanya setelah Jabodetabek ini dilihat, dikembangkan menjadi aglomerasi. Karena di Jakarta tidak bisa menyelesaikan sendiri, baik banjir, macet maupun polusi. Salah satunya memang harus berkolaborasi. Mungkin itu jawaban saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya kita kembali ke calon wakil gubernur nomor urut 1, Bapak Suswono, untuk merespon tanggapan dari kedua calon wakil gubernur. Waktu Anda 1 menit, silakan Pak Suswono. Terima kasih, tanggapannya mendukung apa yang saya sampaikan tadi. Intinya adalah bagaimana desentralisasi itu harus dilakukan dalam rangka tadi mengurangi upaya pengeluaran atau kebocoran dari anggaran. Yaitu 1 miliar untuk 1 miliar 1 RW untuk 5 tahun dengan cara padat karya, dan disitulah nanti kemungkinan disitulah padat karya, dengan demikian akan menciptakan lapangan kerja. Yang kedua, integritas para ASN di pemerintah DKI Jakarta ini tentu saja harus tetap memiliki integritas dan penuh melayani, transparan dan transformatif. Saya yakin kalau desentralisasi, integritas, melayani, transparan dan transformatif ini bisa dilakukan dengan baik, saya yakin akan menciptakan kepuasan publik terhadap tata kelola pemerintahan Jakarta. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kita sudah mendengarkan jawaban dan juga tanggapan dari 3 orang calon wakil gubernur. Dan selanjutnya kita beralih ke pertanyaan untuk calon wakil gubernur nomor urut 2, Bapak Kunwardana. Untuk itu kami akan mempersilakan panelis Profesor Dr. R. Siti Zuhro MA untuk mengambil undian pertanyaan subtema dalam fishbowl. Silakan diambil, Profesor. Kita akan lihat apa pertanyaan ataupun tema yang ada di dalam bola yang diambil Profesor Siti Zuhro. Subtema tentang ketahanan budaya. Baik. Baik, selanjutnya kami persilakan panelis Dr. Ahsanul Minan, MH, untuk mengambil undian daftar pertanyaan dari dalam fishbowl. Diperlihatkan ke kamera hadirin dan juga moderator. Pertanyaan huruf A. Ketahanan budaya huruf C. Baik. Ketahanan budaya huruf C yang ini. Silakan Anissa. Baik. Amplopnya masih tersegel. Ini artinya menjamin kerahasiaan pertanyaan yang telah disusun oleh para panelis. Kami mohon para calon gubernur untuk mendengarkan dengan seksama karena pertanyaan tidak akan kami ulang. Dan pertanyaan untuk Bapak Kunwardana adalah, pengembangan budaya Betawi sebagai modal Jakarta bisa menjadi salah satu strategi penting untuk menjaga identitas lokal di tengah pesatnya modernisasi. Jakarta memiliki 8 ikon budaya seperti ondel-ondel, kembang kelapa, ornamen gigi balang, baju sadariah, kebaya kerancang, batik Betawi, kerak telur, dan bir peletok. 24 tahun pembangunan perkampungan budaya sebagai laboratorium pengembangan budaya Betawi, hasilnya masih jauh dari harapan. Pertanyaan,
Bagaimana strategi Anda untuk memperkuat identitas budaya Betawi berbasis komunitas dan ruang kreatif agar tidak punah? Bapak Kunwardana silakan dijawab dalam waktu 2 menit. Baik. Kalau kita melihat yang terpenting itu adalah bagaimana meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya budaya Betawi ini. Bagaimana itu bisa dijalankan? Itu adalah dengan membangun dari sejak dini. Jadi pendidikan berbasis budaya itu sudah dimulai dari SD, SMP, SMA, dan seterusnya. Kemudian juga sarana dan prasarana, ya kita mulai dari pusat komunitas masyarakat yang rencananya nanti akan dibangun di setiap RW, sehingga mereka bisa mengaktualisasikan budaya Betawi yang ada, bahkan nanti akan menuju rumah adat Betawi Jakarta. Kemudian yang ketiga itu adalah bagaimana tadi di setiap wilayah mereka juga bisa menggunakan fasilitas-fasilitas yang ada secara gratis, termasuk di Taman Ismail Marzuki. Mereka-mereka yang ingin mengembangkan seni dan budaya bisa menggunakan fasilitas itu dengan gratis. Jadi apa yang saat ini dilakukan adalah Jakpro mengolah Taman Ismail Marzuki, dan kita menginginkan bahwa tim itu bisa dikembalikan ke Dinas Kebudayaan. Dan yang berikutnya adalah dana abadi, ya dana abadi untuk pengembangan dari seniman-seniman dan juga semua ya seni tari, seni musik, kemudian seni teater dan lain-lain itu bisa dikembangkan secara baik. Dan berikutnya adalah kesejahteraan bagi tadi para seniman dan juga para pekerja-pekerja, ya baik itu yang formal maupun yang informal. Nah dari di sini kita bisa melihat satu ekosistem yang baik, ekosistem wisata budaya Jakarta. Demikian, terima kasih. Masih ada sisa waktu Pak Kunwardana? Pak Kunwardana masih ada sisa waktu, sudah cukup? Oke. Baik, terima kasih. Selanjutnya kami persilakan calon wakil gubernur nomor urut 1 Pak Suswono untuk menanggapi jawaban dari calon wakil gubernur nomor urut 2. Waktu Bapak 1 menit. Baik, pasangan Ridho akan komitmen untuk membangun atau yang kita kenal dengan gerakan membangun kebudayaan Betawi. Tentu memang harus diawali dari pendidikan, maka akan dimasukkan dalam kurikulum pendidikan sejak dini, ya, karena ini adalah bagian dalam upaya untuk melestarikan itu. Yang kedua tentu saja adalah lembaga adat, ya, bahwa lembaga adat ini eksistensinya tentu perlu dihidupkan kembali agar ada regenerasi yang nanti akan bisa meneruskan. Kemudian situs dan cagar budaya juga tentu saja harus kita jaga, ya, agar simbol-simbol kebetawian ini tentu saja bisa terjaga. Dan yang lebih penting lagi adalah Jakarta ini kota yang hampir sama dengan kota-kota besar di tempat yang lain, tidak ada ciri khasnya. Oleh karena itu nanti kita akan tampilkan simbol-simbol budaya Betawi di tempat-tempat yang memungkinkan. Baik, terima kasih. Waktu sudah habis dan selanjutnya kami akan mempersilakan calon wakil gubernur nomor urut 3 Bapak Rano Karno atau Sidul untuk menanggapi jawaban dari calon wakil gubernur nomor urut 2. Waktu Anda 1 menit. Terima kasih. Kita sering terperangkap dengan kata budaya. Budaya adalah bahasa Sanskerta, terdiri dari 2 kata jamak, budi dan daya. Budi adalah otak, daya adalah tenaga. Apa yang tadi disebutkan itu adalah hasil dari sebuah budi dan daya. Jadilah produk kebudayaan. Nah, yang harus kita lestarikan adalah pola pikir masyarakat Jakarta. Agar dia melihat kebudayaan itu menjadi satu sumber daya manusia yang panjang. Saya memberikan judul Sidul Anak Sekolahan. Kenapa? Karena yang nama sekolah bukan hanya di sekolahan. Di tempat ini kita sedang belajar ini. Kita kuliah, kita bertanya, kita berjawab, kita berdebat. Disinilah belajar sesungguhnya. Nah, tentu ujung daripada hasil kebudayaan harus ada tempat untuk melestarikannya. Diperlukanlah balai rakyat, diperlukanlah Taman Ismail Marzuki. Mungkin itu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya kami kembali ke calon wakil gubernur nomor urut 2,
Tenang dulu, boleh? Mohon tenang. Baik, terima kasih. Terima kasih. Kami kembali ke calon wakil gubernur nomor urut 2, Bapak Kunwardana untuk merespons tanggapan dari kedua calon wakil gubernur. Waktu Anda 1 menit, silakan Pak. Terima kasih atas masukan dari kedua paslon. Ini seiring ya dengan apa yang tadi kami sampaikan, dan ada hal yang cukup menarik ya dengan dunia digital saat ini. Apalagi kita punya program internet gratis untuk para warga DKI Jakarta, para warga Jakarta bisa mengupload seni budaya sebanyak-banyaknya. Jadi artinya kita bisa melestarikan dengan mengunggah konten-konten budaya yang ada di Jakarta. Kita ingin bisa merambah ke dunia global ya, tapi dengan kekuatan dari budaya Betawi itu sendiri. Jadi kita bukan think globally, act locally, tetapi bagaimana kita think globally, act globally. Mungkin demikian dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya kita beralih ke pertanyaan untuk calon wakil gubernur nomor urut 3, Bapak Rano Karno atau Sidul. Untuk itu kami persilakan panelis Dr. Didi Soeharyanto SHMH untuk mengambil undian pertanyaan subtema ke-6 dalam fishbowl. Mohon tenang hadirin, Pak Didi. Oke, dibuka dulu, silahkan. Subtema tentang apa yang diambil oleh Pak Didi Soeharyanto? Problematika Gen Z. Problematika Gen Z. Selanjutnya Bapak Beki Mardani untuk mengambil undian daftar pertanyaan dalam fishbowl. Diperlihatkan ke kamera. Tenang dulu boleh? Terima kasih. Problematika Gen Z huruf A. Huruf A. Oke, A yang paling depan. Oke, masih tersegel. Baik. Kita lihat bersama. Oke, silakan. Sebelumnya kami ingatkan kembali kepada para calon wakil gubernur untuk mendengarkan dengan seksama karena pertanyaan tidak akan kami ulang. Pertanyaan untuk Bapak Rano Karno atau Sidul adalah, Badan Pusat Statistik melaporkan per Agustus 2023 tingkat pengangguran terbuka di Jakarta mencapai 6,53% atau 355.000 orang. Pengangguran ini didominasi kelompok usia muda 15 sampai 29 tahun sebesar 70,37%, di mana 1 dari 6 orang muda di Jakarta menganggur. Sementara itu mayoritas lowongan kerja yang tersedia mensyaratkan usia dan pengalaman kerja. Ini berarti tingkat pengangguran anak muda tidak hanya disebabkan oleh faktor ketidakmampuan dalam mendapatkan pekerjaan, tapi juga faktor struktural seperti kebijakan rekrutmen yang kurang berpihak kepada mereka. Pertanyaan, apa solusi Anda dalam mengatasi problem lapangan pekerjaan untuk anak muda di Jakarta? Silakan dijawab. Terima kasih. Waktu 2 menit. Hampir 48% populasi Gen Z ini ada secara realita. Dengan segala strata kehidupannya, dari masyarakat paling bawah sampai yang paling atas. Nah, makanya tadi kita punya kebijakan. Untuk PPSU nggak perlu ribet kerja dengan ijazah. Tidak perlu ijazah SMP, SD sudah bisa bekerja. Karena PPSU itu cuma menjadi tim pekerja untuk menjaga kebersihan. Kita tingkatkan lagi kepada yang jenjang yang lebih tinggi, SMP misalnya. Dunia digital ini dunia bisa dijamah oleh anak-anak. Untuk itulah kita akan membangun balai rakyat, di sana akan tempat BLK modern. BLK modern ini bisa bukan hanya balai latihan kerja untuk mesin, tapi bisa dengan komputerisasi. Banyak para swasta membuka sekolah-sekolah animasi. Saya tidak ingin menyebutkan, tapi banyak sekali jurusan-jurusan seperti ini. Mungkin kita akan aneh mendengar banyak anak Indonesia menjadi kreator-kreator pembuat animasi dunia. Bahkan film Avatar itu hampir 18 anak Indonesia yang bekerja di Indonesia untuk mensuplai Disney misalnya. Itu bagian dari anak Gen Z yang memang populasinya besar dan potensinya bisa dikembangkan, tinggal kita memberikan jurusan-jurusan kepada mereka. Nah itulah menjadi hotline 24 jam menjadi utama agar mereka
mempunyai guidance. Apa yang harus mereka kerjakan, apa yang harus mereka lakukan. Mudah-mudahan dengan itu penjuruan untuk Gen Z ini tidak menjadi salah arah. Mungkin itu jawaban saya. Terima kasih. Masih ada sisa waktu. Sudah cukup, baik. Oke, baik. Baik, bisa dimulai mungkin timernya. Selanjutnya kami persilakan calon wakil gubernur nomor urut 1 Bapak Suswono untuk menanggapi jawaban calon wakil gubernur nomor urut 3. Pak Suswono, waktu Anda 1 menit, silakan. Ya, tentu kami akan memastikan Gen Z tidak perlu khawatir karena kami akan menciptakan lapangan kerja yang cukup banyak. Pertama tentu adalah mendorong wirausaha muda. Ya, dan dengan program apa? Inkubasi dan akses modal. Karena anak-anak muda ini anak-anak kreatif. Asal didorong dengan diberikan permodalan, insya Allah mereka akan tumbuh kreativitasnya. Kemudian juga akan dilibatkan dalam gerakan sosial dan lingkungan. Sekarang ini anak-anak muda luar biasa kepeduliannya terhadap lingkungan. Berapa kali kita melihat gerakan-gerakan untuk membersihkan sampah, begitu cepatnya antusiasme dari mereka-mereka yang merespon gerakan anak-anak muda. Dan yang lebih penting lagi adalah pelatihan siap kerja, dan nanti anak-anak muda akan magang di provinsi, baik di BUMD maupun di kantor gubernur. Jadi mereka akan mendapatkan pelajaran langsung di lapangan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Dan selanjutnya kami berikan kesempatan kepada calon wakil gubernur nomor urut 2, Bapak Kun Wardana menanggapi jawaban calon wakil gubernur nomor urut 3. Kami persilakan, waktu Anda 1 menit. Ya. Permasalahan utama saat ini adalah ketidakcocokan antara persyaratan keterampilan dari pasar kerja dan kompetensi dari pencari kerja, yang khususnya para Gen Z ini. Jadi ketidakcocokan ini membuat mereka menjadi tidak bisa bekerja secara optimal. Untuk itu perlu adanya pengintegrasian dan koordinasi yang sangat melekat antara dunia kerja dan kalangan kampus, kalangan politeknik maupun kalangan SMK, agar itu bisa match, bisa cocok satu sama lain. Nah, mereka-mereka nanti bisa diberikan fasilitas kerja praktek di pasar kerja yang ada, sehingga nanti bisa langsung ditempatkan di sana. Kemudian yang kedua itu adalah bagaimana Gen Z ini bisa menggunakan dunia digital untuk investasi masa depan kerja ke depan. Waktunya habis, terima kasih. Selanjutnya kami persilakan untuk kami kembali ke calon wakil gubernur nomor urut 3 untuk menanggapi respons dari kedua calon wakil gubernur. Waktu Anda 1 menit, silakan. Ini memang tantangan bagi kita semua, di mana yang dibilang generasi emas akan lahir pada tahun 2040. Ini menjadi tantangan kita bersama. Disinilah mulai kita mempersiapkannya. Dengan era baru, Undang-Undang nomor 2 tahun 2024 keluar, Jakarta tidak menjadi I lagi, dia menjadi DKJ. Artinya disinilah waktunya Jakarta. Dan kalau saya melihat, menganalisa struktur APBD, DKI sudah masuk kategori provinsi mandiri. Dia bisa hidup mandiri sendiri dengan APBD yang hampir 81 triliun. Dan insya Allah kita bisa menyiapkan generasi muda yang akan menghadapi era selanjutnya. Terima kasih. Masih ada sisa waktu? Waktunya? Cukup. Sudah cukup. Baik, kita berikan apresiasi untuk ketiga calon wakil gubernur DKI Jakarta. Dan kami persilakan untuk kembali ke tempat duduk masing-masing. Kami persilakan. Iya. Baik pemirsa, kita akan jeda terlebih dahulu. Karena acara akan kami lanjutkan di segmen berikutnya, yaitu para pasangan calon akan menerima pertanyaan bukan dari panelis. Dan tetaplah bersama kami dalam debat pertama calon gubernur dan calon wakil gubernur DKI Jakarta pemilihan tahun 2024. Jakarta, aku pemilih transportasi umum yang rapi terintegrasi, impian kita semua kan? Gue juga pemilih, sekarang gue berhak dong nikmatin ruang terbuka kayak gini. Gue juga pemilih, pengen kan Jakarta lebih digitalisasi, pelayanan masyarakat bisa diakses lewat aplikasi buat semua. Gue siap milih di pilkada pertama gue, makanya harus pastiin nama kita terdaftar di DPT.
cek status DPNMU dan datang ke TPS. Suara kita, masa depan Jakarta. Saat menangkap, mengumpulkan, dan mengolah peristiwa, secara paksa oleh penyidik. kami kerahkan upaya terbaik. Ketika menyampaikan berita serta informasi, kami tak sekadar menyapa. Ada referensi, aspirasi, juga inspirasi yang menjadi misi. Sapa Indonesia di Kompas TV. Independen, terpercaya. Sebenarnya kita ini dalam stadium 4 pengelolaan sampah. Menemukan esensi di balik situasi dan menarik benang merah dari peristiwa. Nelayan segi pencarian turun jauh sebelum adanya pembangunan PLTS. Apakah betul universitas menjadi PTNBH itu bisa meningkatkan kualitas? Berkas Kompas, Selasa, pukul 11 malam di Kompas TV. Informasi terkini dari segala lini. Pan Berita Utama akan menyajikan sejumlah informasi menarik yang paling mengundang atensi. Kami kompilasi berita pilihan yang sudah kami siapkan untuk Anda dan jadikan referensi utama untuk Anda. Dan Anda tetap bersama kami. Terima kasih. Sampai jumpa. Berita utama ikuti pada jam-jam berikut. Live di Kompas TV. Di era yang terus maju, kita harus terus berkembang. Informasi berperan penting untuk mencerahkan diri. Informasi yang akurat membuat kita menjadi lebih bijak, tanggap, dan siap menghadapi tantangan. Bersama Kompas, jadilah versi diri Anda yang lebih tercerahkan. Mari arungi lautan informasi dengan penunjuk arah yang tepat. Kompas.id, multimedia mencerahkan. Peristiwa demi peristiwa selalu terjadi dan terus berkembang sepanjang hari. Saat Anda membutuhkan informasi dengan perkembangan berita mutakhir, jadikan kami mata dan telinga Anda untuk berbagai aktualita terkini. Sambut kami sebagai referensi. Ikuti semuanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Di era yang terus maju, kita harus terus berkembang. Informasi berperan penting untuk mencerahkan diri. Informasi yang akurat membuat kita menjadi lebih bijak, tanggap, dan siap menghadapi tantangan. Bersama Kompas, jadilah versi diri Anda yang lebih tercerahkan. Mari arungi lautan informasi dengan penunjuk arah yang tepat. Kompas.id, multimedia mencerahkan. Informasi terkini dari segala lini. Pan Berita Utama akan menyajikan sejumlah informasi menarik yang paling mengundang atensi. Kami kompilasi berita pilihan yang sudah kami siapkan untuk Anda dan jadikan referensi utama untuk Anda. Dan Anda tetap bersama kami. Terima kasih. Sampai jumpa. Berita utama ikuti pada jam-jam berikut. Live di Kompas TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah menjalankan ibadah puasa selama bulan Ramadan, kita sambut hari yang suci dengan penuh kebahagiaan. Mari rayakan kebersamaan di hati. Eratkan silaturahmi di hari yang fitri. Selamat Idul Fitri 1445 Hijriah. Minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raih kemuliaan.
2024. Ingat, suara kita, masa depan Jakarta. Aku warga Jakarta, aku pemilih. Transportasi umum yang rapi terintegrasi, impian kita semua kan? Gue juga pemilih. Sekarang gue berhak dong nikmatin ruang terbuka kayak gini. Gue juga pemilih. Pengen kan Jakarta lebih digitalisasi, pelayanan masyarakat bisa diakses lewat aplikasi buat semua. Gue siap milih di pilkada pertama gue, makanya harus pastiin nama kita terdaftar di DPT. Cek status DPT-mu dan datang ke TPS. Suara kita, masa depan Jakarta. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Di debat pertama, calon gubernur dan calon wakil gubernur DKI Jakarta tahun pemilihan 2024. Dan saat ini kita akan memasuki segmen keempat, segmen yang lebih seru, jauh lebih seru dibandingkan segmen-segmen sebelumnya. Dan kami mengingatkan kepada seluruh hadirin untuk tetap mematuhi tata tertib. Hadirin dan pemirsa, pada segmen sebelumnya pertanyaan dibuat oleh tim panelis. Namun untuk segmen 4 dan 5, pertanyaan diajukan oleh para calon gubernur dan untuk jawaban dan tanggapan dapat dilakukan oleh calon gubernur maupun calon wakil gubernur. Baik, sekali lagi pertanyaan diajukan oleh calon gubernur dan bisa dijawab atau ditanggapi oleh calon gubernur maupun calon wakil gubernur. Jawaban pertanyaan nanti akan ditanggapi oleh calon gubernur dan calon wakil gubernur penanya. Selanjutnya akan direspon kembali oleh calon gubernur dan calon wakil gubernur yang menjawab. Mohon diingat para calon gubernur dan para calon wakil gubernur untuk melakukan tanya jawab sesuai dengan tema debat, yakni penguatan sumber daya manusia dan transformasi Jakarta menjadi kota global. Kesempatan pertama kami berikan kepada calon gubernur nomor urut 1, Bapak Ridwan Kamil untuk bertanya kepada pasangan calon nomor urut 2, Bapak Dharma Pongrekun dan Bapak Kun Wardana. Kami persilakan untuk maju ke depan pasangan calon nomor urut 1 dan 2. Calon gubernur nomor urut 1 bertanya ke pasangan calon nomor urut 2. Baik, waktunya untuk bertanya 1 menit, silakan Bapak. Ya, Pak Dharmakun, Pak Kun Wardana yang saya hormati, salah satu perlindungan terhadap SDM adalah tentu kesehatan. Kita pernah mengalami pandemi COVID yang sangat luar biasa. Saya andai waktu bisa diputar kembali, kira-kira gitu ya. Kira-kira apa yang bisa kita lakukan untuk lebih baik dalam menyelesaikan yang namanya pandemi, yang nauzubillah jangan sampai terulang lagi. Tapi andai kita waktu bisa berulang kembali seperti itu, kira-kira respon negara itu harus seperti apa dalam melindungi SDM? Karena banyak sekali korban dari yang namanya pandemi. Terima kasih, itu aja. Masih ada sisa waktu? Cukup. Cukup, baik. Dan kami persilakan kepada paslon nomor urut 2 untuk menjawab pertanyaan dari calon gubernur nomor urut 1. Kami persilakan, waktunya 2 menit. Persoalan pandemi adalah persoalan isu kesehatan. Kita harus belajar melihat bukan yang tertulis tetapi yang tersirat. Saya punya pengalaman selama ini, baik pengalaman pendidikan, biasa melihat, selalu waspada dan melihat yang tersirat. Jadi kita harus waspada dari setiap isu yang ada. Apakah itu memang genuine atau merupakan infiltrasi asing untuk mengambil kedaulatan bangsa lewat isu kesehatan. Dan juga mengancam keselamatan masyarakat. Saya paham betul tentang pandemi ini. Pandemi ini adalah agenda terselubung dari asing untuk mengambil alih kedaulatan negara. Sehingga terlihat sekali begitu rapuhnya bangsa ini sampai harus mengikuti, istilahnya saja ikut. Kenapa bukan Taufik? Kenapa ngikutin COVID? Bahkan banyak dari antara kita yang tidak paham bahwa PCR yang dipakai selama ini boleh diuji, itu bukan untuk mengetes virus. Jadi itu hanya untuk mengecek asidosis. Dan kenapa harus dicolok-colok? Kenapa tidak ambil dari ludah? Kalau memang mau ngetes virus. Oleh sebab itu, seorang pemimpin masyarakat, terutama otonomi daerah DKI, harus
memperjuangkan segala sesuatu untuk melindungi warganya. Jangan sampai gara-gara pandemi ekonomi hancur, dibiasakan online, UMKM hancur, dan kemudian rakyat ditakut-takuti. Bagaimana akan menuju ke kota global yang sejati kalau hati rakyatnya disakitin, pikirannya dirusak, dan badannya diracunin? Semua itu hanyalah omong kosong belaka. Mari sama-sama kita sukseskan program Jakartaku Aman karena indah adabnya. Waktu habis, terima kasih. Mohon tenang hadirin. Kami persilakan calon gubernur dan atau calon wakil gubernur nomor urut 1 untuk menanggapi Bapak Ridwan Kamil atau Bapak Suswono. Kami persilakan, waktunya 1 menit. Ya, itulah pentingnya koordinasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah provinsi atau kota kabupaten. Terjadi perbedaan pendapat itu biasa, ya. Kita perdebatkan di ruang-ruang yang sifatnya politik, ruang-ruang yang sifatnya bisa menginfokan bahwa ada perspektif lain mungkin dalam menyelesaikan sebuah permasalahan sekelas seepik yang namanya pandemi. Tapi ujung-ujungnya pemimpin kalau sudah mengambil keputusan di level pusat, maka yang namanya gubernur harus taat. Maka yang namanya bupati, wali kota harus taat, karena dalam pengelolaan krisis memang harus satu komando. Terjadi perbedaan dalam prosesnya, tapi ketika sudah diputuskan oleh pemimpin level presiden, tentulah serempak di bawah harus mengamankan dan menjalankan dan menyelesaikan permasalahan secara kolaborasi. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kami silakan pasangan calon nomor urut 2 untuk merespon tanggapan dari pasangan calon nomor urut 1. Waktu Anda 1 menit. Oke, tenang dulu. Waktu Anda 1 menit, silakan Bapak. Salus populi suprema lex esto. Keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi, bukan begitu Ibu Zuhro? Oleh sebab itu, jangan adigium itu digunakan dengan cara yang terbalik. Seolah-olah ingin menyelamatkan keselamatan rakyat sebagai hukum tertinggi. Tetapi udang di balik batunya adalah sebaliknya ingin menghancurkan rakyat. Sehingga rakyat semua menjadi tidak bisa hidup dan bahkan akan menjadi budak. Saat ini kita ada dalam program ketiga yaitu control population, di mana mereka ingin mengontrol kegiatan aktivitasnya dan ingin mengontrol jumlahnya. Jadi perjalanan menuju ke 2045 akan menjadi masa kecemasan, bukan masa keemasan. Ketika rakyat harus ditakut-takuti dengan segala macam regulasi. Jadi sebagai seorang pemimpin harus berani berdiri di depan untuk mengambil tanggung jawab dan risiko apapun untuk menyelamatkan. Waktu habis. Waktunya habis, terima kasih. Kami persilakan pasangan calon nomor urut 2 untuk kembali ke tempat. Pasangan calon nomor urut 1 harap di tempat tetap berada di sini. Bapak, silakan kembali ke tempat pasangan calon nomor urut 2. Baik, selanjutnya calon gubernur nomor urut 1, Bapak Ridwan Kamil akan berhadapan dengan pasangan calon nomor urut 3, Bapak Pramono Anung dan Bapak Rano Karno atau Sidul. Oke. Kami persilakan kepada Bapak Ridwan Kamil untuk berbicara waktu 1 menit. Untuk bertanya. Oh ya, sederhana aja. Kan Gen Z itu ada golongan yang belum dapat pekerjaan, ada juga yang sudah bekerja, saya dapat curhatan Mas Pram ya. Mereka di PHK, di hitungan bulan-bulan terakhir lah kira-kira begitu. Nah, untuk golongan Gen Z yang di PHK, yang sekarang lagi stres karena tiba-tiba lapangan pekerjaan berkurang, mereka kena PHK, bagaimana kira-kira gagasan kepada mereka golongan Gen Z yang kena PHK? Saya kira sesederhana itu aja. Terima kasih. Masih ada sisa waktu? Cukup? Cukup? Ya, cukup. Oke. Baik, kami persilakan pasangan calon nomor 3, Bapak Pramono Anung dan Bapak Rano Karno untuk menjawab 2 menit. Bapak silakan. Mohon maaf, 1 menit atau 2 menit? 2 menit. Kang Emil yang saya hormati, pertanyaannya sederhana tapi jawabnya juga sederhana. Yang pertama, bagaimana dengan Gen Z dulu? Saya punya pengalaman yang namanya Gen Z supaya dia tidak di PHK. Di tempat kami melakukan apa yang disebut dengan bisa bekerja dari manapun. Kementerian Sekretaris Kabinet telah menerapkan itu. Dan hasilnya, produktivitasnya betul-betul tinggi dan sangat memuaskan. Sehingga dengan demikian, kalau saya menjadi gubernur Jakarta,
maka program bekerja dari mana saja akan kami lakukan. Dan untuk itu, 2 hari di kantor, 3 hari di rumah. Dan mereka bisa bekerja dengan baik. Bagaimana dengan Gen Z yang di PHK? Tentunya tanggung jawab pemerintah untuk yang pertama, kami membuka konseling 24 jam. Mereka bisa curhat apapun, mereka bisa menyampaikan unek-uneknya. Yang tidak kalah pentingnya adalah apa yang menjadi tekanan ataupun pikiran para Gen Z ini ada tempat penyalurannya. Untuk itu konselingnya 24 jam. Nggak perlu capek-capek naik apa saja, cukup ditelepon 24 jam untuk itu. Dan dalam jangka panjang, bagaimanapun Gen Z ini mempunyai potensi yang luar biasa, Gen Z maupun milenial. Bagi saya pribadi, ini potensi. Ekonomi kreatif harus ditimbulkan dan mereka mau bekerja berdasarkan itu. Karena para Gen Z ini, saya ini diajarin karena maju gubernur ini oleh anak-anak saya, oleh teman-temannya yang dulu tidak pernah terbayangkan. Termasuk persoalan ekonomi kreatif yang begitu saya diajak jalan-jalan ke Car Free Day, ada yang namanya tukang foto. Dan mereka ternyata besar sekali komunitasnya. Dan mereka mendapatkan penghasilan dari situ. Itulah yang harus dilakukan oleh para Gen Z dan saya akan mendukung untuk itu. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya kami berikan kesempatan untuk pasangan calon nomor urut 1 Bapak Ridwan Kamil dan Bapak Suswono menanggapi jawaban dari pasangan calon nomor urut 3. Waktu 1 menit, silakan Pak. Ya, jawabannya luar biasa. Kalau dari pasangan Ridho kami menambahi secara teknis, kalau mereka kena PHK, pasangan Ridho akan bikin program memberikan dana kekuatan sosial selama 3 bulan. Sebelum mereka bisa melamar kerja lagi. Nanti angkanya kita hitung sesuai kebutuhan APBD. Ya. Itulah negara hadir kepada adik-adik Gen Z di rumah jika Anda kena PHK. Kedua, setuju work from anywhere. Bedanya insya Allah pasangan Ridho akan memperbanyak coworking yang sewanya gratis buat Gen Z di Jakarta. Termasuk minum kopinya, karena Gen Z ini konsumsi kopinya besar sekali dan mahal. Nanti kita kasih gratis kopinya. Yang berikutnya adalah mari fokus ke kekuatan ekonomi baru yaitu ekonomi digital, ekonomi kreatif yang akan berbeda dengan ekonomi orang tuanya yang sifatnya 9 to 5. Ya, bisa di mana saja, kapan saja. Itu dari pasangan Ridho. Waktunya sudah habis. Selanjutnya kami persilakan Bapak Pramono Anung dan Bapak Rano Karno atau Sidul menanggapi pernyataan Bapak Ridwan Kamil dan Bapak Suswono. Waktu Anda 1 menit. Secara prinsip, bagi Gen Z, mereka harus dilatih untuk berkreasi. Maka kami lebih menawarkan cara-cara untuk mereka berkembang dengan apa yang dimiliki oleh mereka. Karena saya meyakini para Gen Z ini tidak perlu semata-mata diberi gratis kopi. Tetapi juga yang lebih penting adalah bagaimana talenta-talenta mereka disupport oleh negara. Dan negara hadir untuk itu. Saya tidak membayangkan dari hal-hal kecil, ekonomi kreatif di tingkat Gen Z ini luar biasa. Bahkan saya membayangkan kalau para Gen Z ini dilebatkan untuk panggung-panggung di Karang Taruna. Mereka jadi I.O. masing-masing di kelurahannya. Itu akan menjadi sesuatu income atau pendapatan baru bagi para Gen Z dimanapun para Gen Z itu berada. Terima kasih. Matur nuwun. Waktu masih ada? Matur nuwun, matur nuwun. Oke, baik. Terima kasih. Kami persilakan pasangan calon nomor urut 3 untuk kembali ke tempat. Nomor urut 1 tetap di sini. Dan kali ini giliran pasangan calon nomor urut 2 dan 1 saling bertanya dan menanggapi kepada pasangan calon nomor urut 2. Oke, sudah di depan. Dan kami persilakan kepada Bapak Dharma Pongrekun bertanya kepada pasangan calon nomor urut 1, Bapak Ridwan Kamil dan Bapak Suswono. Waktu Bapak 1 menit dimulai saat Anda berbicara. Terima kasih. Kang Emil, izin bertanya bagaimana program penyerahan uang untuk RW, boleh dijelaskan bagaimana eksekusinya Pak? Agar supaya jangan sampai program yang instan ini justru habisnya di depan dan tidak berbuah atau tidak beranak justru untuk membuat masyarakat lebih sejahtera khususnya dalam bidang ekonomi mereka. Jadi maksud kami adalah apakah tidak lebih baik digunakan untuk
membiayai suatu tim yang membina adab mereka sehingga masyarakat di kelurahan, di RT maupun RW bisa mempunyai industri di rumah masing-masing dan akhirnya RT dan RW bisa mendapatkan jauh lebih besar dan bermanfaat. Terima kasih. Baik. Silakan pasangan calon nomor urut 1 untuk menjawab, waktunya 2 menit. Tadi sudah saya sampaikan, tidak mungkin seluruh penjuru Jakarta bisa diselesaikan dari balai kota. Itulah kenapa kami percaya teori desentralisasi. Ujung dari ASN, Pak Dharma, adalah kelurahan. Jadi dana RW itu tidak dipegang cashnya oleh Pak RW, dipegangnya oleh kelurahan. Mereka mengakses dengan proposal. Bayangkan Pak Dharmakun, ada 2.700 rapat RW. Ada perdebatan dikali 2.700, ini duit buat apa? Oh ini masih kumuh, silahkan bereskan kekumuhan. Oh ini untuk kebersihan karena masih kotor, silahkan untuk urusan kebersihan. Oh kurang modal si ibu tetangga, silahkan pakai. Oh Karang Tarunanya banyak main di aspal, tidak banyak aktivitas. Gunakan dana RW ini untuk kegiatan Karang Tarunanya. Gen-Z-nya tadi seperti Mas Pram sampaikan untuk IO, silahkan pakai. Karena kita ada program juga namanya Car Free Night, sebulan sekali di kecamatan. Beda dengan Car Free Day, itu siang hari, kalau Car Free Night itu malam Senin. Ibu-ibu pameran UMKM, di tengahnya ada panggung, di situ para anak-anak muda rapat menjadi panitia. Apa yang terjadi? Kebudayaan Betawi dilestarikan di panggung itu, anak-anak rajin rapat daripada rajin tawuran. Betul? Nah. Oleh karena itu dana ini nanti diatur oleh Juklak, oleh gubernur. Mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Tidak boleh dananya dipakai ke puncak untuk rapat RW-RW misalkan. Nanti diatur. Karena ini uang rakyat, harus maslahat, harus efisien. Maka ini yang disebut dengan demokrasi terpimpin. Diberikan demokratisasinya, tapi dipimpin, dipandu oleh gubernurnya di ujung ASN yang namanya kelurahan. Insya Allah dalam 5 tahun Jakarta berubah total karena rakyat dipercaya, karena rakyat Jakarta adalah orang yang pintar-pintar. Makasih. Baik, terima kasih. Kami persilakan Bapak Dharma Pongrekun dan Bapak Kun Wardana menanggapi jawaban pasangan calon nomor 1, waktunya 1 menit. Kang Emil, boleh kami menanyakan mengenai, itu kan jumlahnya sama ya, disamaratakan antara RW yang maju, tempatnya atau yang banyak warga yang jadi semuanya itu sama ya. Padahal kalau kita lihat di Pondok Indah mereka sangat ekonominya tinggi, tapi mungkin di Cilincing ekonominya rendah. Kesetaraan bukan artinya sama rata. Nah ini bagaimana Kang Emil bisa menjelaskan proporsional dari pemberian dana 200 juta ke setiap RW tersebut. Terima kasih. Masih ada sisa waktu, Pak Kun Wardana, cukup? Oke. Ya, saya yang jawab ya, saya tambahkan Pak Kun ya, bahwa, sudah mulai? Silakan Pak Susono, waktu. Baik, ya. Jadi tentu saja setiap RW kan berbeda-beda kebutuhannya, jadi tidak berarti sama rata semuanya 200 juta ya, tapi ini sebetulnya adalah stimulan untuk menyelesaikan persoalan di RW tersebut. Mungkin barangkali ada tempat-tempat yang juga sudah cukup bagus, tetapi kan ada persoalan lain ya, persoalan sosial, persoalan ekonomi, yang itu bisa dimanfaatkan. Yang penting adalah kita sedang mendesain agar terjadinya upaya ada satu musyawarah di tingkat RW untuk menyelesaikan persoalannya sendiri. Sehingga mereka akan melibatkan banyak pihak, tidak hanya ketua RW-nya yang dominan, tetapi seluruh stakeholder di situ, dia akan berkontribusi untuk menentukan program apa yang tepat di situ. Ibaratnya RW Menteng mah nggak perlu, RW Pondok Indah nggak perlu, tapi RW Penjaringan Koja pasti perlu, pasti butuh. Itulah yang disebut berkeadilan. Makasih. Ya. Oke, waktunya habis. Kita berikan aplaus paling meriah untuk segmen ini kepada para calon gubernur dan para calon wakil gubernur. Baik, pemirsa, kita akan jeda terlebih dahulu untuk selanjutnya kembali ke segmen tanya jawab antar pasangan calon pemimpin kepala daerah DKI Jakarta. Kami persilakan kepada para calon gubernur dan wakil gubernur untuk
kembali ke tempatnya. Dan pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Dalam debat pertama calon gubernur dan calon wakil gubernur DKI Jakarta pemilihan tahun 2024. Lagi kita harus memilih pemimpin buat 5 tahun ke depan. Suaramu yang bisa bikin Jakarta kayak sekarang. Akses transportasi dan pelayanan publik yang baik. Tata kota yang bertaraf internasional dan sumber daya manusia yang bisa diandalkan. Namun, kita sadar masih banyak ruang untuk Jakarta terus bertumbuh. Makanya gunakan hak pilihmu memilih berdasarkan visi misinya. Ayo datang ke TPS tanggal 27 November 2024. Ingat, suara kita, masa depan Jakarta. Bang, bang, kok sawinya cuma satu sih? Bu Ria kok sumringah gitu tumben? Iya, bisa rezeki. Syaratnya cuma disuruh pilih salah satu calon besok. Lumayan kan gitu dong, dapat duit. Cuma gitu doang. Masa depan Jakarta itu di tangan kita. Nyari pemimpin dari visi misinya, bukan uangnya. Tolak politik uang. Ayo datang ke TPS 27 November 2024. Suara kita, masa depan Jakarta. Saat menangkap, mengumpulkan, dan mengolah peristiwa, secara paksa oleh penyidik. kami kerahkan upaya terbaik. Ketika menyampaikan berita serta informasi, kami tak sekadar menyapa. Ada referensi, aspirasi, juga inspirasi yang menjadi misi. Sapa Indonesia di Kompas TV. Independen, terpercaya. Sebenarnya kita ini dalam stadium 4 pengelolaan sampah. Menemukan esensi di balik situasi dan menarik benang merah dari peristiwa. Nelayan segi pencarian turun jauh sebelum adanya pembangunan PLTS. Apakah betul tindak universitas menjadi PTNBH itu bisa meningkatkan kualitas? Berkas Kompas, Selasa pukul 11 malam di Kompas TV. Peristiwa demi peristiwa selalu terjadi dan terus berkembang sepanjang hari. Saat Anda membutuhkan informasi dengan perkembangan berita mutakhir, Jadikan kami mata dan telinga Anda untuk berbagai aktualita terkini. Sambut kami sebagai referensi. Ikuti semuanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Informasi terkini dari segala lini. Pan Berita Utama akan menyajikan sejumlah informasi menarik yang paling mengundang atensi. Kami kompilasi berita pilihan yang sudah kami siapkan untuk Anda dan jadikan referensi utama untuk Anda. Dan Anda tetap bersama kami. Terima kasih. Sampai jumpa. Berita utama ikuti pada jam-jam berikut. Live di Kompas TV. Di era yang terus maju, kita harus terus berkembang. Informasi berperan penting untuk mencerahkan diri. Informasi yang akurat membuat kita menjadi lebih bijak, tanggap, dan siap menghadapi tantangan. Bersama Kompas, jadilah versi diri Anda yang lebih tercerahkan. Mari arungi lautan informasi dengan penunjuk arah yang tepat. Kompas.id, multimedia mencerahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah menjalankan ibadah puasa selama bulan Ramadan, kita sambut hari yang suci dengan penuh kebahagiaan. Mari rayakan kebersamaan di hati.
Eratkan silaturahmi di hari yang fitri. Selamat Idul Fitri 1445 Hijriah. Minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku warga Jakarta, aku pemilih transportasi umum yang rapi terintegrasi, impian kita semua kan? Gue juga pemilih, sekarang gue berhak dong nikmatin ruang terbuka kayak gini. Gue juga pemilih, pengen kan Jakarta lebih digitalisasi, pelayanan masyarakat bisa diakses lewat aplikasi buat semua. Gue siap milih di pilkada pertama gue, makanya harus pastiin nama kita terdaftar di DPT. Cek status DPT-mu dan datang ke TPS. Suara kita, masa depan Jakarta. Sebentar lagi kita harus memilih pemimpin buat 5 tahun ke depan. Suaramu yang bisa bikin Jakarta kayak sekarang. Akses transportasi dan pelayanan publik yang baik. Tata kota yang bertaraf internasional dan sumber daya manusia yang bisa diandalkan. Namun, kita sadar masih banyak ruang untuk Jakarta terus bertumbuh. Makanya gunakan hak pilihmu memilih berdasarkan visi misinya. Ayo datang ke TPS tanggal 27 November 2024. Ingat, suara kita, masa depan Jakarta. Terima kasih Anda masih bersama kami. Dalam debat pertama calon gubernur dan calon wakil gubernur DKI Jakarta pemilihan tahun 2024. Dan di segmen ini kami akan melanjutkan sesi tanya jawab antar calon gubernur dan calon wakil gubernur. Dan di segmen ini calon gubernur nomor urut 2 akan bertanya kepada pasangan calon nomor urut 3. Kami persilakan pasangan calon nomor urut 2 dan 3 untuk maju ke depan. Baik, kami kembali mengingatkan, tenang dulu, kami kembali mengingatkan para pasangan calon untuk melakukan tanya jawab sesuai dengan tema debat, yakni penguatan sumber daya manusia dan transformasi Jakarta menuju kota global. Kami persilahkan kepada calon gubernur nomor urut 2 Bapak Dharma Pongrekun untuk bertanya kepada pasangan calon nomor urut 3 Bapak Pramono Anung dan Bapak Rano Karno atau Sidul. Bapak Dharma Pongrekun kami persilahkan waktunya 1 menit. Pak Pramono Anung, Mas Pram, senior saya, izin bertanya mengenai kebijakan yang Mas Pram sudah sampaikan untuk menempatkan CCTV di setiap RT RW supaya untuk mengantisipasi kejahatan. Mohon bisa disampaikan bagaimana operasionalnya, apakah hal tersebut dapat menyelesaikan kejahatan atau tidak sebaiknya dana tersebut digunakan untuk membangun perekonomian beradab supaya masyarakat perutnya dapat kerjaan, perutnya kenyang, kantongnya isi, sehingga adabnya muncul, ekonomi aman, sehingga Jakartaku aman, tidak perlu lagi menggunakan CCTV. Mungkin itu pertanyaan yang bisa saya sampaikan. Mohon tanggapan dari Mas Pram. Terima kasih. Baik, masih ada waktunya Bapak? Sudah cukup? Baik, selanjutnya kami persilakan pasangan calon nomor urut 3 untuk menjawab, waktunya 2 menit. Silakan. Bung Dharma yang saya hormati, gagasan ide dipasang CCTV di setiap RT RW adalah ide dan gagasan betul-betul ketika kami belanja masalah di bawah. Rakyat ingin mereka menjadi lebih aman, persoalan bullying, kekerasan, pencurian, dan juga yang tidak kalah pentingnya adalah narkoba. Sehingga dengan demikian kalau CCTV itu bisa dipasang di setiap RT RW, maka saya yakin-yakinnya ini pasti akan mengurangi kekerasan di tingkat RT RW, narkoba, bullying, dan sebagainya termasuk pencurian. Kenapa itu bisa dilakukan? Kami yakin bisa dilakukan. Hampir sekarang ini negara-negara besar melakukan hal yang sama. Dan untuk itu Jakarta sebagai kota global harus juga melakukan yang sama. Di samping itu bagi RT RW mereka juga mengeluhkan insentif yang terlalu rendah.
Maka kami ingin menyampaikan secara terbuka dalam kesempatan ini, nantinya insentif yang akan kami berikan kepada RT RW akan kami kalikan 2. RT menjadi 2 menjadi 4 juta, RW dari 2,5 menjadi 5 juta. Kenapa itu kita lakukan? Karena mereka sangat membutuhkan untuk itu. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah agar laporan atau LBJ penggunaan keuangannya dibuat mudah dan simpel. Maka dengan demikian, Bung Dharma, kalau ini dijalankan, saya yakin bahwa ini akan mengurangi narkoba pada tingkat paling di bawah, kekerasan, bullying, dan pencurian, dan mudah-mudahan ini menjadi hal yang positif bagi seluruh masyarakat karena ini betul-betul diminta oleh mereka ketika kami belanja masalah di bawah. Sehingga dengan demikian ini bukan karena sesuatu yang baru, tetapi memang rakyat membutuhkan itu, RT RW membutuhkan itu. Terima kasih. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kami persilakan kepada pasangan calon nomor urut 2, Bapak Dharma Pangrekun dan Bapak Kunwardana menanggapi dalam waktu 1 menit. Baik, dalam pandangan kami, CCTV diperlukan menjadi bermanfaat ketika dioptimalkan dengan langkah selanjutnya, SOP berikutnya. Apalah gunanya ada CCTV, tetapi langkah selanjutnya tidak diteruskan dalam pendidikan berikutnya. Kita contoh, New York adalah kota global nomor 1. Betapa ribuan, bahkan ratusan CCTV yang ada. Karena kita sendiri sebenarnya meniru dari asing. Tetapi kita tidak paham bagaimana untuk mengatasi suatu kejahatan. Kunci kejahatan itu ada di persoalan adab yang sudah hilang. Kota global yang sejati adalah kota global yang global itu apa? Dunia, semua. Jadi harus indah untuk semua. Persoalannya, regulasi-regulasi yang ada membuat rakyat terhimpit sehingga membuat rasa ketidakadilan akibat kebijakan-kebijakan yang kurang adab. Sehingga menurut kami, waktu habis. Terima kasih. Pak Dharma Pangrekun. Terima kasih, kami persilakan pasangan calon nomor 3 untuk menjawab, waktunya 2 menit. Saya menggunakan kata yang disampaikan oleh Pak Dharma tadi mengenai adab. Kalau ada CCTV, maka akan ada pengawasan. Secara pelan-pelan orang yang mau berbuat curang, orang mau berbuat jahat, orang mau melakukan narkoba diawasi secara bersama-sama. Mungkin bagi sebagian orang tidak mau dan tidak suka. Tetapi inilah bagian dari preventif yang harus dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini melalui infrastruktur pada tingkat di bawah yaitu RT dan RW. Bahwa hal ini bisa dilakukan, saya yakin pasti bisa dilakukan. Dan untuk itu, maka tidak boleh kemudian hanya karena persoalan teknis kita tidak teruskan. Saya, Pak Bung Dharma, kalau ini diberikan kesempatan, pasti saya lanjutkan. Outputnya bagaimana? Harus bekerja sama dengan aparat penegak hukum kalau ada pencurian. Harus bekerja sama dengan aparat penegak hukum kalau ada narkoba. Dan itu membuat swasensor di masyarakat akan menjadi semakin baik. Dan inilah yang diharapkan dengan dipasang CCTV pada RT dan RW. Dan untuk itu, kenapa ini menjadi program kami? Kami serius untuk menangani ini karena ketika kami belanja masalah di bawah, hampir semua orang mengeluh tentang bullying, kekerasan, narkoba, pencurian. Bahkan kalau ini dilakukan, maka apa yang terjadi? Orang mau selingkuh pun akan ketahuan. Maka dengan demikian inilah yang akan kami lakukan dan itu yang kemudian saya yakin hal adab yang tadi selalu Pak Dharma sampaikan, mudah-mudahan orang yang mau melakukan, mereka tidak melakukan. Terima kasih, matur nuwun, matur nuwun. Masih ada sisa waktu, cukup? Cukup. Baik. Baik, kita berikan aplaus dulu untuk kedua pasangan calon gubernur dan pasangan calon wakil gubernur. Dan kami persilakan kepada pasangan calon nomor urut 2 untuk kembali ke tempat. Silakan. Dan tanya jawab akan kami lanjutkan. Kami akan mengundang pasangan calon nomor urut 1 untuk maju ke depan. Dan kali ini pasangan calon nomor urut 3 dan pasangan calon nomor urut 1 akan saling tanya jawab dan menanggapi. Kami persilahkan untuk calon gubernur nomor urut 3. Bapak Pramono Anung bertanya kepada pasangan calon nomor urut 2, Bapak Ridwan Kamil dan Bapak Suswono. Waktu Anda 1 menit, silakan. Kang Emil, Pak Suswono yang saya hormati, pertanyaan saya sederhana seperti ketika Kang Emil tanya saya tadi. Pengalaman Kang Emil sebagai gubernur dan juga sebagai wali kota di Bandung, dan saya yakin bisa hal yang sama juga diterapkan di Jakarta kalau terpilih.
Untuk itu pertanyaan saya sederhana, bagaimana Kang Emil dalam konteks untuk SDM transformasi menjadi kota global kepada kelompok disabilitas? Karena perbedaan Jakarta dan Bandung relatif hampir sama. Bagaimana cara menangani dan kenapa itu dilakukan? Untuk itu kami mohon jawaban. Terima kasih. Baik, waktunya masih ada Bapak? Terima Sudah kasih. cukup? Baik, kami persilakan pasangan calon nomor urut 1 untuk menjawab, waktunya 2 menit. Ya, dalam visi misi pasangan Ridho, kita ini membawa Jakarta baru karena ditinggal Nusantara sebagai ibu kota. Menuju Jakarta maju, naik kelas jadi kota global. Melalui prinsip apa? Melalui inovasi. Inovasi itu menghadirkan yang dulunya tidak ada menjadi ada. Dengan 2 nilai, berkeadilan dan sejahtera. Pertanyaan Mas Pram ini adalah konteks tentang berkeadilan. Yang namanya berkeadilan, semua di Republik ini selama dia adalah anak bangsa kita harus mendapatkan hak yang sama dalam pendidikan, dalam kesehatan, dalam pekerjaan, dalam mobilitas di kota. Sebagai yang aktif di perkotaan, saya mengamati mayoritas kota di Indonesia itu ramahnya hanya untuk kita, lelaki dewasa. Disabilitas dan lain-lain kadang-kadang susah. Waktu pengalaman saya reformasi semua perempatan-perempatan jalan, trotoar-trotoar, dihadirkan dengan jalur disabilitas misalkan ya. Saya pernah tegur satu wali kota, karena jalur tunanetranya di warna merah, mohon maaf. Saya bilang, ini bukan masalah warna, ini kuning itu adalah low vision yang paling bisa dilihat. Ya. Hal-hal begitu terus kita tingkatkan. Waktu saya gubernur, saya pernah mengeluarkan kebijakan namanya Equal Opportunity Employer. Jadi artinya semua kantor di Jakarta insya Allah wajib menandatangani kontrak bahwa mereka adalah perusahaan yang akan mempekerjakan siapapun tanpa memandang apakah dia disabilitas atau tidak selama disabilitas itu bisa. Contoh tunanetra, dia bisa kita pekerjakan di data center, ya di call center, kan tidak perlu visual, cukup suara. Jadi berkeadilan dalam pendidikan, kesehatan, pekerjaan, insya Allah hadir 5 tahun lebih cepat di Jakarta. Baik, silakan ditanggapi Bapak Pramono Anung dan Bapak Rano Karno atau Sidul, waktunya 1 menit, silakan. Dalam kesempatan ini hadir sahabat saya yang namanya Farhan Helmi dari Bandung dan juga Mbak Atun, adik dari Bang Dul. Kenapa saya menanyakan ini? Karena persoalan disabilitas di Jakarta maupun di Bandung kurang lebih sama. Tidak ada keberpihakan secara sungguh-sungguh dari pemerintah untuk menangani mereka. Bukan saya menyampaikan sesuatu yang mengarang. Teman saya Farhan Helmi sebagai ketua DILAD, disabilitas dan lansia yang ada di Bandung selama ini untuk menyewa ruangan dan kantornya saja kesulitan. Bahkan untuk aktivitas sehari-hari juga mengalami kesulitan. Saya yang ada di Jakarta pada waktu itu karena dia sahabat saya, ini sudah bertahun-tahun yang lalu. Maka kamilah yang kemudian nanti bisa ditanyakan kepada sahabat saya yang namanya Farhan, kamilah yang kemudian memenuhi hal itu. Jadi praktek di lapangan seringkali berbeda dengan apa yang di luar lapangan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kami persilakan pasangan calon nomor urut 1 untuk memberikan tanggapan dari pernyataan pasangan calon nomor urut 3, waktunya 1 menit, silakan. Ya, Ibu saya mengatakan kalau dianggap salah saya mau minta maaf Mbak Farhan. Kalau dirasa masih belum cukup, saya tidak akan excuse. Cuman kalau mau adil Mas Pram, perubahan sebelum saya menjabat pemimpin dengan setelah saya menjabat pemimpin, perubahannya itu banyak. Mungkin tidak 100% ya. Mungkin tidak bisa 100%, nobody perfect juga kan. Tapi kalau ditanya dengan angka, saya bisa membuktikan betapa perubahan-perubahan untuk golongan disabilitas itu sangat signifikan. Tapi mungkin belum menyentuh 100%. Jadi kalau kurang saya minta maaf, tapi kalau saya nanti jadi gubernur, mari kita bekerja bersama-sama memastikan Jakarta ramah untuk semua, khususnya kaum disabilitas, baik tadi urusan sewa gedung, untuk acara, pekerjaan, pendidikan, maupun kesehatan. Terima kasih. Terima kasih. Dan mohon tenang, kami persilakan kepada pasangan calon nomor urut 1 untuk kembali ke tempat.
Dan selanjutnya kami akan mengundang pasangan calon nomor urut 2, Bapak Dharma Pongrekun dan Bapak Kunwardana untuk maju ke depan. Oke, kami persilakan kepada pasangan calon nomor urut 2 dan juga kami persilakan saat ini, kami persilakan waktunya kepada Bapak Pramono Anung untuk bertanya kepada pasangan calon nomor urut 2, waktunya 1 menit. Sebagai mantan wakil ketua BSSN, salah satu tanggung jawab yang paling utama BSSN adalah mengenai data privasi. Dan beliau ini adalah sebagai orang yang karirnya di BSSN cukup panjang, karena sebelumnya menjadi deputi dan sekarang terakhir menjadi wakil kepala BSSN. Bagaimana dan apa yang Bapak lakukan untuk hal yang berkaitan dengan privasi data yang sekarang ini bisa dicuri di mana-mana. Dan untuk itu, karena ini merupakan bagian dari tanggung jawab BSSN, mungkin Bapak bisa menjelaskan kepada kami. Terima kasih. Baik, masih ada waktunya Bapak? Cukup. Cukup, baik. Pasangan calon nomor urut 2 silakan untuk menjawab, waktunya 2 menit. Terima kasih Mas Pram. Saya ada di BSSN karena beliau. Beliaulah yang menempatkan saya di BSSN. Oleh sebab itu saya emban tugas dari beliau dengan sungguh-sungguh dan saya dapat resepnya. Bagaimana resepnya supaya cyber security di Indonesia bisa dijamin keamanannya. Mudah-mudahan Mas Pram jadi presiden. Saya mohon jadikan Indonesia mandiri internet. Selama internetnya tidak mandiri, maka selama itu bocor semua. 1000 kali kita mengganti password, apapun yang kita lakukan bocor. Jadi tidak ada satupun di ruang cyber ini yang aman. Contoh PDN. PDN aja kebocoran di maling, yang maling ngomong baru ketahuan. Padahal detik ini semua data kita udah bocor. Jadi saya paham betul mengenai dunia IoT. Globalisasi adalah dunia tanpa batas, tapi dibatasi di ruang internet. Oleh sebab itu, kalau kita tidak sungguh-sungguh membuat internet mandiri, maka semuanya adalah bocor. Makanya dibilang artificial intelligence. Artificial intelligence itu artinya apa? Alat intelijen, alat yang memata-matai tanpa kita sadari. Dosa kita ada semua di gadget. Makanya kalau ada kasus diambil gadgetnya, stresnya setengah mati. Oleh sebab itu, mari Mas Pram, saya dukung Mas Pram menjadi Presiden Republik Indonesia. Dan saya akan menjadi staf ahli khusus bidang cyber security. Dan cyber security adalah isu yang tidak akan pernah selesai. Karena itu adalah, dengar baik-baik, cyber security itu adalah industri. Kalau waktunya habis. Waktunya sudah habis Bapak, terima kasih. Terima kasih. Kami Baik, tenang dulu. Kami persilakan kepada paslon nomor urut 3 untuk menanggapi, waktunya 1 menit. Yang pertama, Bung Dharma, saya tahu memang Bung Dharma ini untuk urusan BSSN sebenarnya kapasitasnya, kapabilitasnya bukan sebagai wakil, tapi sebagai ketua aja. Tetapi beliau sebagai wakil, kalau sebagai ketua bintangnya naik sebenarnya. Saudara-saudara sekalian, data sekarang ini adalah betul-betul menjadi sesuatu yang penting. Maka menjadi tugas negara untuk memproteksi data tidak keluar kemanapun. Maka untuk itu harusnya BSSN bekerja sama dengan Kominfo untuk melakukan proteksi tentang data dan mudah-mudahan tidak mudah untuk dicuri oleh siapapun. Sehingga dengan demikian Bung Dharma, saya sama sekali tidak membantah apa yang beliau sampaikan, saya mengucapkan terima kasih. Tetapi doa yang terakhir tadi, harapan yang terakhir bagi saya cukup maju Pilkada DKI saja. Terima kasih. Baik. Terima kasih. Terima kasih, selanjutnya. Oke, baik. Tenang dulu. Mohon tenang. Tenang dulu, terima kasih. Selanjutnya kami persilakan pasangan calon nomor urut 2 untuk memberikan tanggapan dari pernyataan pasangan calon nomor urut 3. Waktunya 1 menit, silakan. Baik. Sekali lagi terima kasih Mas Pram. Saya bisa bintang 3 karena Mas Pram. Jadi hubungan emosional ini tidak bisa kami lepaskan sampai Tuhan memanggil kami. Betul Mas Pram? Bukan karena rivalitas ini menghentikan silaturahmi kami. Tetapi satu hal yang ingin saya sampaikan, bahwa
Kalau kita paham agenda global, maka Kominfo perlu dikoreksi. Harusnya Infokom, bukan Kominfo. Kominfo adalah komunikasikan informasi, tetapi harusnya informasi difilter baru dikomunikasikan. Jadi di sana ada rahasia yang perlu dipahami betul, bahwa itu terjadi setelah reformasi. 2002 ada Kominfo, ada Kemenpan RB, dan lain-lain. Sehingga saya paham betul agenda-agenda apa yang terjadi di situ. Makanya muncullah ITE dan ternyata banyak persoalan di media sosial. Baik. Terima kasih. Baik, terima kasih. Mohon maaf kalau kita berikan aplaus yang paling meriah di segmen ini untuk ketiga pasangan calon. Dan kami persilakan untuk kembali duduk di tempat masing-masing. Kami persilakan ke tempat masing-masing. Kita telah saksikan tadi para pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur saling bertanya dan saling menjawab. Dan hadirin serta pemirsa, kita jeda dulu. Dan tentunya kami akan kembali dengan segmen para calon gubernur dan calon wakil gubernur akan menyampaikan pernyataan penutup di debat pertama ini. Tetap bersama kami. Jakarta, aku pemilih transportasi umum yang rapi terintegrasi, impian kita semua kan? Gue juga pemilih, sekarang gue berhak dong nikmatin ruang terbuka kayak gini. Gue juga pemilih, pengen kan Jakarta lebih digitalisasi, pelayanan masyarakat bisa diakses lewat aplikasi buat semua. Gue siap milih di pilkada pertama gue, makanya harus pastiin nama kita terdaftar di DPT. Cek status DPT-mu dan datang ke TPS. Suara kita, masa depan Jakarta. Bang, kok sawinya cuma satu sih? Bu Ria kok sumringah gitu tumben? Iya, bisa rezeki. Syaratnya cuma disuruh pilih salah satu calon besok. Lumayan kan gitu dong, dapat duit. Cuma gitu doang. Masa depan Jakarta itu di tangan kita. Nyari pemimpin dari visi misinya, bukan uangnya. Tolak politik uang, ayo datang ke TPS 27 November 2024. Suara kita, masa depan Jakarta. Saat menangkap, mengumpulkan, dan mengolah peristiwa, secara paksa oleh penyidik. kami kerahkan upaya terbaik. Ketika menyampaikan berita serta informasi, kami tak sekadar menyapa. Ada referensi, aspirasi, juga inspirasi yang menjadi misi. Sapa Indonesia di Kompas TV. Independen, terpercaya. Sebenarnya kita ini dalam stadium 4 pengelolaan sampah. Menemukan esensi di balik situasi dan menarik benang merah dari peristiwa. Nelayan segi pencarian turun jauh sebelum adanya pembangunan PLTS. Apakah betul pindahnya universitas menjadi PTNBH itu bisa meningkatkan kualitas? Berkas Kompas, Selasa, pukul 11 malam di Kompas TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah menjalankan ibadah puasa selama bulan Ramadan, kita sambut hari yang suci dengan penuh kebahagiaan. Mari rayakan kebersamaan di hati. Eratkan silaturahmi di hari yang fitri. Selamat Idul Fitri 1445 Hijriah. Minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raih Peristiwa demi peristiwa selalu terjadi dan terus berkembang sepanjang hari.
Saat Anda membutuhkan informasi dengan perkembangan berita mutakhir, jadikan kami mata dan telinga Anda untuk berbagai aktualita terkini. Sambut kami sebagai referensi. Ikuti semuanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Informasi terkini dari segala lini. Pan Berita Utama akan menyajikan sejumlah informasi menarik yang paling mengundang atensi. Kami kompilasi berita pilihan yang sudah kami siapkan untuk Anda dan jadikan referensi utama untuk Anda. Dan Anda tetap bersama kami. Terima kasih. Sampai jumpa. Berita Utama. Ikuti pada jam-jam berikut. Live di Kompas TV. Di era yang terus maju, kita harus terus berkembang. Informasi berperan penting untuk mencerahkan diri. Informasi yang akurat membuat kita menjadi lebih bijak, tanggap, dan siap menghadapi tantangan. Bersama Kompas, jadilah versi diri Anda yang lebih tercerahkan. Mari arungi lautan informasi dengan penunjuk arah yang tepat. Kompas.id, multimedia mencerahkan. Bentar lagi kita harus memilih pemimpin buat 5 tahun ke depan. Suaramu yang bisa bikin Jakarta kayak sekarang. Akses transportasi dan pelayanan publik yang baik. Tata kota yang bertaraf internasional dan sumber daya manusia yang bisa diandalkan. Namun, kita sadar masih banyak ruang untuk Jakarta terus bertumbuh. Makanya gunakan hak pilihmu memilih berdasarkan visi misinya. Ayo datang ke TPS tanggal 27 November 2024. Ingat, suara kita, masa depan Jakarta. Bang, Bang, kok sawinya cuma satu sih? Bu Ria kok sumringah gitu tumben? Iya, bisa rezeki. Syaratnya cuma disuruh pilih salah satu calon besok. Lumayan kan gitu dong, dapat duit. Cuma gitu doang. Masa depan Jakarta itu di tangan kita. Nyari pemimpin dari visi misinya, bukan uangnya. Tolak politik uang. Ayo datang ke TPS 27 November 2024. Suara kita, masa depan Jakarta. Terima kasih pemirsa, Anda masih setia bersama kami. Ya, di debat pertama calon gubernur dan calon wakil gubernur DKI Jakarta tahun pemilihan 2024. Dan di segmen ke-6 ini adalah segmen terakhir di debat pertama kali ini, di mana para pasangan calon akan menyampaikan pernyataan penutup dan dapat menggunakan visualisasi berupa gambar atau materi presentasi. Pada kesempatan pertama kami berikan kepada pasangan calon nomor urut 1, Bapak Ridwan Kamil dan Bapak Suswono untuk menyampaikan pernyataan penutupnya. Kami persilakan maju ke depan. Waktunya 2 menit. Tes. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang akan menjadi pemimpin Jakarta, sudah ada garis tangannya. Kita akan dukung kalau itu Pak Dharma jika takdirnya ada, atau Mas Pram jika takdirnya ada. Salah satu nilai yang diwariskan dari ibu saya adalah pemimpin harus adil dan jangan dendaman. Maka masa lalu yang baik kami akan pertahankan. Semua program yang bagus dari Pak Ali Sadikin, Pak Sutioso, Pak Jokowi, Pak Foke, Pak Ahok, termasuk Pak Anies akan kami pertahankan. Contohnya, kartu-kartu yang sudah baik tentang pendidikan, tentang kesehatan, anak, disabilitas, dan lain-lain yang sudah ada, kami akan pertahankan. Kami hanya menambah 2 saja hasil curhatan warga. Satu ada kartu pelayan rumah ibadah, ya, yang satu lagi adalah kartu untuk anak yatim Jakarta. Tapi kartunya kebanyakan kalau masing-masing pegang sendiri, sehingga kami akan mempunyai sesuai dengan kemajuan digital, kartunya cukup 1. Namanya kartu kamu, K-nya dari Jakarta, mu-nya maju. Jadi kartu kamu adalah kartu Jakarta Maju, di dalamnya minimal ada 7 kelompok yang akan mendapatkan kebaikan. Termasuk transportasi, kita tambahi tadi anak yatim nomor 16, dan juga
pasukan rompi-rompi kita gratiskan juga, Transjakarta, Jaklingko, sampai LRT, MRT-nya juga dilakukan. Bapak Ibu yang saya hormati, kalau kami terpilih, salah satu kelebihannya insya Allah hubungan kami dengan Presiden terpilih akan sangat baik. Dan siapa yang diuntungkan? Yang diuntungkan adalah warga Jakarta. Logikanya gimana Pak Ridwan? Kalau hubungan baik, dana transfer dari pemerintah pusat akan berlipat-lipat, sehingga program Jakarta, kartu-kartuan dan semuanya akan lebih banyak dan lebih sejahtera. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih pasangan. Terima kasih pasangan calon nomor urut 1. Kami persilakan untuk kembali ke tempat. Bapak Pak Ridwan, Pak Suswono, kami persilakan untuk kembali ke tempat. Baik, selanjutnya kami beri kesempatan untuk pasangan calon nomor urut 2, Bapak Dharma Pongrekun dan Bapak Kunwardana untuk menyampaikan pernyataan penutup. Kami silakan maju ke depan, waktu Anda 2 menit. Dalam kesempatan yang baik ini, kita sama-sama tahu bahwa Jakarta sedang menuju kepada transformasi kota global. Namun ada syaratnya. Ada 5 syarat. Pertama, kita harus ikhlas menerima ciptaan Tuhan. Yang sesama ciptaan Tuhan. Yang kedua, adil harus menjadi fondasi daripada adab. 3, persatuan mudah akan terwujud bila adab itu sudah timbul. Dan yang keempat, mari kita berlatih untuk bekerja sama secara komunitas untuk kebaikan sesama, bukan untuk kepentingan kita pribadi. Yang kelima, demi keadilan sosial, mari kita mendahulukan kepentingan bersama demi manfaat untuk indahnya Jakarta sebagai kota global. Global artinya apa? Semua umat manusia. Jadi kota global harus bisa dimanfaatkan. Oleh sebab itu, untuk mengacu ke sana, kami memastikan bahwa penduduk Jakarta tidak boleh ada yang menganggur. Perutnya harus kenyang, semua sekolah. Pengusaha besar harus tetap jalan. Pengusaha kecil juga harus tetap jalan, termasuk UMKM. Jadi adil rakyat didukung, investor besar juga semangat. Oleh sebab itu kami akan mengeluarkan kebijakan bagi UMKM atau rumah makan. Kami akan hapus PB1-nya yang tadinya 10, kami buang nolnya. Jadi tinggal 1%. Dan kemudian termasuk yang di pinggir jalan. Untuk take away tidak ada lagi PB1, selama ini 10%. Dan kemudian untuk pegawai negeri yang di bawah eselon 4A dan pegawai swasta akan kami hapus untuk PBB-nya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kami persilakan untuk kembali ke tempat pasangan calon nomor urut 2. Dan selanjutnya kami undang maju ke depan pasangan calon nomor urut 3 untuk menyampaikan pernyataan penutupnya. Mohon tenang. Waktunya 2 menit, kami persilahkan. Terima kasih. Saya dan Mas Pram insya Allah bakal jadikan kota global. Megapolitan yang progresif dan berkeadilan. Kita pastiin semua hajat hidup warga Jakarta lebih mudah dan cepat. Tata kelola pemerintahan yang responsif dan manusiawi. Gen Z dan milenial nggak perlu khawatir, kami akan membuka lebih banyak peluang kerja dan pelatihan bersertifikat. Mulai dari public speaking hingga literasi finansial. Kami buka selebar-lebarnya ruang kreativitas untuk mengembangkan bakat serta tetap memastikan adanya layanan kesehatan mental yang bersahabat. Kami berkomitmen menjadikan Jakarta kota yang inklusif. Di mana fasilitas publik, transportasi, dan pendidikan ramah bagi penyandang disabilitas dan lanjut usia. Bagi kami, Anda sangat dihargai dan dicintai. Bagi guru honorer dan tenaga medis, kami tingkatkan kesejahteraan, gaji yang layak dan akses layanan dasar. Anda adalah pahlawan yang layak mendapatkan penghargaan setinggi-tingginya. Mari kita bersama-sama menjadikan Jakarta rumah yang merangkul untuk semua, dari rusun sederhana hingga apartemen mega. Jakarta yang mendukung, mendengar dan memberikan kesempatan yang sama bagi semua warganya untuk belajar, bekerja, berkarya, hidup lebih baik. Insya Allah hidup di Jakarta akan 3B, berdaya, berkeadilan, berkelanjutan. Karena inilah saatnya Jakarta
menyala. Mas, sebelum kita pulang kita tinggalin pantun buat warga Jakarta. Nikita Mizarni, Nikita Willy. Nih kita berdua bakal bikin Jakarta menyala. Baik, terima kasih kepada pasangan calon nomor urut 3. Kami persilakan kembali. Kami persilakan kembali ke tempat. Baik, terima kasih. Kita berikan apresiasi untuk para pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur yang telah merampungkan seluruh rangkaian debat pertama DKI Jakarta pemilihan tahun 2024. Sekali lagi kita berikan apresiasi. Dan masih ada 2 debat lagi yang akan diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta. Baik, semoga debat pertama ini bisa menjadi bahan pertimbangan Anda untuk melangkah ke TPS, menentukan pilihan siapa pemimpin Jakarta ke depan. Kami ingatkan Anda lagi untuk menggunakan hak pilih pada Pilkada 2024 hari Rabu 27 November 2024 karena suara kita masa depan Jakarta. Dan kami tutup debat kali ini, saya Aryo Ardi. Dan saya Anisha Dasuki, selamat malam. Sampai jumpa. Debat perdana Pilkada Jakarta telah dimulai dan telah diselesaikan tadi oleh para pasangan calon. Dan ini adalah situasi terkini di G-Expo Kemayoran, Jakarta. Tadi para kandidat Ridwan Kamil Suswono, Dharma Pongrekun Kunwardana, Pramono Anung, dan Rano Karno juga sudah menyampaikan visi misi serta beradu gagasan dalam debat yang pertama
pertama kalinya digelar pada hari ini. Ada sejumlah visi yang disampaikan. Kalau kita tadi dengarkan bersama, nomor urut 1 Ridwan Kamil Suswono menyampaikan visi Jakarta Global yang maju, kota global yang maju, berdaya saing dan berkelanjutan. Lalu pasangan nomor urut 2 Dharma Pongrekun Kunwardana menyampaikan Jakarta sebagai pusat perekonomian nasional dan global yang aman. Lalu pasangan calon nomor urut 3 Pramono Anung Rano Karno menyampaikan visi menuju Jakarta sebagai pusat ekonomi dan kota global untuk kesejahteraan masyarakat. Yang menarik juga tadi ada sesi saling melontarkan pertanyaan, pernyataan dan menanggapi antar pasangan calon yang nanti akan kita dalami di sesi pasca debat Pilkada Jakarta 2024. Para pendukung dari masing-masing kandidat masih berada di G-Expo Kemayoran Jakarta dan kita juga nanti akan sama-sama menunggu apa pernyataan yang disampaikan oleh para kandidat setelah melewati debat pertama malam hari ini dengan tema penguatan sumber daya manusia dan transformasi Jakarta menjadi kota global. Ada sejumlah saling tanggap, saling tanya antar para pasangan calon, misalnya soal pekerjaan, sumber daya manusia, bagaimana untuk mendorong sumber daya manusia yang unggul, apa yang jadi visi misi masing-masing kandidat dan apa yang ditekankan itu tadi sudah disampaikan oleh masing-masing pasangan calon dalam debat pertama. Kalau di sebelah kiri layar Anda atau di sebelah kanan layar Anda itu adalah bagaimana situasi di G-Expo jelang konferensi pers yang nanti akan dilakukan oleh masing-masing kandidat setelah mengikuti debat perdana. Di sesi, nanti akan ada sesi konferensi pers, akan ada tanya jawab dengan media yang meliput di arena debat perdana. Sementara yang ada di kiri layar Anda itu adalah para pendukung masing-masing pasangan calon yang menunggu kandidat jagoannya setelah melakukan adu gagasan di debat perdana yang jadi bagian agenda kampanye dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jakarta 2024. Kita akan nantikan bersama apa saja yang disampaikan, apakah masing-masing pasangan calon sudah merasa cukup dengan apa yang dikemukakan di depan publik, di depan para calon pemilihnya, warga Jakarta pada malam hari ini. Selamat malam saudara, terima kasih masih bersama Kompas TV. Baru saja kita saksikan bersama debat perdana calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta 2024. Para kandidat Ridwan Kamil Suswono, Dharma Pongrekun Kunwardana, dan Pramono Anung Rano Karno sudah menyampaikan gagasan mereka sesuai dengan tema debat pertama malam hari ini, yaitu penguatan sumber daya manusia dan transformasi Jakarta menjadi kota global. Bersama saya Friska Clarissa, kita akan membahas bagaimana gagasan yang sudah disampaikan oleh seluruh pasangan calon dengan narasumber yang sudah hadir di studio. Bahkan dari jelang debat tadi, saya perkenalkan 3 orang tim ses dari masing-masing pasangan calon beserta pendukungnya yang juga masih bersemangat. Mana tepuk tangannya semuanya? Wah, luar biasa. Saya perkenalkan yang pertama ada M. Khalid yang merupakan juru bicara RK Suswono. Selamat malam Mas Khalid. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana suara pendukung untuk paslon nomor urut 1? Berikutnya sudah hadir juga Alma Januar Putra, Ketua Dewan Tim Pemenangan Dharmakun. Selamat malam. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana suara pendukung paslon nomor urut 2? Dan juga sudah hadir Reinhard Sirait, anggota Dewan Media Pramono Rano. Selamat malam, Mas Selamat Reinhard. malam, Mbak Friska. Mana pendukung nomor urut 3? Tidak hanya tim sukses dari masing-masing kandidat, karena sudah hadir juga panelis kita malam hari ini, yaitu Ahmad Gamal, pakar perencanaan kota dari Universitas Indonesia. Selamat malam, Mas Gamal. Tadi kita sudah melihat selama kurang lebih 2,5 jam ini bagaimana para pasangan calon sudah
saling adu gagasan. Saya minta tanggapan dari masing-masing tim suksesnya. Apakah dari mulai RK Suswono ini sudah bisa mengemukakan visi-misinya dan gagasannya secara lugas tadi? Mas Khalid? Bagus ya, jadi penyampaian dari Bang Ridwan dan Mas Suswono. Point out terhadap solusi masalah-masalah yang ada dihadapi oleh warga Jakarta. Beliau sudah address isu anak-anak muda. Tepuk tangan buat anak-anak muda Jakarta. Kemudian address isu terkait kelompok rentan, perempuan, kemudian disabilitas, lansia, anak-anak, ibu hamil, menyusui. Kemudian bagaimana juga menggerakkan birokrasi yang quick response, dan kemudian memberdayakan ekonomi di tingkat RW, bahkan sebut angka secara spesifik 1 miliar dalam waktu 5 tahun ke depan, sehingga RW bergerak membangun ekonominya masing-masing. Dan kemudian banyak sekali isu-isu yang kemudian diadres, transportasi publik, yang terintegrasi, terjangkau. Inilah yang kemudian menjadi sebuah key message, pesan utama yang point out terhadap permasalahan yang ada di warga Jakarta. Alhamdulillah malam hari ini pasangan Ridho Oke Mas Khalid, kita akan kembali dulu ke area debat karena ada konferensi pers dari pasangan Ridwan Kamil dan Suswono. Kita ikuti. Silakan Ibu Atalia bergabung dengan kita. Nah, iya. Pak Wakil. Kita masih menunggu Pak Suswono. Sembari menunggu Pak Suswono, saya ingin nanya nih ke Bang Emil. Bang Emil, jadi kita ngopi-ngopi di mana nih? Karena tadi udah dijanji nih, Gen Z akan dapat tempat kopi gratis nih kira-kira. Intinya begini, pemimpin itu tugasnya kan menyelesaikan problem warganya. Kalimat itu saya sampaikan karena curhatan Gen Z begitu. Pak, mahal Pak, work from anywhere itu. Udah kita duitnya dikit, nyewa coworking mahal, ngopinya juga mahal. Kalau kepilih titip ya Pak, supaya kami fokus kerja, fasilitas dan makanan ditanggung oleh pemerintah provinsinya. Udah saya jawab begitu. Luar biasa. Buat Gen Z, insya Allah ya. Kalau di PHK ada 3 bulan dikasih anggaran buat survive sampai nunggu kerja baru. Gitu. Luar biasa, karena hari-hari ini kita juga sering dengar ya, pantang kerja sebelum ngopi ya, itu penting ya. Pantang kerja sebelum ngopi. Iya, jadi ide-ide kreatif itu lahir setelah kita ngopi. Tapi sembari menunggu Pak Suswono, kira-kira kasih tanggapan sedikit bagaimana jalannya debat, ada rasa seperti apa yang saat ini setelah debat. Nah, ini sudah datang. Silakan Pak Sus. Silakan Pak Suswono. Ya, terima kasih rekan-rekan media dan seluruh warga Jakarta. Kami pasangan nomor 1, ya pasangan Ridho. Beli kado isi sepatu, ke pasar baru membeli baju. Pasangan Ridho adalah pasangan nomor urut 1, siap membawa Jakarta baru yang semakin maju. Nah, jadi selama debat kami fokus pada program, tidak setengahnya teori dan prinsip, setengahnya itu ya udah konkretnya apa kan. Nah kami membumikan gagasan-gagasan itu menjadi hal-hal yang mudah dipahami oleh warga Jakarta. Kemudian kami berbagi tugas, Pak Sus juga saya monitor di sesinya menjawab dengan lugas, poin-poinnya juga sangat luar biasa, dan tentunya saya lihat secara umum ya, ini debat bagus ya. Hubungan kami antara nomor 2, nomor 3 juga hangat, tidak ada ketegangan yang sifatnya personal. Semua pertanyaannya juga adalah tentang program ya. Saya kira itu sangat baik. Mudah-mudahan di debat kedua, ketiga makin keren, makin hangat, sehingga Pilkada Jakarta naik kelas ya. Menjadi pilkada teladan percontohan senasional. Pak Emil, baper nggak ketika ditanya kinerjanya memimpin Kota Bandung? Oh enggak, itu fakta ya. Banyak kerja, banyak catatan. Sedikit kerja, sedikit catatan. Tidak ada kerja, tidak ada catatan. Karena saya sudah 10 tahun bekerja, pasti ada catatan. Tapi tidak ada yang sempurna. Kan saya jawab tadi ya, kalau mau adil, saya beberkan pencapaian. Tapi kan nobody perfect, pasti ada kurang-kurangnya. Dan saya dengan kerendahan hati saya minta maaf kalau masih dianggap kurang. Saya kira itulah kehidupan ya. Pak Sus, bagaimana, puas nggak dengan performance tadi di panggung tadi? Ya, secara umum saya kira saya puas ya, apalagi mendampingi gubernur yang punya pengalaman yang luar biasa kan. Jadi saya relatif lebih ringan lah. Udah plong ya Pak ya? Oh iya, lebih ringan karena semuanya sudah dikuasai oleh beliau, saya hanya menambahkan. Dan saya kira
inilah satu kontestasi gagasan yang saya kira cukup baik ya untuk didengarkan atau diperhatikan oleh rakyat Jakarta. Kami ini berbagi debatnya sesuai berat badan, jadi banyak di saya, jadi mohon dimaklum. Oke, luar biasa. Izin Bapak-Bapak ya, mau nanya, kita akan berikan kesempatan sebentar untuk rekan media untuk bertanya. Dari mana asal medianya dan kemudian apa pertanyaannya. Dengan Mas yang baju coklat, satu. Kemudian dari mbaknya yang pakai kerudung kacamata, satu di belakang. Dan Mas yang di sudut kanan, satu. Oke, tadi yang mana dulu? Yang pertama? Selamat malam Pak RK, Pak Suswono. Perkenalkan saya Zulnis Pak dari TVRI Jakarta. Saya mau bertanya tadi di debat sempat dibahas oleh Pak Pramono, ternyata ada undang-undang yang membatasi pemberian dana untuk RW hanya sebesar 5%. Nah bagaimana dengan tim Ridho untuk mengatasi hal ini? Karena kan undang-undang berarti membatasi program tersebut, artinya tidak bisa berjalan. Jangan salah kutip Mas, itu undang-undang DKJ mengatakan dana kelurahan 5%. 5% kali 80 triliun, itu 4 triliun, besar sekali. Siap, artinya masih bisa berjalan ya Pak program Wah tersebut? masih banyak sisanya, bahkan saya cek ke DPRD, nggak akan sanggup ngejar 4% ya. Jadi udah saya hitung, kenapa saya berani keluar angka, saya sudah mengerjakan pekerjaan rumah saya dengan data. Baik Pak, izin satu lagi Pak, untuk Pak Suswono yang tadi membahas mengenai polusi udara di Jakarta penanganannya. Tadi mungkin Pak Suswono belum sempat membahas mengenai salah satu penyebab polusi udara di Jakarta karena ada PLTU Pak di sekitaran kawasan DKI Jakarta. Bagaimana Pak Suswono menangani hal tersebut? Apakah sama penanganannya dengan penanaman pohon saja Pak? Terima kasih. Ya tentu kita akan lobby ke pusat ya, karena bagaimana juga itu kewenangan dari pusat. Yang jelas kami lebih bertekad pada bagaimana menghijaukan Jakarta. Sehingga kita bertekad dalam waktu 3 tahun mudah-mudahan tertanam 3 juta pohon. Ya. Ya, oke, cukup ya. Oke, cukup. Supaya adil, Abe, kita berikan kesempatan ke sisi sebelah teman-teman kanan televisi. ya. Maaf ya teman-teman ya, kita dari sudut kiri sekarang dari sudut kanan, silakan. Selamat malam Pak, saya Putri dari CNN TV. Pak ingin bertanya, tadi kan pada saat pertanyaan ke paslon nomor urut 2, tadi membahas mengenai pandemi COVID. Nah ini apa alasannya ditanyakan pertanyaan tersebut, apakah memang ingin mengungkap kepercayaan dari paslon nomor urut 2 yang memang sering menyebut soal konspirasi COVID begitu Pak. Apakah memang ada hubungannya dengan tema hari ini atau alasan? Intinya menanyakan kenapa saya bertanya pertanyaan ke Pak Dharma. Kepada Pak Dharma mengenai pandemi COVID. Oh iya, saya kan gini, kalau Pak Dharma nanti jadi gubernur, beliau tidak bisa mandiri. Gubernur itu di atasnya ada pemerintah pusat. Jadi poin saya justru mempertanyakan, menguatkan agar pandangan-pandangan itu bisa harmoni dengan pemerintah pusat. Ketika pemerintah pusat sudah bilang A, walaupun kita merasa B, itu kewajiban undang-undang kita untuk mengikuti ketok palu A. Itulah hubungan sesuai undang-undang ketatanegaraan. Itu poinnya di sana. Ya. Bukan tentang percaya COVID atau tidak percaya COVID, bukan di situ. Tapi bagaimana menyikapi kalau datang lagi, beda pendapat, sementara undang-undang mengatakan yang mana gubernur harus nurut ke presiden, kira-kira gitu. Ya, terima kasih. Luar biasa. Terima kasih teman-teman semua. Baik. Masih ada waktu. Bang Emil, ya terima kasih Bang Emil, terima kasih Pak Suswono, terima kasih untuk seluruh tim kampanye yang juga turut menemani di sini. Bapak-bapak, Mohon maaf teman-teman karena waktu yang terbatas. Lain kesempatan atau kesempatan berikutnya boleh bertanya lebih dalam mengenai apa yang diutarakan oleh pasangan calon gubernur. Itu tadi konferensi pers dari Ridwan Kamil dan Suswono menanggapi debat yang sudah berlangsung, juga menjawab pertanyaan terkait dengan substansi debat. Nah berikutnya kalau untuk paslon nomor urut 2 bagaimana Dharma Pokrekun dan Kun Wardana, apakah memang sudah sampai betul visi, misi dan agendanya kepada publik di debat tadi? Alhamdulillahirrahmanirrahim, senang sekali tadi, bahagia sekali saya melihat Bang Dharma dan Bang Kun Wardana bisa menyampaikan visi misinya dengan baik ya. Dan beliau berdua tahu akar masalahnya, jadi beliau sampaikan dari akar masalah, sampai dari hulu sampai ke hilir. Beliau sampaikan dengan bahasa yang mudah dimengerti oleh masyarakat dan saya senang sekali tadi Kang Emil bertanya tentang pandemi ya yang sangat dikuasai dengan baik oleh Bang Dharma ya dan juga Ibu Siti Fadilah ketua tim pemenangan kami. Dan sekarang yang paling penting nih Kak, karena waktu terbatas ya,
kita warga Jakarta nih cerdas ya, banyak sekali yang cerdas di Jakarta ini dan tinggal dicek aja Kak, bagaimana apakah janji ini akan bisa ditunaikan? Cek, saya punya quotes hari ini. Karya kita adalah track record kita. Karya kita, track record kita. Jadi silahkan dicek track record dari Kang Emil saat di Bandung, di Jawa Barat. Silahkan dicek track record dari Bang Dul ya di Tangerang dan juga di Banten. Silahkan dicek Pak Suswono saat menjadi Mentan, dicek Mas Pram bersama Pak Jokowi track recordnya. Apakah semua janji-janji itu bisa terlaksana dengan baik? Kita cek track recordnya. Cek juga track recordnya Bang Dharma. Baik, ya, nah apa yang disampaikan oleh Dharma Pongrekun dan Kun Wardana setelah debat kita akan lihat dalam konferensi pers berikut ini. Bahwa Pak Pramono Anung berkontribusi besar terhadap posisi Bapak di BSSN. Kita sampai kaget itu. Beliau yang menempatkan Bapak di sana. Cerita sedikit Pak. Beliau memberikan inspirasi. Ada tempat di sana sehingga saya berada di sana selama 3 tahun. Saya mulai dari tahun 2017. Ketika banyak orang tidak mau, saya ambil itu karena apa? Orang tidak melihat kalau BSS ini adalah permata yang ada dalam lumpur. Yang tidak orang tahu, tapi suatu saat akan menyala. Oke, luar biasa. Jadi kira-kira ide dari mana Bapak mendorong Pak Pramono jadi presiden Pak? Dan Bapak kemudian siap menjadi stafnya bidang siber? Kalau mau dunia cyber atau IT aman, maka saya yang akan jadi konsultannya. Karena saya tahu persis detail-detail dari persoalan cyber security. Karena cyber security itu adalah industri. Luar biasa. Ya. Jadi akan selalu tidak aman. Luar biasa. Catat omongan saya ya. Ini dilihat semua televisi. Akan selalu tidak aman dan handphone Bapak Ibu tidak aman nih. Ribuan ganti password. Mereka yang punya sistem tahu. Jadi kalau disulung ganti password, itu hanya ngerjain. Oke, Pak Dharma, Pak Kun, overall happy nggak dengan performance hari ini? Saya tidak bisa bicara happy apa tidak. Puas? Setidaknya kami sudah melewati 1 acara debat. Berarti masih ada beban 2 debat lagi. Dianggap beban ya Pak? Dianggap beban, karena apa? Karena kami kerja sendiri Bu. Nggak ada bikin-bikin coret-coretan Bu. Terus ini teman-teman dari mana semua? Rame banget, lebih rame dari yang pertama. Mereka datang sifatnya gotong royong. Tidak digerakkan dan tidak ada komando. Jadi mereka datang dari seluruh penjuru Jakarta yang ingin memperjuangkan dan memanfaatkan kendaraan independen ini untuk memperjuangkan kepentingan rakyat. Oke. Baik, kita berikan kesempatan untuk rekan-rekan media bertanya. Silakan yang ingin bertanya tunjuk tangan. Kita akan langsung berikan kesempatan. Untuk paslon nomor 2. Ada 1. Oke. Mas yang di tengah. Silakan disebutkan. Saya Edi dari Rakyat Merdeka. Pak Dharma, tadi sempat secara tegas kayaknya Pak Dharma itu tidak percaya dengan adanya COVID-19. Disebut sebagai konspirasi asing. Saya tidak ngomong konspirasi loh. Tadi dibilang. Tidak ada satupun kata-kata saya yang menyatakan konspirasi. Ya, artinya Anda tidak percaya dengan COVID karena itu... Saya percaya sama Tuhan. Ya, Bapak percaya sama Tuhan atau sama COVID? Ya, oke, satu lagi. Tadi kan sempat ditanyakan ke Pak Pramono, apakah Bapak akan maju dalam Pilpres? Apakah Bapak menganggap bahwa maju sebagai gubernur dan menjadi gubernur ketika sukses bisa maju dalam perhelatan Pilpres 2029 ke depan? Mau tidak mau untuk Pak Pramono, manakala beliau, karena beliau sudah lama berada di pemerintahan dan bahkan di pucuk-pucuk pimpinan, maka sudah terlihat arahnya kalau misalnya sampai beliau maju 2029 bukan tidak mungkin. Gitu. Oke. Pak, ada tadi yang bertanya kepada kita juga Pak. Kira-kira Pak setelah Bapak mengutarakan pertanyaan itu, komitmennya yang kemudian dipertanyakan, apakah lebih yang soal kepada Pak Pramono disebut sebagai calon presiden, kira-kira maju jadi presiden, Bapak jadi staf ahlinya. Bapak artinya masih komit untuk menjadi gubernur Jakarta saat ini, untuk bukan jadi stafnya Pak Pramono ke depan? Kan nanti. Kan nanti. Kan nanti, artinya apa? Jadi konsultan bukan berarti saya harus menempati jabatan. Dimanapun kita berada, kita bisa memberikan sumbangsi pemikiran kita untuk kepentingan bangsa.
biasakan punya rasa ikhlas, mendahulukan kepentingan orang banyak di atas kepentingan kita. Jadi posisi gubernur batu loncatan dong Pak? Yang mengatakan begitu siapa ya? Kan untuk nantinya. Jadi ini stepping stone dulu Pak untuk kesananya. Kan bukan saya, Pak Pramono. Tapi katanya cukup doanya sebagai gubernur saja dulu tadi Kata disampaikan. siapa ya? Pak Pramono tadi di panggung. Lalu yang membahas presiden siapa? Oke. Kita berikan kesempatan kepada teman-teman. Satu pertanyaan lagi, silakan Mas. Yang membahas presiden dia. Oh. Halo Pak, Assalamualaikum, saya Ayub dari Bisnis Indonesia Pak. Tadi menarik Pak membahas soal BSSN kan Pak. Bapak juga sempat berkecimpung di situ, terus juga kita tahu bahwa selama ini data kita itu banyak yang bocor Pak. Nah terus tugas pokok dan bocor Pak, bukan banyak yang bocor, bocor semua. Bocor semua. Nah terus fungsinya BSSN ini apa Pak, kalau nggak bisa ngejaga data kita Pak? Jangan tanya sama saya udah dicopot. Ya itu pembenahan membutuhkan waktu dan adanya ketegasan regulasi. Sampai saat ini cari tahu kenapa BS regulasi undang-undang belum disahkan oleh DPR. Jelas? Jadi kalau kita mengkritik, maka kita harus tahu cari akar masalahnya di mana. Jangan terbiasa hanya melihat gunung esnya, ya puncak gunung esnya, tetapi lihat ada apa di bawah itu. Pak, ada satu pertanyaan lagi boleh Pak? Dari sudut kanan ini barangkali yang terakhir ya. Luar biasa, Pak Darma menantang 10 pertanyaan teman-teman semua. Saya ingin kita berkomunikasi dengan baik semuanya, supaya terjadi pencerahan. Tidak hanya sekedar saja, karena saya ingin masyarakat menjadi cerdas. Jangan hanya taunya separuh-separuh. Ya. Pak Darma, saya Agnes Purba dari SCTV Indosiar. Ingin bertanya, ini kan kalau melihat beberapa survei, meskipun sempat doorstop bahwa menyatakan bahwa survei nggak percaya ya Pak, itu permainan. Tapi melihat beberapa survei Bapak bersama dengan Pak Kun ini cukup paling rendah gitu. Dan juga kalau kita melihat dari agenda-agenda kampanye sepertinya paling sepi juga nih Pak. Setelah debat pertama ini apakah ada upaya untuk lebih sering turun ke rakyat begitu Pak? Terima kasih. Disinilah yang saya ingin memberikan pemahaman bahwa kami itu independen. Independen itu tidak punya dana untuk bebas bergerak ke sana kemari lari-lari. Itu ada butuh bensin loh. Ngasih makan orang kalau kumpul, duitnya dari mana? Jadi tolong dipahami, mari bantu kami untuk memperjuangkan keselamatan keluarga kalian juga. Saya siap ada di garda terdepan untuk memperjuangkan nasib kita semua, termasuk saya. Jadi kenapa seperti itu? Ya, saya tahu. Tolong baca bukunya Bill Gates, How to Lie with Statistics. Di mana statistik adalah matematika tik mati statis, ya. Hasil dari dinamistik kesepakatan manusia-manusia yang hidup dalam dinamika kehidupan, dinamistik. Jadi kalau kita paham, maka sampelnya dari mana? Ya. Keluarga saya sampai sekarang tidak ada yang pernah sampelnya seperti apa? Mari kita buka. Ya. Beda dengan di Amerika mereka membuka data, membuka anggarannya dari mana. Karena apa? Di era revolusi industri, maka semua persoalan menjadi industri. Apa saja menjadi industri. Media jadi industri. Bad news is news. And I know exactly apa yang terjadi di media. Makanya persoalan COVID, Mas. Baik. Media berperan besar. Baik, Pak Darma sepertinya waktu 3 jam di panggung belum cukup ya, mau dilanjutkan di sini ya. Tapi kami... Saya senang kalau ketemu dengan orang-orang, supaya saya bukakan apa yang tersirat, bukan yang tertulis. Oke, kami berikan... Baik, tapi kami paham Bapak masih harus melanjutkan kampanye ya teman-teman, Bapak harus istirahat. Jadi kita cukupkan di sini, terima kasih. Saya belum capek tapi sudah disuruh pergi. Supaya adil kita bagi waktu rata dengan paslon lainnya. Terima kasih. Makasih. Terima kasih Pak Darma, kita cukupkan di sini. Makasih kawan-kawannya. Pak Kun, terima kasih teman-teman. Ya. Oke. Akan berubah bangsa ini.
Baik, baik. Thank you Pak. Terima kasih. Itu tadi konferensi pers pasca debat dari pasangan Dharma Pongrekun Kunwardana. Tampaknya tidak hanya panas di panggung debat, tapi juga dua pasangan calon tadi, pasangan calon nomor urut 1 dan 2 mendapatkan pertanyaan-pertanyaan juga setelah debat. Nah berikutnya kalau dari paslon nomor urut 3, Pramono Anung Rano Karno. Apakah tadi sudah tersampaikan dengan baik visi, misi, gagasannya dalam debat? Mbak Friska, Mas Pram dan juga Bang Dul tadi sudah menjelaskan dengan sangat konkret, lugas, tegas, dan tuntas dari apa yang menjadi visi misi mereka berdua terkait dengan tema debat pada malam hari ini. Dari semua calon gubernur yang tadi ikut debat, Mas Pram menjadi satu-satunya cagup yang berani kemudian menargetkan Jakarta menjadi kota global nomor 50. Saat ini masih 74 dari 160 something kota di dunia, nomor 50 menjadi kota global setara dengan Bangkok. Saya pikir ini sebuah terobosan dan sebuah target yang luar biasa. Dan dalam bidang SDM juga tadi Mas Pram kembali menegaskan komitmennya untuk pendidikan, Gen Z, milenial, soal ide-ide kreatif, soal job fair di tingkat kecamatan yang dilakukan secara per 3 bulan sekali. Kemudian juga Trans Jabodetabek ya, yang saya pikir sangat visioner untuk bisa mengatasi kemacetan di Jakarta karena banyak sebenarnya sumber-sumber kemacetan itu disumbang dari wilayah aglomerasi. Kemudian LRT, MRT gratis bagi 15 golongan. Jadi saya pikir tadi semua yang disampaikan Mas Pram juga Bang Dul sudah menjawab keresahan dari masyarakat Jakarta. Jadi Mas Pram menghadirkan substansi dan juga solusi bagi permasalahan-permasalahan yang kita hadapi saat ini di Jakarta yang terkait dengan tema debat yang diselenggarakan oleh KPUD. Tapi kami juga mengapresiasi rekan-rekan paslon lain, Pak Dharma dan juga Kang Emil yang juga menjadi rekan debat yang baik, sehingga tadi kita melihat ada perbincangan yang menarik yang dihadirkan kepada masyarakat Jakarta. Oke, tadi debat pertama berlangsung menarik. Tapi kalau dari sisinya Mas Gamal, apa yang masih bisa di-upgrade lagi di debat berikutnya? Apa yang masih kurang sih dari debat pertama ini? Terus terang kalau kita lihat format debat ini bukan format debat yang mudah ya untuk diikuti oleh ketiga kandidat menurut saya. Mas Gamal, maaf ditahan dulu. Kita langsung dulu ke venue untuk melihat konferensi pers dari Pramono Anung dan Rano Karno. Mas Pram jadi calon presiden ke depan gitu kira-kira. Apakah berpikir Mas Pram kira-kira masih tetap mau jadi calon gubernur atau kira-kira mau jadi calon presiden? Saya berpikir aja tidak, dan saya tidak mau menggunakan pencalonan saya sebagai calon gubernur ini next step untuk melompat. Saya yakin saya dan Bang Dul untuk menjadi gubernur aja dipaksa. Sehingga dengan demikian sama sekali tidak ada terlintas pikiran saya untuk maju dalam bentuk apapun. Saya akan konsentrasi menyelesaikan dan sekaligus fight untuk calon gubernur ini. Tapi nggak ada rasa terpaksa dong Mas Pram? Kenapa? Tidak ada rasa terpaksa dong Oh untuk... kalau sekarang saya setelah melihat masyarakat dan turun ke bawah belanja masalah, melihat persoalan-persoalan di bawah, saya semakin yakin bahwa kalau saya diberi amanah saya akan berbuat yang terbaik bagi warga Jakarta. Baik, Bang Dul sendiri bagaimana? Happy nggak? Puas nggak dengan performance di panggung tadi? Happy sekali, alhamdulillah hari ini suasana debat kita ceria. Itu dulu intinya karena memang kita ingin ceria. Tentang hasilnya bagaimana biar masyarakat yang menilai. Ada rasanya baper nggak tadi di soal yang sensitif atau yang personal? Enggak baper-baper, cuman awalnya saya salah kostum. Kenapa tuh? Kan topinya merah, nggak tahu backgroundnya merah. Terus? Muka kita hilang, makanya kita ganti yang hitam nih. Oke. Baik, karena ini konferensi pers, kita berikan kesempatan kepada rekan-rekan media untuk bertanya. Oke. Silakan. Tadi udah ya Mbak ya, kita kasih kesempatan yang lain? Belum Mbaknya tadi. Silakan Mbak yang kerudung dan berkacamata. Silakan Mbak. Selamat malam, nama saya Livia dari Media Antara News. Pertanyaan saya yang pertama, tadi Bapak mengatakan bahwa akan menyebar CCTV, namun banyak kasus di mana CCTV rusak atau dicuri oleh warga. Bagaimana upaya untuk mengatasi hal itu? Itu pertanyaan saya yang pertama. Pertanyaan saya yang kedua untuk Bang Dul, mungkin banyak di media sosial yang mempertanyakan nih latar belakang Bang Dul, yang katanya bukan asli berdarah Betawi, itu tanggapannya seperti apa? Terima kasih. Oke, terima kasih, saya jawab dulu ya. Kamu tahu Benyamin itu orang mana? Nama bapaknya Sukirman. Beliau tuh aslinya bapaknya tuh dari Purworejo.
kawin sama Haji Ung, anak Haji Ung. Artinya kalau kita cari nama asli Betawi mungkin udah susah. Ibu saya Betawi, bapak saya Padang. Tapi saya bangga menjadi orang Jakarta. Mungkin itu jawabannya. Terima kasih. Oke, masih ada? Masih ada? Nah, CCTV. Pertanyaan yang kedua mengenai CCTV. Ini kan program baru yang akan kami adakan dan kami bagikan untuk setiap RT RW. Kalau hilang ya dikasih lagi, sehingga dengan demikian ini menjadi hal untuk melihat apa yang terjadi betul-betul di lapisan untuk tingkat RT dan RW. Ya. Mas Pram menyambung, kira-kira daerah mana yang butuh CCTV paling banyak? RT atau RW mana? Karena kan udah sering keliling Jakarta Ya, nih. pasti semuanya, tapi memang tidak bisa dihindari ada beberapa daerah yang tingkat kepadatannya tinggi banget. Contohnya Cakung, Tambora, Taman Sari, Cideng dan sebagainya. Jadi daerah-daerah yang padat penduduknya itu pasti lebih memerlukan CCTV tadi. Oke, ada pertanyaan lain teman-teman? Yuk. Ya, Mas Pram, saya Krisna dari Kompas.com. Ingin nanya, tadi saya salvok sama buku catatan yang dibawa Mas Pram itu apa benar buku catatan dan apa isinya? Dan untuk Bang Dul, saya mau nanya, tadi Bang Dul sempat singgung pernah menjadi 10 tahun bekerja di Banten. Nah, kita perlu tahu juga bahwa Banten dan Jakarta ini kan sangat amat berbeda. Ya. Sangat amat berbeda populasinya dan juga tingkat kesulitan dalam mengelolanya. Nah, apakah cara yang dulu di Banten akan dilakukan di Jakarta atau akan dipertambah atau akan dimodifikasi atau seperti apa Bang Dul? Terima kasih. Nanti pasti pendekatannya berbeda. Secara geografis saja Banten jauh lebih luas daripada Jakarta. Cuman populasi Jakarta lebih padat daripada Banten. Pendekatannya sangat berbeda. Apalagi sekarang Jakarta menjadi daerah khusus Jakarta. Dia tidak menjadi ibu kota. Nah, saya sudah cukup mempelajari tentang APBD. PAD Jakarta itu sangat signifikan. Makanya Pemprov DKI itu masuk ke dalam pemerintahan mandiri. Dalam arti kata dia nggak perlu lagi anggaran dari pusat. Nggak perlu minta-minta, artinya dia sudah bisa hidup sendiri. Inilah momennya Jakarta membangun kotanya yang original. Ini awalnya, mungkin itu. Jadi saya adalah orang yang selalu mencatat apa yang terjadi. Dan kenapa kemudian kalau saya turun ke lapangan, belanja masalah, juga saya catat. Karena kenapa? Saya sudah terlalu lama bekerja menyiapkan dapur sejak zaman Ibu Megawati dan kemudian terakhir ketika Pak Presidennya Jokowi. Sehingga dengan demikian ini menjadi sesuatu yang selalu saya catat. Karena dimanapun saya pasti mencatat sesuatu yang saya anggap penting. Jadi inilah yang menjadi salah satu kenapa saya kalau ditanya di ruangan ini misalnya jumlah halte berapa, saya pasti langsung hafal. 252, jumlah panjang jalan berapa, saya pasti juga hafal. Oke, jadi organize sekali ya Mas Pram. Ya, termasuk ada kertas yang dibawa. Kita tunjukkan dulu ya Mas Pram ya. Ini sudah niat bahwa seperti ini ada jaring asmara ini ya. namanya program jaring asmara. Ya. Ini adalah aspirasi masyarakat Jakarta. Ini kertas ini akan kita bagi sebar ke RT RW sampai ke bawah. Di sinilah nanti masyarakat Jakarta memberikan usulan program apa di wilayahnya. Karena tentu saja setiap wilayah akan mempunyai program yang berbeda-beda. Itu kan Mas? Yes. Baik, kita di sini hadir adik kandung dari Bang Dul ya. Ya. Udah lama nggak kelihatan. Udah lama nggak kelihatan. Coba kita minta dulu tanggapan Mbak Atun. Halo Mbak Atun, sehat Mbak? Halo, alhamdulillah sehat. Luar biasa. Tadi ikut menyaksikan Bang Dul juga ya. Kasih komentarnya sedikit mengenai apa yang disampaikan Bang Dul tadi di panggung debat. Ya, saya merasa bangga kepada Mas Pram dan Bang Dul siap untuk menghadapi debat pertama ini. Dengan jawabannya, dengan aspirasinya, dengan ide-idenya untuk program-program berikutnya. Saya akan mendukung untuk disabilitas. Ya Mas ya? Boleh nggak saya sedikit? Silakan Mas Pram. Tadi yang saya sampaikan tentang Benyamin Sueb Award, itu betul-betul akan kami lakukan kalau kami mendapatkan amanah. Dan hari ini saya beruntung bersebelahan dengan putra kandungnya, Ben Benyamin. Dan ini adalah anak ideologi Benyamin Sueb. Jadi ada anak ideologi dan anak kandungnya Benyamin Sueb. Terima kasih. Luar biasa ini, kayaknya komplit ya dukungan Sidul, anak sekolahan di sini ya. Alumninya banyak lagi nih, ada tadi Mandra juga di sana. Ada, Mandra pulang. Luar biasa. Tapi tadi dari keluarga Bang Dul sedikit, dari Bu Endang sedikit Bu Endang. Performa dari Pak
Pak Mas Pram. Istri saya ini, bukan keluarga dari Bang Dul, istri saya. Bukan, maksud saya dari Mas Pram. Apa yang ingin disampaikan sebagai istri Mas Pram? Silakan. Dia nggak pernah mau ngomong. Justru ini. Medsos saja nggak punya. Nggak, karena kita udah dengar bocorannya. Mas Pram katanya sempat orang yang paling pusing saat Mas Pram untuk maju jadi gubernur adalah istrinya. Betul demikian Mas Pram? Betul, betul. Betul. Nah sekarang kita interogasi. Silahkan Bu, sedikit saja. Setuju. Apa ya? Ya, saya deg-degan sekali tadi Mas Pram mau maju sama Mbak Dewi. Ternyata jawabannya meyakinkan. Jadi bangga dong Bu? Bangga dong. Luar biasa. Baik. Ini istri saya pertama kali bicara di kamera tanpa, ini pertama kali. AB berhasil ya. Eksklusif, kasih logo eksklusif di sini ya. Baik, terima kasih Mas Pram. Terima kasih Mas Pram, sukses Mas Pram. 03, terima kasih. Bu ya. Terima kasih. Kasih ya. Itu tadi konferensi pers pasangan Pramono Anung Rano Karno. Menyambung yang tadi Mas Gamal, apa sih sebenarnya yang masih kurang dalam debat ini, dalam adu gagasan para kandidat gubernur dan wakil gubernur Jakarta? Kalau boleh jujur sebetulnya ini bukan format debat yang mudah buat ketiga kandidat. Karena kalau kita baca dokumen yang mereka kumpulkan ke KPUD, barangkali yang mereka sampaikan dalam waktu yang sangat terbatas ini nggak lebih dari 5% dari apa yang sudah mereka tuliskan di sana. Waktunya sangat sempit, menyampaikan gagasan yang juga sangat kompleks, tidak mudah dalam waktu yang sempit dan kadang-kadang pertanyaan yang diajukan juga tidak secara langsung menggali apa yang mereka pikirkan gitu ya. Tantangannya dalam waktu durasi yang sempit bagaimana menyampaikan gagasan itu sampai atau tidak ke publik itu ya Mas ya? Betul, tapi di sisi yang lain kita bisa lihat bahwa beberapa kandidat saya rasa sudah cukup pandai mengemas gagasan yang kompleks itu menjadi jargon-jargon yang mudah difahami. Kalau kandidat Ridho misalnya mengedepankan kata-kata seperti sekolah gratis, lalu kemudian uang yang akan disalurkan ke setiap RW, lalu kemudian kandidat Pramono Rano fokus pada kata-kata seperti balai rakyat dan juga job fair begitu ya. Lalu kemudian ada beberapa yang saya rasa bisa digali dengan cepat dan ada beberapa yang bisa menjadi anchor dari message tersebut kepada masyarakat. Oke, nah tadi mengemas gagasan ini seberapa sudah presisikah masing-masing pasangan calon? Kita akan lihat apa saja cuplikan dalam debat tadi untuk dikomentari oleh para tim ses di sini sesaat lagi. Tetap bersama kami di Pasca Debat Pilkada Jakarta 2024 bersama kami Kompas TV. ...111 tahun hadirkan Mahakarya Indonesia dari masa ke masa. G Samsu Super Premium. Sungguh bangga bertanah air Indonesia. Alamnya kaya pegunungan vulkanik, anugerah sumber mata air terbaik dengan mineral alami. Sebagai air mineral asli Indonesia, Le Mineral bangga bisa mendukung anak bangsa. Bersama kita raih prestasi terbaik demi tanah air tercinta, Indonesia. Le Mineral, asli milik Indonesia untuk kebaikan Indonesia. 111 tahun hadirkan Mahakarya Indonesia dari masa ke masa. G Samsu Super Premium. Traveling, outfitnya harus kompak nih. Jangan biarkan masuk angin mengganggu momen kreasimu. Saatnya kompak, kolaborasi minyak angin Cap Kapak. "111 tahun hadirkan Mahakarya Indonesia dari masa ke masa. G Samsu Super Premium. Batuk pilek parah sampai jadi pusat perhatian. Actifed, formulanya bantu singkat dahak membandel. Sekarang kamulah pusat perhatian. Actifed.
111 tahun hadirkan Mahakarya Indonesia dari masa ke masa. Ji Samsu Super Premium. Aku tuh punya kebiasaan minum es kopi di pagi hari. Nyut. Ternyata aku punya masalah gigi sensitif. Cobain pakai Sensodyne. Beneran kebukti ngelindungin gigi sensitif aku seharian. After seminggu. Dan ternyata hasilnya, wow! 111 tahun hadirkan Mahakarya Indonesia dari masa ke masa. Ji Samsu Super Premium. Sungguh bangga bertanah air Indonesia. Alamnya kaya pegunungan vulkanik, anugerah sumber mata air terbaik dengan mineral alami. Sebagai air mineral asli Indonesia, Le Mineral bangga bisa mendukung anak bangsa. Bersama kita raih prestasi terbaik demi tanah air tercinta, Indonesia. Le Mineral, asli milik Indonesia untuk kebaikan Indonesia. Saudara, terima kasih Anda masih menyaksikan program Pasca Debat Perdana Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta bersama para tim ses dari masing-masing kandidat, panelis, dan saya Friska Clarissa. Tadi dalam debat, salah satu yang paling menarik adalah saat para pasangan calon ditanya soal strategi dalam mengatasi kemacetan terkait dengan transportasi di Jakarta. Kita dengarkan. Dulu menambah armada, manajemen diperbaiki, dioptimalkan, pastikan setiap trek itu jaraknya 10 menit dan harus dipastikan. Kemudian dipastikan keamanan supaya disabilitas, lansia, ibu-ibu hamil maupun anak-anak itu mendapatkan maintenance atau treatment yang khusus. Sehingga demikian juga dengan penggunaan kendaraannya harus nyaman, AC-nya dingin, baunya tidak pengap, dan juga hindari dari hal-hal yang tidak baik. Oleh sebab itu juga perlu ditanamkan budaya budaya antri kepada anak-anak. Masukkan di dalam kurikulum supaya budaya antri ini ada di dalam adab kita. Kemudian baru setelah itu kita evaluasi apakah perlu ditambahkan. Kalau perlu baru kita tambahkan. Jangan kita mengeluarkan anggaran tetapi kita sebenarnya tidak tahu faktor mana yang perlu kita perbaiki. Kemudian kita perlu mengurai kemacetan dengan apa? Dengan membuat suatu compound yang tersentralisasi, di mana di situ ada tempat tinggal, ada pasar, ada sekolah, sehingga transportasi ini juga bisa terkonsolidasi dan dibuat minimal 500 meter dari pemukiman sebagai vendor daripada MRT atau LRT ataupun Transjakarta, yaitu mikrotransportasi yang terhubung satu dengan yang lain. Kemudian juga disiapkan kantong-kantong parkir yang nyaman dan aman supaya banyak orang yang mau naik transportasi umum karena keamanan kendaraan yang tinggal itu terjamin. Terima kasih. Ada dua ideologi. Ideologi memfasilitasi pergerakan MRT, LRT, Transjakarta, busway, bikeway, dan lain sebagainya. Kita mungkin akan coba berinovasi membuat riverway atau perahu melintasi 13 sungai di Jakarta. Kemudian juga perluasan yang namanya flyover masih dibutuhkan secara reality. Ya. Nah, ideologi kedua yang pasangan Ridho akan kembangkan selama 5 tahun adalah mengurangi pergerakan, membangun pusat-pusat pertumbuhan, CBD di Ancol, di PIK, di Meruya, di Kelapa Gading, di TBC Matupang. Sehingga orang selatan tinggalnya di selatan, tidak usah ke pusat, kerja di selatan, nge-mall di selatan. Orang di barat, tinggal di barat, kerja di barat, nge-mallnya di barat, tidak harus semua ke pusat. Kemudian kita pergilirkan yang namanya work from home. Senin industri media, Selasa industri hukum, sehingga mengurangi pergerakan, digabung memfasilitasi pergerakan, insya Allah mengurangi kemacetan. Tidak cukup untuk mengatasi, menyelesaikan persoalan macet di Jakarta. Aglomerasi telah ada, maka yang harus dilakukan adalah Transjabodetabek. Untuk itu, maka harus diatur dari ujungnya. Saya termasuk yang akan membebaskan
15 golongan yang sekarang ini sudah naik busway gratis, maka mereka naik MRT dan LRT juga gratis, baik itu dari Bekasi, dari Tangerang Selatan, dari Bogor, dan dari manapun apabila fasilitas itu ada. Kenapa itu dilakukan? Supaya orang berkurang banyak masuk ke Jakarta bawa kendaraan pribadi. Jadi maka dengan demikian yang paling penting untuk mengatasi kemacetan di Jakarta adalah Trans Jabodetabek, bahkan kalau perlu sampai dengan Puncak dan Cianjur. Kenapa itu harus dilakukan? Sekali lagi, untuk mengatasi supaya tidak banyak mobil atau kendaraan pribadi yang masuk ke Jakarta. Terima kasih. Nah, kalau tadi sudah disampaikan, saya minta ditanggapi singkat saja untuk merap up apa yang sudah disampaikan oleh para pasangan calon. How to-nya bagaimana? Bagaimana sih secara konkret untuk diwujudkan dari mulai pasangan nomor 1? Ya, tadi pendekatannya komprehensif ya. Pertama adalah mengenai moda transportasi, shifting dari transportasi private ke transportasi publik yang terintegrasi dan terjangkau, itu kuncinya. Terus yang kedua adalah tadi Kang Emil bagus sekali menyebutkan terkait waktu, perubahan dari waktu, sehingga ada work from home dari masing-masing industri, itu juga harus diatur. Kemudian yang ketiga adalah integrasi dengan antara keaktivitas ekonomi dengan transportasi publik. Itu akan bisa menguatkan yang kerja di utara akan di utara, gitu, yang di selatan akan di selatan, sehingga pusat-pusat pertumbuhan baru, aktivitas ekonomi baru akan mengurangi kemacetan. Dan yang terakhir tadi ada inovasi terkait, kita akan uji coba terkait transportasi di sungai. Nah ini adalah inovasi yang baru dari pasangan Ridho. Sehingga ketika kita sudah mengatur transportasi publik terintegrasi dan terjangkau, kemudian dipadukan dengan vertical housing atau rumah yang terintegrasi dengan transportasi publik dan waktu kita atur, insya Allah itu akan mengurangi kemacetan secara signifikan. Oke, kalau dari pasangan nomor 2, bagaimana konkretnya untuk diwujudkan? Ya, bagus sekali tadi Bang Dharma menyatakan ada mikro transportasi ya Kak, dan ada kantong-kantong parkir yang nyaman. Jadi semua yang bagus-bagus yang terintegrasi ditambah armadanya ya, dinyamankan, dikasih semua fasilitas buat disabilitas, ibu hamil ya, beliau memikirkan secara detail. Dan yang dahsyatnya lagi, nah mikro transportasi nih yang nggak dipikirin nih sama paslon lain gitu. Karena apa? Karena kalau menahan orang di Jakarta Barat hanya di Jakarta Barat, Jakarta Selatan itu kayaknya suatu hal yang impossible gitu, nggak mungkin karena warga Jakarta tuh memang moving, nggak mungkin ditahan di daerahnya gitu. Dan kalau Trans Jabodetabek sampai Jur gitu ya, sampai Cianjur atau sampai Bogor itu juga kayaknya kejauhan. Kita benahi dulu Jakarta, dan mikrotransportasi ini juga bisa menambah jumlah pekerjaan baru ya, pengangguran bisa diatasi. Jadi mereka punya mikrotransportasi dengan super app yang bisa menambah kesejahteraan dari para pengangguran yang tadi disampaikan nambah jumlahnya di 355.000. Berarti total miskin dan nganggur sudah 820.000. Dengan mikrotransportasi ini, dengan bioekonomi, dengan pemberian pekerjaan padat karya, maka masalah Jakarta banyak yang selesai. Bukan cuma transportasi, bukan cuma macet, bukan cuma banjir. Oke, baik. Kalau dari paslon nomor 3, bagaimana mewujudkan ini? Ya, Mbak Friska, konkret dan terukur yang tadi disampaikan oleh Mas Pram, karena Jakarta unik ya, penduduknya ketika di pagi dan malam hari berbeda, jumlahnya yang sangat signifikan, dan seringkali kemudian juga pusat-pusat kemacetan itu juga datang dari wilayah aglomerasi, sehingga kemudian ada sebuah terobosan dengan menamakan Trans Jabodetabek sampai ke Puncak dan juga Cianjur. Hari ini transportasi itu ada, tapi masih dikelola oleh swasta. Nah ini yang kemudian pemerintah Provinsi DKI Jakarta, jika nanti Mas Pram terpilih, harus masuk sampai ke arah sana. Kemudian juga LRT, MRT gratis, memperluas dari yang sudah didapatkan ketika orang naik Transjakarta, kemudian naik MRT juga LRT. Ini signifikan juga menurut kami karena 15 golongan itu kan jumlahnya sangat banyak, sehingga ditargetkan mereka berpindah ya dari private vehicle kemudian ke public transportation. Ada juga kemudian work from everywhere, sehingga menekan pergerakan manusia di Jakarta. Memang semua konsep transportasi untuk bisa menekan kemacetan di Jakarta itu, Mas Pram memiliki gagasan namanya Jakarta Bergerak. Jadi semuanya terintegrasi dan memaksimalkan kembali Jaklingko ya, yang sudah sangat baik digagas oleh Pak Anies. Tapi sekarang masih banyak angkot-angkot yang belum bergabung dalam Jaklingko. Ini yang akan dikejar oleh Mas Pram, sehingga nantinya
semakin tambah banyak lagi angkot-angkot yang kemudian terintegrasi bersama dengan Jakling. Baik, makasih. Tepuk tangan dulu untuk seluruh tim ses yang tadi sudah menjawab, menegaskan apa yang disampaikan oleh para kandidat. Nah, tapi saya minta dari Mas Gamal, helikopter view-nya, dari mana harus dimulai sebenarnya untuk menyelesaikan masalah transportasi? Saya rasa tadi kita mendengar banyak ide yang brilian dari kandidat. Tapi yang tidak pernah dibicarakan oleh ketiga kandidat adalah akar masalahnya sebetulnya apa. Tadi sempat disinggung bahwa kita perlu mengurangi pergerakan misalnya. Kita perlu mengurangi pergerakan itu bukan karena kita tidak punya cukup banyak pilihan tempat bekerja, tapi karena kita tidak punya cukup banyak pilihan untuk tinggal sebetulnya. Backlog dari perumahan di DKI Jakarta, artinya jumlah rumah yang seharusnya tersedia dan belum tersedia, itu jumlahnya 1,17 juta. Jadi artinya kita tidak punya pilihan cukup banyak untuk di mana kita tinggal di dalam Jakarta sendiri. Karena ada backlog tadi ya? Karena backlog tadi, dan juga kalau kita perhatikan misalnya liputan Kompas tahun lalu begitu ya, yang menggunakan data BPS artinya sangat terpercaya. Internal migration atau domestic migration di Indonesia itu terjadi paling tinggi bukan dari provinsi lain ke Jakarta, tapi terjadi dari provinsi lain ke Depok. Lalu kemudian berikutnya ke daerah-daerah Bodetabek lainnya. Implikasinya artinya kesediaan tempat tinggal atau persediaan tempat tinggal, supply-nya itu adanya di Bodetabek dan belum ada solusi yang real untuk kemudian kita bisa punya tempat tinggal yang nyaman dan juga memadai untuk warga Jakarta. Sampai itu terjadi, kita nggak punya pilihan tempat tinggal dan kita harus bergerak dari Bodetabek ke dalam Jakarta dan itu menyebabkan kemacetan. Ya, itulah yang sampai sekarang belum terpecahkan untuk kemacetan ibu kota. Nah, bagaimana dengan masalah lainnya kita akan bahas masih di pasca debat Pilkada Jakarta sesaat lagi. Sungguh bangga bertanah air Indonesia. Alamnya kaya pegunungan vulkanik, anugerah sumber mata air terbaik dengan mineral alami. Sebagai air mineral asli Indonesia, Le Mineral bangga bisa mendukung anak bangsa. Bersama kita raih prestasi terbaik demi tanah air tercinta, Indonesia. Le Mineral asli milik Indonesia untuk kebaikan Indonesia. Aku tuh punya kebiasaan minum es kopi di pagi hari. Nyut. Ternyata aku punya masalah gigi sensitif. Cobain pakai Sensodyne. Beneran kebukti ngelindungin gigi sensitif aku seharian. After seminggu. Dan ternyata hasilnya, wow! ...111 tahun hadirkan Mahakarya Indonesia dari masa ke masa. Ji Samsu Super Premium. Batuk pilek parah sampai jadi pusat perhatian. Actifed, formulanya bantu singkat dahak membandel. Sekarang kamulah pusat perhatian. Actifed. ...111 tahun hadirkan Mahakarya Indonesia dari masa ke masa. Ji Samsu Super Premium. Aku tuh punya kebiasaan minum es kopi di pagi hari. Nyut. Ternyata aku punya masalah gigi sensitif. Cobain pakai Sensodyne. Beneran kebukti ngelindungin gigi sensitif aku seharian. After seminggu. Dan ternyata hasilnya, wow! Bosen nih. Diputar, dijilat, dan dicelupin. Selezat Oreo, selembut cake. Oreo soft cake baru. Terbuat dari Oreo, selembut cake dengan coklat berlimpah. Masih di pasca debat Perdana Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta yang tak kalah menarik tadi juga dibahas soal bagaimana mengatasi kurangnya lowongan kerja. Nah, apa gagasan dari masing-masing kandidat di debat tadi? Kita akan simak tayangan yang berikut ini. Untuk PPSU nggak perlu ribet kerja dengan ijazah. Tidak perlu ijazah SMP. SD sudah bisa bekerja karena PPSU itu cuma menjadi tim pekerja untuk menjaga kebersihan. Kita tingkatkan lagi kepada yang jenjang yang lebih tinggi, SMP misalnya.
dunia digital ini dunia bisa dijamah oleh anak-anak. Untuk itulah kita akan membangun balai rakyat, di sana akan tempat BLK modern. BLK modern ini bisa bukan hanya balai latihan kerja untuk mesin, tapi bisa dengan komputerisasi. Banyak para swasta membuka sekolah-sekolah animasi. Saya tidak ingin menyebutkan, tapi banyak sekali jurusan-jurusan seperti ini. Mungkin kita akan aneh mendengar banyak anak Indonesia menjadi kreator-kreator pembuat animasi dunia. Bahkan film Avatar itu hampir 18 anak Indonesia yang bekerja di Indonesia untuk mensuplai Disney misalnya. Itu bagian dari anak Gen Z yang memang populasinya besar dan potensinya bisa dikembangkan, tinggal kita memberikan jurusan-jurusan kepada mereka. Nah itulah menjadi hotline 24 jam menjadi utama agar mereka mempunyai guidance apa yang harus mereka kerjakan, apa yang harus mereka lakukan. Mudah-mudahan dengan itu penjuruan untuk Gen Z ini tidak menjadi salah arah. Kami akan memastikan Gen Z tidak perlu khawatir karena kami akan menciptakan lapangan kerja yang cukup banyak. Pertama tentu adalah mendorong wirausaha muda, ya, dan dengan program apa? Inkubasi dan akses modal. Karena anak-anak muda ini anak-anak kreatif, asal didorong dengan diberikan permodalan, insya Allah mereka akan tumbuh kreativitasnya. Kemudian juga akan dilibatkan dalam gerakan sosial dan lingkungan, pelatihan siap kerja. Dan nanti anak-anak muda akan magang di provinsi, baik di BUMD maupun di kantor gubernur. Perlu adanya pengintegrasian dan koordinasi yang sangat melekat antara dunia kerja dan kalangan kampus, kalangan politeknik maupun kalangan SMK agar itu bisa match, bisa cocok satu sama lain. Nah, mereka-mereka nanti bisa diberikan fasilitas kerja praktek di pasar kerja yang ada sehingga nanti bisa langsung ditempatkan di sana. Kemudian yang kedua itu adalah bagaimana Gen Z ini bisa menggunakan dunia digital untuk investasi masa depan kerja ke depan. Masalah lapangan kerja ini kan kompleks ya Bapak-Bapak, jadi ini perlu solusi yang komprehensif termasuk juga terkait dengan kasuistisnya. Tapi apa yang ingin ditekankan, dari mana dulu memulainya kalau dari paslon nomor 1? Ya, tadi pasangan Ridho itu sudah sangat spesifik menyebutkan bahwa pengangguran paling besar adalah generasi muda, generasi Gen Z. Sehingga anak-anak muda harus didorong kesempatan kesetaraan yang sama untuk mencari pekerjaan. Pertama, untuk yang memiliki kreativitas dan ingin membuka usaha harus ada dukungan pembiayaan, pelatihan, pengembangan wirausaha muda. Dan itu kita memiliki program kredit tanpa bunga untuk usaha mikro. Dan itu saya yakin anak-anak muda akan sangat menyukainya. Terus yang kedua adalah bagaimana kita menyediakan pelatihan siap kerja. Tadi ada program magang, bekerja sama dengan BUMD, dengan Pemprov. Ini akan bisa menggerakkan bagaimana menyerap anak-anak muda bisa mendapat pelatihan kerja, siap kerja di dunia kerja. Dan yang ketiga adalah tadi ketika ada PHK buat anak muda, nah ini yang membedakan inovasi daripada pasangan lain. Pasangan Ridho memberikan namanya unemployment benefit. Apa itu? Ketika di PHK anak-anak muda itu, maka dia dapat benefit, dapat bantuan untuk bisa bertahan hingga mendapatkan kerjaan baru. Oke, kalau dari paslon nomor 2? Ya, jadi tadi tadi dokter kawan-kawan, ya tadi dokter Kun bilang bahwa tidak match ya antara job fair, antara lapangan pekerjaan sama skillnya anak-anak muda. Maka kita sebagai Pemprov ada program Babe ya, bagaimana nanti Bang Dharma dan Bang Kun Wardana ini menjadi ayah dari anak-anak muda ini untuk mencarikan pekerjaannya Kak, yang match dengan mereka. Dan bukan cuma mencarikan pekerjaan, kami juga akan membuka industri padat karya, UMKM padat karya yang akan juga memodali anak-anak muda tersebut yang punya UMKM yang kreatif. Dan kita benar-benar kita develop, kita kembangkan dengan sebaik-baiknya sehingga anak muda yang di antara 355.000 pengangguran tadi paling banyak jumlahnya itu mendapatkan kesempatan yang merata, adil. Dan jangan lupa ada 465.000 warga miskin. Baik. Ini juga kita prioritaskan, bukan cuma pengangguran. Gitu Baik, Kak. terima kasih. Ya. Berikutnya paslon nomor 3. Ya, Mbak Friska, Jakarta bekerja adalah konsep yang diusung oleh Mas Pram untuk bisa
menyelesaikan masalah pekerjaan ya di Jakarta, orang-orang yang kemudian masih mencari kerja. Selain kemudian tadi job fair yang dilakukan setiap 3 bulan di setiap kecamatan, kemudian juga disiapkan ada pelatihan bersertifikat dan juga revitalisasi balai latihan kerja di setiap kecamatan dan info lowongan kerja di aplikasi Jaki. Sebenarnya ini adalah salah satu beberapa cara untuk bisa masyarakat Jakarta, terutama yang mencari pekerjaan itu aksesnya mudah dulu. Aksesnya untuk mencari pekerjaan itu dipermudah, diberikan jalan sehingga mereka bisa lebih dekat dengan sumber-sumber yang menjadi tempat untuk bekerja. Kemudian untuk Gen Z dan juga millennials yang kita juga sudah melihat bahwa ada minat yang sangat tinggi dalam dunia ekonomi kreatif ya. Yang tadi Mas Pram dorong adalah bagaimana kemudian Gen Z dan juga millennials ini didorong untuk masuk ke dalam ranah ekonomi kreatif sehingga itu bisa menciptakan pekerjaan dan bisa mendapatkan pekerjaan juga dari sana. Baik, terima kasih. Tepuk tangan untuk seluruh pasangan calon, tim ses dari pasangan calon. Nah, Mas Gamal, tapi sebenarnya mana sih yang masih sulit untuk mendapatkan solusi tepat terkait dengan lapangan pekerjaan ini, Mas? Kita selalu bicara mengenai lapangan pekerjaan di DKI, tapi kalau kita lihat realnya data BPS, sebetulnya sektor yang paling besar di DKI adalah perdagangan besar dan eceran sebesar 17,9, hampir 18%. Implikasinya sebetulnya sebagian besar dari warga DKI itu bekerjanya di bidang jasa perdagangan gitu ya, menjadi pedagang yang mungkin kecil. Jadi PR terbesarnya sebetulnya adalah bagaimana mereka naik kelas. Bagaimana yang tadinya berbisnis kecil, lalu kemudian naik bukan dari usaha mikro menjadi usaha kecil, lalu kemudian menjadi usaha menengah. Implikasinya adalah bagaimana mereka mengalami peningkatan kualitas dan bukan mereka sekedar bekerja di kantor begitu. Yang kedua adalah kalau kita lihat data BPS, walaupun pertumbuhan di DKI Jakarta yang memang fantastis ya, PDRB-nya sekitar 900 triliun, tapi pertumbuhannya hanya 4,78%, sementara pertumbuhan aktivitas Pemprovnya itu 6,8%. Implikasinya artinya Pemprovnya tumbuh lebih besar pengeluarannya dibandingkan pertumbuhan DKI-nya. Bagaimana itu bisa mengenerate growth di sektor swasta, itu tantangan terbesar. Challenge yang harus dicari solusinya oleh masing-masing kandidat yang tentunya ini jadi tantangan utama. Nah, berikutnya bagaimana untuk menyimpulkan apa yang sudah disampaikan gagasan dari para kandidat gubernur dan wakil gubernur Jakarta malam hari ini. Kami kembali sesaat lagi. Sungguh bangga bertanah air Indonesia. Alamnya kaya pegunungan vulkanik, anugerah sumber mata air terbaik dengan mineral alami. Sebagai air mineral asli Indonesia, Le Mineral bangga bisa mendukung anak bangsa. Bersama kita raih prestasi terbaik demi tanah air tercinta, Indonesia. Le Mineral asli milik Indonesia untuk kebaikan Indonesia. Aku tuh punya kebiasaan minum es kopi di pagi hari. Nyut. Ternyata aku punya masalah gigi sensitif. Cobain pakai Sensodyne. Beneran kebukti ngelindungin gigi sensitif aku seharian. After seminggu dan ternyata hasilnya wow. Rasa manis gurih tuh kayak gimana sih? Rasanya kayak crackers renyah yang dipanggang hingga kemasan dengan krim coklat yang lezat. Rasanya kayak Ritz. Traveling, outfitnya harus kompak nih. Jangan biarkan masuk angin mengganggu momen kreasimu. Saatnya kompak, kolaborasi minyak angin Cap Kapak. Bosen nih. Diputar, dijilat, dan dicelupin. Selezat Oreo, selembut cake. Oreo soft cake baru, terbuat dari Oreo, selembut cake dengan coklat berlimpah. Sungguh bangga bertanah air Indonesia. Alamnya kaya pegunungan vulkanik, anugerah sumber mata air terbaik dengan mineral alami. Sebagai air mineral asli Indonesia, Le Mineral bangga bisa mendukung anak bangsa. Bersama kita raih prestasi terbaik demi tanah air tercinta, Indonesia. Le Mineral asli milik Indonesia untuk kebaikan Indonesia.
Masih di pasca debat Pilkada Jakarta 2024, saya minta semangatnya dari masing-masing pendukung pasangan calon. Boleh yel-yelnya bergantian ya, dari mulai pasangan calon nomor urut 1. Tepuk tangan untuk pendukung paslon nomor urut 1 berikutnya, paslon nomor urut 2. Silakan yel-yelnya. Tepuk tangan untuk paslon nomor urut 2 berikutnya, untuk pendukung paslon nomor urut 3. Silakan yel-yelnya. Tepuk tangan untuk pendukung paslon nomor urut 3. Tepuk tangan untuk semua pendukung pasangan calon. Luar biasa, ini yang menjaga semangatnya sampai malam hari ini. Berikutnya saya minta simpulan singkat saja dari masing-masing tim ses. Kandidat Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta, dari mulai silakan paslon nomor urut 1. Saya akan persingkat saja, kalau pasangan Ridho menang, ini untuk Bapak RW, Bapak RT, PKK, Posyandu. Insya Allah kita punya bakwan, bangun kota dan lingkungan. Insya Allah akan ada dana 1 miliar per RW dalam 5 tahun ke depan. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk anak-anak muda yang susah cari kerja, kita punya Laksa, latihan siap kerja buat anak-anak muda. Kita akan kerjasama dengan BUMD dan Pemprov. Untuk pendidikan, kita punya Petis, pendidikan gratis untuk negeri dan swasta tertentu. Sehingga ini akan mempermudah kesetaraan untuk mendapatkan pendidikan. Kita juga punya Ketupat, kredit tanpa bunga untuk usaha mikro yang kesulitan pembiayaan. Dan tentu ini yang paling luar biasa adalah kita punya namanya Kartu Kamu. Kartu Jakarta Baru, Jakarta Maju, yakni seluruh program mulai dari KJS, KJP untuk lansia, disabilitas, semua program bantuan dari Pemprov DKI akan diberikan dalam satu kartu terintegrasi, Kartu Kamu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kita paslon nomor 2, Ya. silakan. Kartunya kegedean bang, ya jadi nggak bisa masuk dompet di kartu kita, lebih bisa masuk dompet insya Allah ya. Dan saudara-saudaraku warga Jakarta, Kang Emil dan juga Pak Sus sudah pernah diberikan mandat oleh rakyat. Demikian juga dengan Mas Pram dan Bang Rano juga pernah diberikan mandat oleh rakyat. Kini tolong berikan mandat itu kepada petugas rakyat, Bang Dharma dan Bang Dr. Kun. Karena kami dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Kami setiap ke kampung-kampung tuh nangis Kak, cuma bisa nangis. Karena kami merasakan bokeknya mereka, nggak punya duitnya mereka. Kami merasakan susahnya mereka selama ini hidup. Jadi nggak bisa riang gembira, tadi kalau kata abang kita di sebelah, riang gembira nggak bisa. Kami nangis melihat penderitaan rakyat. Jadi ayo rakyat yang memang ingin Jakarta aman ya, aman semuanya Kak, aman dompet, aman kerjaannya, aman semuanya ya, tidak ada yang kelaparan, tidak ada yang miskin. Yuk kasih mandat kepada Bang Dharma dan Bang Dr. Kun untuk Jakartaku aman dan untuk memberantas semua permasalahan di Jakarta, khususnya kemiskinan, pengangguran, dan bokek tadi, nggak punya uang, nggak punya usaha, dan nggak punya kesejahteraan. Baik, terima kasih. Berikutnya paslon nomor urut 3. Ya Mbak Friska, saya berbeda nih karena saya nggak bawa kartu-kartu seperti kawan-kawan saya di sebelah. Tapi begini, Mas Pram dan Bang Dul sejak awal punya konsep Jakarta Menyala. Menyala ini yang paling utama adalah masyarakatnya dulu, SDM-nya dulu. Pendidikannya nggak ribet, kesehatannya kemudian tidak ribet, nggak perlu takut untuk berobat. Kemudian cari kerja juga nggak pakai ribet. Kita mau mempermudah semua bagi masyarakat Jakarta di semua elemen masyarakat. Jakarta Menyala buat kami adalah sebuah konsep yang bisa membawa Jakarta untuk naik level lebih baik lagi. Mas Pram, Bang Dul mengusung konsep pembangunan berkelanjutan. Apa yang sudah baik dari semua gubernur-gubernur sebelumnya akan kita lanjutkan, akan kita maksimalkan dengan program-program yang baru yang akan disiapkan oleh Mas Pram dan juga Bang Dul. Kira-kira kalau dari kami begitu saja, Pak. Terima kasih. Berikutnya kalau dari Mas Gamal, bagaimana agar bisa mengawasi terkait dengan tema ini, SDM, penguatan SDM dan transformasi Jakarta menjadi kota global?
Saya rasa tadi ada underlying theme ya, ada tema yang sering kali disebutkan oleh beberapa kandidat, yaitu desentralisasi dan memutuskan bersama-sama masyarakat gitu ya. Jadi ide-ide mengenai balai rakyat, lalu kemudian ide mengenai penyelesaian masalah di RW begitu. Yang sebetulnya agak penting adalah bagaimana pemerintah daerah kita menyadari sebetulnya akar masalahnya apa, dan kemudian akar masalah itu perlu diselesaikan. Ada beberapa kasus seperti dulu kita punya program nasional sebetulnya, namanya PNPM, Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat, yang sebelumnya lagi namanya Program Pengentasan Kemiskinan Perkotaan, yang memberikan uang dan memberikan akses yang sangat besar untuk masyarakat menyelesaikan masalahnya sendiri. 97% dari program itu jadinya adalah membuat jalan, dan sekitar 80% kemudian menggunakan dana-dana dari masyarakat juga gitu ya. Jadi bagaimana kemudian APBD DKI Jakarta yang besar pada saat dia diberikan ke masyarakat tidak kemudian hanya menjadi sesuatu yang sifatnya fisik tapi menyelesaikan masalah. Ini perlu disupervisi oleh gubernur yang memahami masalah, dan juga gimana caranya dia nggak menjadi beban tambahan bagi masyarakat. Terima kasih banyak. Tepuk tangan untuk seluruh tim ses, juga panelis. Terima kasih untuk Mas M. Holid. Tim ses paslon nomor 1, tim ses paslon nomor urut 2, Mas Alwa Januar Putra, dan juga Reinhard Sirait. Tim ses paslon nomor urut 3, serta Mas Ahmad Gamal. Terima kasih banyak, pakar perencanaan kota dari Universitas Indonesia. Tepuk tangan untuk seluruh pendukung juga yang sudah hadir di studio Kompas TV. Demikian program Pasca Debat Perdana Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta 2024. Berikutnya kita ketemu lagi di debat berikutnya. Saya Friska Clarissa. Terima kasih. Selamat malam. Sampai jumpa. Terima kasih. Anda telah menyaksikan Pasca Debat Publik Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta yang didukung oleh Pemilu presidensial dan legislatif telah usai. Kini saatnya seluruh elemen bangsa bersatu demi Indonesia maju, bermartabat, dan sejahtera. Ikuti laporan khusus Indonesia Bersatu untuk Maju, Minggu 20 Oktober pukul 8 malam, live di Kompas TV. Bawaslu Pesawaran bakal berkoordinasi dengan Kejaksaan dan Kepolisian untuk mengusut seorang camat yang sempat sembunyi di bawah meja lantaran terpergok membawa alat kampanye salah satu paslon. Di tengah upaya pencarian pendaki asal Jakarta yang jatuh di Gunung Rinjani, seorang pendaki asal Rusia, Vladimir, juga terjatuh pada Kamis lalu dan kini sudah ditemukan. Dari ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Timnas Indonesia sudah berada di Bahrain dan disambut pendukung yang sudah menunggu di bandara.
Selamat malam Indonesia, salam jumpa di Kompas Malam. Selain 3 informasi utama tadi, Kompas Malam juga sudah menyiapkan sejumlah sorotan yang terjadi sepanjang hari ini. Selengkapnya hanya di Kompas TV, independen terpercaya. Saya Yasir Neneama bersama Anda. Kita ke informasi pertama, saudara. Puluhan gangster bersenjata tajam menyerang warga Kampung Dongkal, Serpong Utara, Tangerang Selatan. Akibat aksi ini, seorang warga mengalami luka senjata tajam hingga harus dibawa ke rumah sakit. Video warga merekam aksi gangster yang menyerang warga di Serpong Utara, saudara. Peristiwa itu terjadi pada Minggu dini hari di perumahan Geraha Utama Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan. Saat warga tengah asik nongkrong usai pulang kerja, tiba-tiba dihampiri puluhan gangster. Aksi ini menyebabkan seorang warga menjadi korban terkena sabetan senjata tajam. Informasi yang diperoleh warga, saudara, gangster ini hendak tawuran di wilayah Serpong. Melihat anak-anak kumpul di depan masjid, tiba-tiba diserang. Gitu. Tapi bang, anak-anak yang kumpul di situ makan emang lagi ngumpul biasa ya? Baru pulang dari kafe karena pada kerja jaga kafe kan. Banyak itu. Ada 20-an motor mah ada bang. Motor 20? Di satu motor 3 boncengan sih. Saudara, Camat Negeri Katon Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung, Enggo Pratama, dipergoki warga membawa alat peraga kampanye salah satu calon Bupati Pesawaran di dalam mobil miliknya. Padahal sebagai ASN, Camat haruslah bersikap netral dalam kontestasi pilkada. Tidur di bawah meja ini 3 jam, Pak. Tidur, Pak. HP-nya jatuh, banner-banner, terus juga ada kaos tadi yang di dalam mobil, itu akan kita amankan. Entah apa yang ada di pikiran Camat Negeri Katon Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung, Enggo Pratama ini. Saat akan dimintai keterangan oleh warganya, justru ia malah bersembunyi di bawah meja ruang kerjanya. Ya, warga ini minta keterangan dari sang camat soal temuan sejumlah alat peraga kampanye yang ada di dalam mobilnya. Di dalam mobil ditemukan spanduk salah satu calon bupati yang akan berkontestasi di pilkada mendatang. Enggo Pratama pun tak menjawab jelas soal temuan tersebut dan hanya berdalih ia mengantuk sehingga tidur di bawah kolong meja kerjanya. Tidur di bawah meja ini 3 jam, Pak. Tidur, Pak. HP-nya jatuh. Itu memang mobil ini Bapak yang bawa, Pak? Bukan. Nganternya kok pakai celana pendek, Pak? Iya, Pak. Tidur di bawah mejanya bisa sampai 3 jam ya, Bang ya? Tidur di atas kursi. Oh, Bapak nginep sini. Bapak nginep sini, Pak. Nginep di bawah kolong meja, Bang ya? Salah satu warga yang ikut dalam penemuan ini menyatakan bukti-bukti dugaan ketidaknetralan Camat Negeri Katon ini akan langsung dibawa ke Bawaslu untuk diproses hukum. Proses pembuktian di lapangan, artinya ini ada tangkap tangan ya, artinya ada dugaan. Mungkin sudah bukan dugaan lagi, karena tadi sudah dibuktikan bahwa di dalam mobil dinas Pak Camat, ya kan, setelah dibuka benar ada banner-banner dari calon, ya kan. Nah artinya ini sudah juga kita laporkan, dilaporkan juga ke Bawaslu dan ini juga hari ini kita minta langsung diproses. Ya. Dari temuan ini, Ketua Bawaslu Pesawaran, Fatihun Najah menegaskan, pihak Bawaslu akan berkoordinasi dengan Kejaksaan dan Kepolisian. Sementara terkait mobil tersebut diakui oleh Camat bahwa itu memang kendaraan yang disewa pihaknya untuk operasional. Terkait temuan hari ini, itu akan kita tindak lanjuti hari ini juga. Dan pun seperti barang bukti, seperti banner-banner, terus juga ada kaos tadi yang di dalam mobil, itu akan kita amankan dan mobilnya pun nanti akan kita sementara akan kita bawa terlebih dahulu sebagai barang bukti seperti itu. Penggerebekan warga terhadap mobil Camat berisi alat peraga kampanye ini tentu beralasan karena sebagai ASN harus bersikap netral. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN menyatakan pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi golongan dan partai politik. Selain itu, dalam Surat Keputusan Bersama Nomor 2 Tahun 2022 juga diatur tentang pedoman pembinaan ASN, pengawasan netralitas pegawai ASN dalam penyelenggaraan pemilu.
Tim Liputan, Kompas TV. Lalu bagaimana saudara update pengusutan dugaan ketidaknetralan ASN dengan membawa alat peraga kampanye salah satu calon Bupati Pesawaran di dalam mobil miliknya ini? Kita tanyakan kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Pesawaran Lampung, Mas Fatih Hunajah yang telah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Selamat malam, Mas Fatih. Malam, Bang Yasir. Mas Fatih, ini kemarin kalau dilihat ini Anda juga ikut langsung ke sana melihat, ikut membuka mobil yang ada APK ini. Bisa diceritakan kondisinya seperti apa kemarin? Jadi seperti ini, Bang Yasir. Memang saya ada di lokasi pada saat kejadian. Jadi Bawaslu Kabupaten Pesawaran mendapatkan informasi pada pukul 10 hari Jumat tanggal 4 Oktober 2024. Itu kami langsung ke lokasi kejadian, di mana di tempat itu, di lokasi itu kami diinformasikan bahwa ada yang diduga oknum camat. Di dalam mobilnya itu terdapat banner-banner dan juga kaos dari salah satu pasangan calon bupati dan wakil bupati di Kabupaten Pesawaran. Nah, ketika kami sampai di lokasi, posisi camat itu informasinya belum ada di lokasi, seperti itu, Mas Yasir. Nah, terus karena waktu menjelang Jumat, kami pergi sholat Jumat. Setelah sampai di lokasi, ternyata kami mendapatkan kabar bahwa si camat tersebut sudah diketemukan dan lokasinya ada di bawah meja, seperti itu. Oke, dan Sembunyi di bawah akhirnya, meja. Nah, dan akhirnya mengecek mobil dan didapati sejumlah APK ya di mobilnya ya. Ini pengusutan selanjutnya seperti apa yang sudah dilakukan oleh Bawaslu? Kita kemarin juga, pada tanggal 4 itu juga masyarakat langsung melaporkan itu ke Bawaslu Kabupaten Pesawaran, dan pada hari itu juga pada pukul 18.30 kita langsung meregistrasi untuk dijadikan satu dugaan pelanggaran agar laporan ini bisa diteruskan kepada Gakumdu Kabupaten Pesawaran. Dan malam itu juga kami Bawaslu beserta Kejaksaan dan juga kepolisian langsung meminta keterangan kepada terlapor. Seperti itu, Bang Yasir. Keterangan dari terlapor ini berarti yang camat tersebut apa yang informasi yang disampaikan? Untuk materi permintaan keterangan sendiri, kita dari Bawaslu belum bisa menyampaikan ini ke publik karena ini masih dalam proses permintaan keterangan, seperti itu. Meminta keterangan terhadap sang camat ya? Iya, kepada camat. Jadi saya jelaskan dikit, pada tanggal 4 itu kita meminta keterangan camat dan juga ada kerabatnya, 2 orang kerabatnya. Terus pada tanggal 5 kita meminta keterangan kepada pelapor dan juga saksi-saksi dari pelapor. Dan hari ini, tanggal 6 Oktober, kita sudah meminta keterangan kepada saksi-saksi. Seperti itu. Dan besok, tanggal 7, kita akan meminta keterangan kepada saksi-saksi yang kami anggap perlu dan juga kepada saksi ahli. Dalam rekaman yang didapat oleh tim Kompas TV pada saat mewawancarai camat ini sempat berdalih bahwa sebenarnya itu mobil dipinjam oleh tim sebagai operasional begitu. Bisa dikonfirmasi dulu terkait dengan hal ini? Pengakuan yang bersangkutan selama di lokasi kejadian memang seperti itu. Nah, maka dari itu di sini kami Bawaslu dan kepolisian serta kejaksaan di situ ingin menerangkan bahwa apa benar mobil ini dipakai oleh kerabatnya atau malah mobil ini dibawa sendiri oleh si camat, seperti itu. Oke, yang jelas yang bisa dikonfirmasi adalah mobil yang akhirnya didapati dengan banyak APK ini adalah mobil milik sang camat. Itu diakui oleh camat bahwa itu adalah milik camat dan itu bersumber dari anggaran kecamatan. Oke, nanti prosedur selanjutnya ini nanti akan seperti apa setelah pemeriksaan saksi-saksi, kemudian nanti akan dialihkan ke tahapan selanjutnya? Oke, izin menjelaskan sedikit terkait prosedur ya, Bang Yasir. Jadi Bawaslu itu dalam menangani satu penanganan pelanggaran selama pilkada ini, kita diberi kewenangan selama
3 hari plus 2 apabila diperlukan. Artinya besok hari ketiga kita akan melakukan pleno bersama juga polisian dan juga kejaksaan. Apakah kita memerlukan 2 hari tambahan apabila dibutuhkan seperti itu. Nah, kalaupun memang besok dikira cukup, kita akan apakah ini mau dinaikkan ke tahap selanjutnya atau malah diberhentikan. Nah, tapi itu harus melalui mekanisme pleno antara Bawaslu, terus kepolisian dan juga kejaksaan. Berarti nanti sanksi terberat yang nantinya akan bisa didapati ataupun diberikan kepada sang camat ini adalah sanksi diberhentikan ya? Bisa sanksi diberhentikan ataupun sanksi pidana. Oke, nah kita nantikan seperti apa nanti proses dari pengusutan dugaan pelanggaran ini. Terima kasih Ketua Bawaslu Kabupaten Pesawaran Lampung, Mas Fatih telah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Salam sehat Mas Fatih.